Hello, good afternoon Tribuners. Welcome back with me Mutiara in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is Anies Baswedan met President Joko Widodo's son. Researchers from Indonesian Political Indicators Bawono Kumoro saw something interesting from the meeting between Solo Mayor Gibran Rakabuming and Anies Baswedan. He was sure that even though the meeting of the two figures was packaged in the form of breakfast together, it was meaningless, has no political meaning. As the son of President Joko Widodo, of course, before meeting Anies, Gibran Rakabuming had communicated with his father first. Of course, it is very possible, said Bawono, that Gibran brought a message or support to the meeting politics from Jokowi to Anies. This meeting too is a form of affirmation that can dispel various assumptions for several weeks. Finally, Jokowi has provided political support for only one presidential candidate. For information, credit from official Facebook account of Anies Baswedan, the former governor of DKI uploaded a photo of his meeting with Solo Mayor Gibran Rakabuming. The photo uploaded today mentions the meeting to share experiences on city management and public transportation. The next news is, welcome the World Cup. Parepare residents met the World Cup village. The residents of Parepare welcomed the 2022 World Cup by creating a World Cup village in Pisang Village, Ajatapareng Road, Soreang District on Tuesday, the 15th of November 2022 at 2 p.m. The 5 years football tournament is only 5 days away on November 20, 2022. The residents enthusiastically welcomed this event by erecting gates, flags, and decorating the walls with pictures of the countries participating in the World Cup. One of the residents, Sudirman, said that this idea originated from the youth desire to welcome World Cup 2022, so that other people participate both economically and materially. The enthusiasm of the resident was also evident from the assistance given. Activities in it, decorating the walls and petrol posts with World Cup knickknacks. Then he also invited the public to watch the World Cup together. He hopes that this World Cup village can provide benefits, and especially for the residents of Pisang Village, contributed to success of this activity. Local youth Ogi said that apart from watching together, there was also community empowerment, namely prepare a location for residents who sell when watching together is held. The next news is, hundreds of IPB students become victims of online loan. Hundreds of students from the Bogor Agricultural University are trapped in online loans. The number of IPB students who were ensnared by online loans was 116 people as of Tuesday, November 15, 2022. Meanwhile, according to police data, victims who were ensnared in online loans reached 311%. Most of 311 victims were students of the Bogor Agricultural Institute. Deputy Major of Bogor City Police Grand Commissioner Adjudan Ferdi Irawan said that of 311 victims, the total losses reached 2.1 billion rupiah. Quoting from tribunnewsbogor.com, the mode of the online loan is disbursement of funds using a shopping application, which then pays through an online loan. IPB Chancellor Professor Arif Satria said that the victims had reported this case to the authorities. For this case, IPB will also form a special team.
Not only that, IPB will also take 4 steps regarding the online loan case. The first step that will be taken by IPB is to open a complaint post that map out the case reported. In this case, IPB will also prepare legal aid and increase financial literacy efforts for students. Police Grand Commissioner Adjudan Ferdi Irawan explained that the chronology of one of the known student victims. The perpetrator is known to have the initial SAN. In this case, Ferdi explained that there was cooperation between the victim and the reported party. Starting from the reported party who offered online business cooperation, he offers this business with a profit sharing of 10%. Informing this online business collaboration, the reported said that the victim had to apply for a loan online first. The reported party promised a profit sharing of 10%, but it was not paid immediately. The next uses viral video of a female employee being clamped. An officer at a public refueling station on Highway Pagelaran District, Cianjur Regency abused by a buyer of fuel oil. The incident was caught on CCTV and went viral. Seen in the circulating video footage, the person suddenly clamped the station clerk in a First General refueling from behind. Public refueling station attendants are silent without opposing. On Tuesday, the 15th of November 2022, the man wearing a black hat while carrying a jerry can just let go of his abuse after another officer intervened. The head of the Performance Sector Police Commissioner Adjudan Isep Sukana explained it. The videos are around 10 seconds in duration. The second started when there was a misunderstanding between the gas station attendants, general public, and a citizen who buys fuel oil. Not long after that, he said, the resident returned to the filling station General Fuel to inquire about the contents of the diesel fuel that was bought filled with only 10 liters. He said, based on the testimony of a number of witnesses, a public refueling station official and the perpetrator of the incident because of a misunderstanding, so the problem was solved by deliberation. After being questioned, the victim and the perpetrator agreed to solve the problem by deliberation and mutual forgiveness. The next uses difficult road access caused a mother to give birth in the middle of the trip. Pregnant woman in Kaur, Bengkulu province gave birth in the middle of the route on Tuesday, the 15th of November 2022. A 26-year-old pregnant woman Haryani, a resident of Tanjung Aur village, Kaur district, Bengkulu, gave birth in the middle of a muddy road on her way to the community health center. Sadly, Haryani's baby girl died 2 hours after being born. Head of Tanjung Aur village, Supriyadi, confirmed to TribunBengkulu.com that a heartbreaking incident had befallen his resident. He said the incident occurred on Tuesday at midnight on the 15th of November. Haryani was reportedly in pain and about to give birth. Finally, Haryani's husband and resident evacuated. About 50 villagers were involved in helping Haryani's evacuation. However, due to bad and muddy road conditions, so that residents had difficulty bringing Haryani to the public health center, even though they brought Haryani on a modified motorbike. In the middle of the journey, to be precise at the kilometer 9 of the Trans BRT, Haryani continued to spread screaming in pain. Unable to hold back, Haryani finally gave birth in the middle of the road. Supriyadi said Haryani's evacuation process was quite dramatic. They were forced to carry Haryani in a wooden box. After an hour's drive to the Puskesmas, baby Haryani and her husband Rosdan Jamil were born safely. The group decided to return to the village. Haryani and her baby were then taken to the local village head's house to 1 a.m. to wait for morning to arrive.
Unfortunately, God had other plans, and around 3:30 a.m., screams were heard, and it was known that Harian's baby had died. The next news is Padadita residents reject road construction. Resident of Padadita, Prailiu Village, Canberra District, Isumba Regency, reject the construction of a Regency route in that area. The residents' refusal resulted in the district or district government of Isumba having to move the location of the route construction from the point of the original plan. In fact, the construction of the Regency route segment has been contained in the 2022 APBD document, which has also been promulgated by the Isumba Regency or district government and the Isumba Regional People's Representative Council. The project entitled Improvement of Padadita Route Canberra District, which is a district route segment, should be carried out at the CTA or stationing between Route Erlangga from the junction point on the Futsal San Siro site to the Gambadero Hotel with a length of 750 meters. However, because no agreement was reached after being rejected by the resident, the project was moved to STA stationing between Hotel Gambadero and Batu Payung Beach with the same length. Julius Dede lay admitted that he moved the route construction site from the original plan because there were objections from residents who did not want to give up their land for route widening. Based on the planning document, the width of the route will be increased from the current 3 meters to 6 meters. Road condition will be improved from Lapen to Hot Mix Expo. The project was carried out by Civi Terang Jaya as executor with a working period of 180 calendar days. The project is overseen by a supervisory consultant from Civi Consultant Lecturer, Head of Public Works and Special Planning Office of Isumba Regency, Yohanes Nujurama, confirmed the relocation of the district route improvement project location in the Padadita area. Admitted that the decision regarding the relocation of the route improvement project had to be taken because there was no consensus from the resident who refused it. The initial rejection was conveyed by residents during a review by the PUPS Service and Project Implementers in May 2022. The resident refused because they objected to the widening of the road, which would hit their land with a width of 1.5 meters on each side. The last news is 3 teenagers commit acts of thuggery using sharp weapons. 3 teenagers were arrested by the police after yelling at residents at a traffic light on Route Sheikh Yusuf, Kendari City, Sore, Sulawesi on Tuesday, the 15th of November 2022. These 3 teenagers with the initial P with the age 18 years old, D with the age 21 years old, and I with the age 21 years old were arrested while trying to hide in front of the Front Hollywood Stop House, Road Saranani and Road Lasandara. The 3 were arrested by the Samapta Directorate of the Sore Sulawesi Regional Police after receiving reports of victims of trespassing by. They commit an act of thuggery by extorting using sharp weapons that occurred on Tuesday, the 15th of November 2022 at around 2:30 p.m. Head of the Kendari City Police Grand Commissioner M.Eka Fatur Rahman said that the 3 teenagers were arrested after yelling at residents. When they were about to be dealt with, the 3 of them ran away until there was a chase, but in the end they were caught. After being arrested by police personnel, residents who had gathered almost beat the 3 teenagers. He said, from the hands of the 3, the police found evidence of sharp weapons, a Malaysian machete, and a Mio M3 motorbike that was used to cheat.
Well, I think that's all the news for today with me, Mutiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day. Selamat siang Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update siang edisi Kamis 17 November 2022. Siang ini kami akan menyajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh jurnalis kami di lapangan. Bersama saya Siska Mawaski dan inilah live update siang selengkapnya. Kita awal informasi pertama Tribuners. Penyidik Polda Metro Jaya kembali mengungkapkan temuan baru dalam kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat, yakni tumpukan sampah yang ada di dalam rumah. Hal ini diketahui saat polisi melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di rumah keluarga tersebut yang ada di perumahan Citra Garden Extension, Kalideres. Hingga kini, kematian satu keluarga tersebut masih diselimuti misteri. Polisi pun masih melakukan pendalaman dengan melibatkan para ahli untuk mengungkap motif tewasnya satu keluarga itu. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Abdi Rianda Sakti dari Tribun News. Silakan Abdi. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang untuk teman-teman Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, bisa saya laporkan terkait perkembangan kasus temuan satu keluarga yang tewas di rumahnya di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Diketahui dalam kasus ini ada satu keluarga yang tewas yang berjumlah 4 orang, yakni terdiri dari sang ayah bernama Rudianto Gunawan, ibu Kak Margareta, paman Budianto Gunawan, dan anaknya yang bernama Dian. Terbaru, penyidik gabungan dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Pusat kemarin telah melakukan olah TKP ulang di lokasi ditemukannya satu keluarga yang tewas tersebut. Dari hasil olah TKP tersebut, pihak kepolisian menemukan sejumlah barang bukti baru seperti adanya tumpukan sampah di dalam rumah korban. Selain itu juga polisi menggandeng sejumlah ahli, mulai dari ahli atau anatomi hingga ahli psikologi forensik untuk memprofiling 4 jenazah tersebut. Selanjutnya, ada juga anggapan jika para korban menganut paham-paham yang membuat mereka mati kelaparan. Namun penyebab mati kelaparan ini sudah dibantah oleh pihak kepolisian yang menyatakan sejauh ini keempatnya bukan mati karena kelaparan. Di samping itu, polisi juga mengklaim jika sudah mendapatkan motif dari kematian satu keluarga tersebut. Namun, hingga kini motif tersebut belum diungkap pihak kepolisian karena kasus tersebut dianggap rumit dan harus penuh kehati-hatian dalam penanganannya. Demikian, Siska kembali ke studio. Terima kasih Abdi Rianda Sakti yang melaporkan terkait kasus tewasnya satu keluarga di Kalideres. Tribuners, untuk lebih lengkapnya kami akan menampilkan pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Sulpan. Tadi ada penyebab lain yang saat ini masih kita lakukan pendalaman secara scientific crime investigation untuk bisa mengetahui ya, secara ilmiah ya, penyebab kematian keempat orang itu. Karena kita ketahui dalam satu rumah itu ada 4 orang yang meninggal ya dengan tempat berbeda. Satu yang pemilik rumah di kamar, istrinya di kamar, kemudian adiknya di lantai, dan juga ada iparnya di kursi sofa kan. Nah ini tentunya masih pendalaman kita.
kita mohon waktu pada teman-teman media dan masyarakat kabar depan akan kita update setelah hasil keluar dari laporan forensik kepolisian terkait pertemuan di TKP ini bisa mengurut ataupun menentukan penyebab daripada kematian. 3 keluarga korban tragedi Kanjuruhan melalui tim Aremania menggugat resmi melaporkan 21 orang terkait dengan peristiwa mulai dari unsur kepolisian, Arema FC hingga Bupati Malang. Di antara daftar terlapor juga ada mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dan mantan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat. Kuasa hukum tim Aremania menggugat Joko Tricahyana menerangkan laporan para keluarga korban dengan sangkaan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pihak keluarga pun berharap agar kepolisian segera menindaklanjuti laporan ini. Informasi lengkap terkait laporan keluarga korban tragedi Kanjuruhan akan disampaikan oleh Erwin Wicaksono, wartawan Surya Malang. Silakan, Erwin. Ya, baik, terima kasih rekan Siska di studio. Ya, kemarin tim Aremania menggugat resmi menyampaikan laporan 4 korban tragedi Kanjuruhan ke SPKT Polres Malang pada hari Rabu 16 November 2022 pada sore hari. Keempat korban tersebut merupakan berasal dari 3 keluarga korban dari tragedi Kanjuruhan. Tim kuasa hukum Aremania menggugat atau ketua dari kuasa hukum tim Aremania menggugat yakni Joko Tricahyana menerangkan bahwa laporan korban tragedi Kanjuruhan ini terkait penyangkaan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Kata Joko, terdapat 21 orang yang dilaporkan. Ya, terlapor sendiri berasal dari berbagai unsur. Ini meliputi kepolisian, PT Liga Indonesia Baru, PSSI, Panpel Arema, dan media broadcaster penyelenggara pertandingan Liga 1 hingga Bupati Malang. Kata Joko sendiri, pihaknya terus akan mengawal pengawalan pelaporan-pelaporan ini, dan setiap 3 hari sekali mereka akan mengecek bagaimana sejauh mana Polres Malang menangani pelaporan tersebut. Yang Joko juga menerangkan bahwa pihak-pihak yang terkait bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pertandingan, yakni pihak kepolisian seperti mantan Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan mantan Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta juga turut dilaporkan oleh tim Aremania menggugat. Dan sampai saat ini pihak Polres Malang sendiri melalui Kapolres Malang AKBP Putu Khalid Aryana menyatakan bahwa pihaknya menerima segala laporan-laporan yang dilakukan oleh Aremania ke Polres Malang. Dan Khalid sendiri menyatakan bahwa pihaknya akan menangani laporan tersebut secara profesional dan akan menyampaikan hasil pelaporan kepada publik di kemudian hari. Dan ketika kami informasi pula dari pihak lain seperti Bupati Malang Muhammad Sanusi melalui bagian protokol dan komunikasi pimpinan, Marendra menerangkan bahwa malah pihaknya masih belum mengetahui bahwa kepala daerahnya tersebut dilaporkan oleh Aremania. Dan sampai saat ini dari Pemkab Malang masih menunggu jika ada pemanggilan terhadap Bupati Malang dan akan terus mengikuti instruksi lebih lanjut mengenai pelaporan dari para Aremania tersebut oleh kepolisian. Begitu. Baik, terima kasih Erwin Wicaksono atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari kuasa hukum tim Aremania menggugat Joko Tricahyana. 4 korban yang tentunya harapan kami dari Polres akan menindaklanjuti ini dengan cepat, dan kami tadi juga sudah berkomitmen dengan pihak penyidik akan setiap 3 hari sekali kita akan pantau perkembangannya. Ini dengan harapan apa? Mudah-mudahan penyelesaian ini dapat segera terselesaikan sehingga tidak ada kejelasan kemudian perkara tidak dijalankan atau apa. Ini kita sudah komitmen
menyampaikan bahwa kita akan memantau dan selalu berkoordinasi terkait dengan laporan-laporan yang akan kita sampaikan di Polres ini. Mas Eko, 21 nama yang dilaporkan siapa-siapa saja? Ya, yang jelas banyak dari pihak kepolisian, ada sekitar 15 yang dari pihak PSSI, pihak LIB maupun pihak Arema. Bahkan juga dari media juga ada dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI mendorong penyelesaian dugaan mafia tambang ilegal yang melibatkan petinggi Polri. Hal ini terkait dengan video pengakuan Ismail Bolong beberapa waktu lalu. Wakil MAKI Pusat sekaligus Koordinator MAKI Kaltim Kaltara, Harminto mengaku sudah mendapatkan dokumen soal Ismail Bolong. Pihaknya pun sudah melaporkan hal ini ke Menko Polhukam Mahfud MD. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Muhammad Ferus Sani dari Tribun Kaltim. Silakan Ferus. Ya, terima kasih rekan Siska. Selamat siang Tribuners dan setia Tribun. Benar bahwa masyarakat anti korupsi Kalimantan Timur Kaltara dan juga melalui koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan kasus dugaan adanya setoran terkait tambang ilegal di Kalimantan Timur dari aktivitas mantan anggota Polri aktif dari Kota Samarinda Ismail Bolong. MAKI sendiri mendapatkan beberapa dokumen penting, yakni tentang pemeriksaan di Karo Paminal Propam Polri yang waktu itu dijabat oleh kasus seperti yaitu Hendra Kurniawan serta beberapa dokumen yang disampaikan oleh MAKI sendiri, yakni sinkron dengan apa ini temuan pemeriksaan oleh Ismail Bolong pada periode 2022 di awal tahun lalu. Dugaan-dugaan MAKI sendiri adanya setoran serta para pihak yang menerima juga sudah dilaporkan ke Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia Mahfud MD. Nah, untuk itu MAKI juga mendorong dan akan terus mengawal kasus-kasus tambang ilegal seperti yang dilakukan oleh Ismail Bolong sendiri, serta adanya dugaan bahwa para perusahaan yang juga memiliki izin resmi yang bisa juga terduga menjadi pelaku pertama ilegal khususnya di Kalimantan Timur. MAKI sendiri Harminto, yakni koordinator MAKI Kaltim Kaltara, juga mewakili koordinator MAKI Pusat Boyamin Saiman juga mengatakan bahwa ada beberapa dokumen yang sudah diserahkan MAKI kepada Menko Polhukam terkait dengan angka yang didasarkan data pengapalan di pelabuhan melalui KSP atau usaha bandar dan sistem informasi PNBP online di Dirjen Minerba yang sinkron dengan adanya beberapa temuan dari MAKI bagaimana ada kegiatan ekspor yang tidak dilaporkan dan tidak membayar royalti pajak. MAKI sendiri sedikit lebih kurang menemukan ada 9,3 triliun bahwa adanya kerugian negara di situ. Nah, sekedar informasi di Kalimantan Timur sendiri di Kota Samarinda saat ini juga ada roadshow Akordia, yakni hari anti korupsi sedunia yang digelar oleh KPKRI, di mana Wakil Ketua KPKRI Pak Nawawi Pamolango juga hadir di Kota Samarinda dan Khalid Fikri Kasih Pemerintahan juga hadir didampingi dengan beberapa dirjen yang deputi yang menangani tentang pencegahan korupsi. Mereka juga kemarin dari kami Kaltim juga mengkonfirmasi dan menanyakan terkait perihal kasus-kasus pertambangan ilegal termasuk yang melibatkan mantan anggota Polri aktif yang Ismail Bolong. Nawawi Pamolango sendiri saat diwawancarai ada diminta keterangan juga mengatakan bahwa pihaknya dari sebelum adanya viral atau ramai di perbincangan di publik juga sudah mengetahui dan
juga tengah menelusuri adanya dokumen-dokumen serta apapun yang terkait dengan kegiatan pertambangan ilegal di Provinsi Kalimantan Timur. Dan juga Pak Nawawi Pamulango juga berkali-kali bilang bahwa KPK sendiri dengan keterbatasan SDM meminta agar para pihak agar segera melaporkan bahwa ketika ada dugaan atau misalnya ada beberapa aktivitas yang dinilai ilegal dan mengarah ke tindak pidana korupsi. Begitu rekan Siska, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ferus atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Solo Tribuners. Menjelang pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah di Stadion Manahan Solo pada Sabtu 19 November, pengamanan di sekitar kawasan akan dioptimalkan. Hal ini mengingat acara Muktamar Muhammadiyah tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden Joko Widodo. Polresta Surakarta juga telah melakukan simulasi pengamanan bersama panitia Muktamar ke-48 Muhammadiyah, termasuk pergerakan massa dari Auditorium UMS menuju Stadion Manahan. Adi Surya Samudra dari Tribun Solo akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Adi dengan laporannya. Iya, baik rekan Siska. Seperti yang dikatakan sebelumnya, memang ada pengetatan terkait dengan pengamanan di sekitar kawasan Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Terlebih lagi memang ada beberapa atau sejumlah tamu penting yang hadir dalam muktamar tersebut, dan salah satunya adalah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi. Selain itu juga diperkirakan juga ada tamu luar negeri yang kemungkinan akan hadir dalam Muktamar ke-48 Muhammadiyah yang akan diselenggarakan pembukaannya di Stadion Manahan. Terkait dengan tamu luar negeri yang akan hadir dalam pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi belum bisa memastikan siapa saja tamu luar negeri yang akan hadir di pembukaan. Terlebih lagi apabila memang tamu luar negeri itu hadir ke pembukaan Muktamar ke-48 Muhammadiyah, maka akan ada sejumlah pengamanan atau sistem pengamanan yang kemudian disesuaikan dengan tingkat kepentingan dari tamu tersebut. Selain itu juga dari pihak Polresta juga bekerjasama dengan TNI, Satpol PP dan pengamanan internal untuk mengamankan jalannya Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Salah satunya dengan menggandeng Kokam dan Tapak Suci. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Siska. Baik, terima kasih Adi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi terkait dengan Muktamar ke-48 Muhammadiyah. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Seperti sudah kami sampaikan beberapa kali, dari mulai persiapan sebulan yang lalu, terhitung 14 Oktober saya masuk di Polresta Surakarta, saya langsung melaksanakan rapat koordinasi, kita jemput bola, mengundang dan mendatangi panitia Muktamar untuk berkoordinasi. Artinya, kami ingin memastikan detail-detail acara yang akan diselenggarakan oleh panitia Muktamar yang melibatkan informasi dari panitia, angkanya mencapai jutaan. Nah, namun demikian, itu adalah akumulasi karena semua daerah melaksanakan Muktamar. Namun demikian pula kami juga tetap mengantisipasi jika angka jutaan itu betul-betul ada di wilayah hukum Polresta Surakarta. Artinya, semangat kami adalah semangat memberikan pelayanan kepada seluruh pendatang, pengunjung, partisipan, muktamirin yang terlibat dalam muktamar untuk bisa nyaman, aman, dan terselenggara dengan baik kegiatan di X. Sebuah keluarga di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur menjadi korban pemerahan oleh oknum anggota Polres Nagekeo. Mereka dimintai sejumlah uang agar sang anak bisa menjadi anggota Polri. Total uang yang diserahkan mencapai 80 juta rupiah. Terkait hal ini, keluarga tersebut sampai meminjam uang di koperasi hingga menggadaikan sawah. Pihak keluarga pun sudah melaporkan peristiwa ini ke polisi, namun belum ada kelanjutan. Ada dugaan bahwa oknum polisi tersebut juga melakukan tindakan serupa pada keluarga lain. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Patrianus Mio Jawa dari Tribun Flores. Silakan Patrianus.
mana saja Anda berada. Dari Kabupaten Nangkeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, kami informasikan bahwa baru-baru ini telah terjadi kasus yang cukup menghebohkan, di mana sepasang suami istri melaporkan salah satu oknum anggota polisi di Polres Nangkeo berinisial TT ke Profesi dan Pengamanan atau Propam Polres Nangkeo pada tanggal 22 Oktober, sejak tanggal 22 Oktober tahun 2022 lalu. Namun setelah sebulan berjalan setelah laporan itu dilayangkan, baru kemudian muncul pengakuan kepada publik dari Pak Sutri ini bahwa mereka telah menjadi korban dari korban penipuan, dari oknum anggota polisi berinisial TT dengan mengiming-imingi kepada kedua Pak Sutri ini agar anak lelaki mereka bisa lolos menjadi anggota polisi. Nah, Siska dan Sobat Tribuners semua, bahwa akibat iming-imingan disampaikan oleh TT kepada keluarga korban, kedua sepasang suami istri asal Kelurahan Lape ini harus kehilangan uang sebesar 80 juta. Uang ini diperoleh dari cara mereka menggadaikan sawah sampai kemudian mereka meminjam di koperasi, termasuk meminta patungan dari para pihak keluarga. Sementara ada informasi bahwa oknum anggota polisi berinisial TT ini juga menyasar ke keluarga lain dengan total kerugian mencapai 130 juta lebih. Nah, Siska dan Sobat Tribuners, kami baru saja berupaya menemui Kapolres Nangkeo melalui Kasih Propam Polres Nangkeo untuk meminta tanggapan polisi terkait dengan tindak lanjut dari perintah atau tanggapan dari Kapolda NTT Bapak Irjen Pol Dr. Ranus Joni Asadoma untuk menindak tegas para oknum polisi yang menjadi calo meloloskan para calon anggota polisi. Namun hingga siang ini kita telah berupaya untuk menemui Kasih Propam Polres Nangkeo, namun belum berhasil. Begitu, Siska. Baik, Pak Trianus. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun ditemukan tewas setelah terjatuh ke dalam galian septic tank di Dusun Mawar, Kampung Tijue, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, Aceh, pada Selasa 15 November. Korban pertama kali ditemukan oleh sang ayah yang mencari keberadaan bocah tersebut. Kejadian ini pun membuat pihak keluarga merasa syok. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, namun nyawa bocah tersebut tak dapat diselamatkan. Idris Ismail dari Serambi News akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Idris. Idris dengan laporannya. Ini sudah tersambung. Ya, silakan. Iya, baik. Tribuners di mana saja berada, saya berada di pusat kota Sigli, Kabupaten Pidi, Aceh. Jadi hari ini saya sampaikan laporan bahwa bocah berusia 4 tahun yang bernama Muhammad Zaki bin Ilyas Aziz, usia sekitar 4 tahun, asal Gampung atau Desa Tiju, Kecamatan Pidi, Kabupaten Pidi, Aceh. Jadi sekitar Selasa tanggal 15 November tahun 2022, sekira pukul 16.30 WIB, sebelumnya sempat bermain-main di rumah. Dari informasi yang kami peroleh, anak tersebut meminta kue pada ayahnya, yaitu Ilyas bin Aziz, namun belum sempat dipenuhi karena menjalani sholat asar. Namun anak karena bocah ini terus bermain di rumah yang rencananya mau ditempati yang telah siap pada galian septic tank, sumur yang telah digali untuk dijadikan PWC, dia bermain dan tercebur ke sana. Upaya pihak orang tua selama 10 menit melakukan pencarian, namun tiba-tiba setelah itu dicek ternyata bocah Muhammad Zaki telah terapung di dalam sumur septic tank WC yang penuh dengan air. Karena kebetulan di Aceh saat ini sedang di intensitas hujan yang sangat tinggi, sehingga rendaman air itu menjadikan penyebab meninggalnya bocah malang tersebut.
Mungkin demikian Tribunner yang dapat saya sampaikan dari Kabupaten PD Aceh. Baik, terima kasih Idris Ismail melaporkan langsung dari PD Aceh. Selamat bertugas kembali. Warga di Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Tulung Agung, Jawa Timur digegerkan dengan penemuan sesosok mayat di saluran irigasi pada Rabu 16 November pagi. Saat ditemukan, mayat berjenis kelamin laki-laki tersebut masih mengenakan helm. Diduga korban meninggal dunia karena mengalami kecelakaan tunggal. Dari hasil pemeriksaan, tim medis menemukan sejumlah luka pada tubuh korban. Untuk lebih lengkapnya terkait peristiwa ini akan disampaikan oleh David Yohanes dari Wartawan Surya. Silakan David. Ya, terima kasih Siska. Tribuners, pada hari Rabu pagi kemarin, warga Desa Gempolan, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulung Agung menemukan sesosok tubuh tertelungkup di saluran irigasi desa setempat. Jadi pertama kali yang menemukan adalah petani yang akan berangkat ke sawah. Saat itu yang kelihatan hanya helm berwarna merah yang terendam di air. Di sebelahnya ada sebuah sepeda motor jenis Versa, Honda Versa 150, AG 3735 ZT. Ketika helm itu dicermati, ternyata di bawahnya ada sesosok tubuh. Dan warga sekitar tidak ada yang mengenali sosok tubuh tersebut, sehingga akhirnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak kepolisian kemudian melakukan evakuasi dan saat itu korban belum dikenali. Sosok pemuda tersebut kemudian dibawa ke RSUD Dr. Rizka di instalasi kedokteran forensik dan mediko-legal. Dan dari sana kemudian dilakukan identifikasi, kemudian terungkap identitas korban adalah Fadilah, ya, Fadilah Nur Malik itu ternyata diketahui sebagai warga Kabupaten Trenggalek. Dan diduga korban ini mengalami kecelakaan tunggal karena jalan yang di lokasi kejadian itu sebenarnya menikung ke kanan, tetapi korban itu lurus, ya. Diperkirakan menurut warga sekitar kejadian itu pada saat Selasa malam atau Rabu dini hari. Ketika itu hujan deras dan warga sempat mendengar suara benturan yang sangat keras, dan karena kondisi hujan maka tidak ada warga yang mencari sumber suara itu, sehingga pada pagi harinya baru diketemukan sosok pemuda tersebut. Dan karena ini adalah kejadian kecelakaan, pihak keluarga yang melakukan identifikasi menerima kejadian ini dan menolak untuk otopsi, dan jenazah kemudian dibawa pulang untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Demikian, Siska. Baik, terima kasih David Yohanes melaporkan langsung dari Tulung Agung, Jawa Timur. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan disertai angin kencang mengakibatkan longsor di Jalan Poros Malino, Goa, Sulawesi Selatan pada Rabu 16 November malam. Akibat tanah longsor, arus lalu lintas pun harus dialihkan ke arah sebaliknya. Dilaporkan dalam peristiwa ini ada 1 orang yang meninggal dunia. Petugas pun langsung melakukan evakuasi dan juga pembersihan badan jalan. Terkait kronologi peristiwa dan juga update terkait informasi ini akan disampaikan oleh wartawan Tribun Timur, Said Zulfadli. Silakan, Said. Ya, terima kasih Siska, di mana longsor ini diakibatkan karena cuaca ekstrim atau hujan deras disertai angin kencang pada Rabu kemarin di ruas jalan Poros Provinsi di Poros Malino, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, di mana ruas jalan tersebut merupakan lintasan untuk menuju ke kawasan pariwisata, yakni di Malino, Kecamatan Tinggi Moncong, di mana ada beberapa titik lokasi longsor yang terjadi di lokasi tersebut. Di Desa Lonjoko sendiri, di Kecamatan Parangloe itu ada 3 titik yang menjadi longsor dan akses jalan tertimbun full di lokasi tersebut. Sedangkan di titik lainnya itu di antara batas Kecamatan Parangloe menuju Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa. Di sana juga terdapat beberapa titik lokasi longsor. Dan akibat longsor ini ada data terbaru dari BPBD Goa, itu ada 4 orang dinyatakan meninggal dunia di TKP. Dari 4 orang tersebut ada yang meninggal dunia saat melintas menggunakan mobil, salah satunya yakni warga dari Kabupaten Sinjai Barat.
Dan ada juga korban lainnya yang tertimpa longsor di dalam rumahnya yang dilaporkan meninggal dunia. Sehingga totalnya menurut Kepala BPBD Kabupaten Goa per hari ini itu data sementara sekitar total ada 4 orang. Sedangkan rumah yang tertimbun longsor di Kecamatan Parangloe, Kabupaten Goa itu ada sekitar 10 hingga 15 rumah yang tertimbun longsor. Saat ini ratusan petugas atau tim SAR gabungan, baik itu dari SAR maupun Basarnas, Sulsel, BPBD Goa, Damkar Goa, dan TNI Polri itu dikerahkan untuk menyisir dan melakukan penyisiran dan mencari beberapa korban yang belum ditemukan hingga saat ini, Siska. Dan menurut keterangan warga setempat itu yang selamat yakni Fatmawati, dia mengaku kejadiannya pada saat maghrib. Dia sempat mendengar suara seperti gempa dan gemuruh. Dan ketika terjadi longsor tersebut, dia bersama keluarga, istri dan anaknya, suami dan anaknya langsung keluar seketika dari rumahnya. Beruntung dia selamat dari musibah longsor ini. Demikian Siska, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Zaid Sulfadli yang melaporkan langsung dari Goa, Sulawesi Selatan. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kepala Dusun Tombongi Jufri, Kepala BPBD Goa Iksan Prawansa, dan juga korban longsor yang selamat yakni Fatmawati. Sendiri di sini ada berapa banyak? Untuk sementara di sini masih 3 titik kalau di sini. Ya kalau di bagian atas kita belum ketahui nih sampai di sini berapa, Pak? Masih 3 titik dari sini. 3 titik? Ya. Kalau rumah yang tertimpa berapa? Sekitar ada 10 rumah di bawah ini. 10 rumah? Iya. Itu berapa total korban yang sementara kita belum dapat ini, sementara 2 orang. 2 orang? Ketahui ini. Itu kalau informasi yang mobil jatuh itu bagaimana itu? Masih di atas ini, kita belum tahu, belum sampai ke titik di atas ini. Informasinya ada korban meninggal di situ, Pak? Iya, kayaknya ada. Berarti dari korban di dalam rumah sama mobil belum diketahui berapa yang meninggal, berapa yang selamat? Awal dengan kondisi cuaca yang cukup ekstrim dari data-data dari BMKG sendiri, kondisi memang curah hujannya cukup tinggi. Nah ini memang dengan bulan-bulan sekarang ini memang cuacanya agak ini. Tapi kalau untuk persiapan dari teman-teman SAR gabungan ini bagaimana melihat kondisi longsor yang baru-baru ini? Ya memang dari awal kami semua ini dari tim CRC kami itu sudah posko. Ya, posko di kantor selama ini sudah berapa bulan sebelumnya ini kami sudah bersiap gitu. Tapi untuk kondisi evakuasi di TKP medannya bagaimana kalau memang agak sulit sementara? Evakuasi sekarang memang ada jalur yang agak susah kita lewati untuk sementara. Teman-teman juga masih ada di bawah, kemudian masih mencari evakuasi yang ada di longsoran ketiga itu. Jam berapa kejadian ini, Tante? Longsor? Sudah maghrib kayaknya, jam awal Isya lah. Oh, maghrib. Jadi tuh maksudnya sebelumnya hujan deras kah? Iya, hujan deras, memang 2 kali banjir masuk di rumah. Sebelum maghrib banjir lagi, sempat dibersihkan, tapi itu air tidak betul, tidak ada kayak mengalir bersih di jalan. Tidak lama kemudian sudah maghrib begitu, besar nih air. Bakalan tuh kayak gempa gitu. Oh, kayak gempa ya, bergerumu ini. Langsung bunyi kayak memang itu suara ya. Hanya karena uang senilai Rp40.000, seorang pria di Bangka Selatan nekat menganiaya sang ibu hingga mengalami luka lebam. Atas kejadian ini, pelaku pun langsung dilaporkan ke Polres Bangka Selatan. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Senin 14 November di kediaman korban. Menurut polisi, pelaku emosi karena korban menolak memberikan uang yang dititipkannya. Adi Saputra dari Bangka Pos akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan, Adi. Ya, selamat siang rekan Siska Tribun News dimanapun berada. Saya akan melaporkan terkait penganiayaan seorang ibu kandung oleh anaknya gara-gara uang Rp40.000. Kejadian ini terjadi pada hari Senin 14 November tahun 2022 sekitar pukul 23.00, yang mana korban ini dianiaya oleh anak kandungnya sendiri, yaitu bernama Egar Wahyudi, usia 35 tahun, yang mana pelaku ini
bermula menitipkan uang kepada korban yang bernama Umami yang tak lain adalah ibu kandung dari pelaku. Pelaku menitipkan uang sekitar Rp40.000 kepada korban, kemudian pelaku keluar rumah untuk melakukan aktivitas. Kemudian pelaku ini kembali lagi ke rumah untuk meminta uang tersebut kepada korban. Namun korban tak memberikan uang tersebut kepada pelaku. Korban ini melihat kondisi dari pelaku sedang tidak sadarkan diri atau mabuk. Melihat korban tidak memberikan uangnya tersebut, pelaku langsung terbawa emosi dan kesal, lalu melakukan penganiayaan terhadap korban hingga korban mengalami luka lebam di bagian mata, tangan, telinga, dan bagian tubuh lainnya. Atas kejadian ini, korban melaporkan ke pihak Polres Bangka Selatan. Kemudian pada hari Selasa 15 November tahun 2022, pelaku berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Bangka Selatan. Kapolres Bangka Selatan, AKBP Joko Isnawan, melalui Kasatreskrim AKP Chandra Satria Adi Pradana, saat dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengamankan satu orang pelaku, yaitu bernama Egar Wahyudi, yang tak lain dari anak dari korban. Pelaku sendiri sudah diamankan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku diancam hukuman kurang lebih 5 tahun penjara. Sedikit informasi bahwa pelaku ini sudah 2 kali melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Pertama kali pelaku melakukan penganiayaan terhadap ibunya pada tahun 2001. Namun pihak keluarga tidak membawa permasalahan tersebut ke pihak kepolisian. Akan tetapi kedua kalinya ini pihak keluarga sudah merasa kesal dan resah dengan tingkah laku pelaku sehingga pihak keluarga melaporkan kejadian ini ke pihak Polres Bangka Selatan. Saat ini pelaku sudah mendekam di ruang sel tahanan Polres Bangka Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mungkin seperti itu, rekan Siska. Baik, terima kasih Ade Saputra melaporkan langsung dari Bangka Selatan. Seorang pria di Rote Tengah, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur nekat melakukan pemerkosaan terhadap bocah berusia 11 tahun. Dalam modusnya, pelaku terlebih dahulu meminta kakak korban untuk pergi membeli tembakau. Mirisnya, aksi bejat pelaku yang terjadi pada 2021 ini dilakukan di kediaman korban. Saat kejadian, orang tua korban sedang tidak ada di rumah karena bekerja di sawah. Rio Teti dari Pos Kupang akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Rio. Baik rekan Siska dan Tribuners sekalian dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa seorang pria di Kecamatan Rote Tengah, Hendrik Deu alias HD, melakukan tindakan asusila dengan memperkosa seorang anak perempuan di bawah umur. HD sendiri tinggal di RT 007, RW 013, Dusun Kepai, Kelurahan Onatali, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rotendao. Diketahui HD memperkosa seorang anak berinisial AK yang baru saja berumur 11 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar. Tribuners dan rekan Siska, informasi ini diperoleh dari Kasih Humas Polres Rotendao, Aibtu Anam Nurcayo pada Rabu 16 November 2022 kemarin. Dijelaskan bahwa berdasarkan laporan polisi, kronologis kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada awal tahun 2021 yang lalu. Sekira pada waktu itu pukul 8 WITA, korban kala itu berada di rumah hanya bersama dengan kakaknya yakni PS atau Putra Seobelan. Saat itu kedua orang tua korban sedang tidak berada di rumah dan pergi bekerja di sawah. Kemudian datanglah pelaku yang merupakan pemerkosa itu alias HD ke rumah korban dan pelaku meminta tolong kepada kakak korban PS untuk membelikan tembakau. Siasat atau modus bejat ini hanyalah alasan HD agar korban ditinggal sendirian di rumah dan kemudian dalam kesempatan itu dia langsung melancarkan aksi bejatnya dengan memaksa korban untuk berhubungan badan layaknya suami istri. Setelah selesai pelaku memperkosa korban, ia mengancam korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain ataupun kepada orang tua korban. Selang beberapa saat kemudian Tribuners datang kakak korban yang telah kembali dari membeli tembakau dan memberikan tembakau tersebut ke pelaku alias Hendrik Deu itu.
Setelah itu, pelaku langsung berjalan pulang keluar dari rumah korban. Kemudian korban pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada kakaknya, akan tetapi kakaknya takut dan tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua mereka. Tidak berakhir sampai di situ, Tribuners. Pelaku alias HD kemudian berniat ingin melanjutkan tindakan asusila-nya itu. Pada hari Jumat 11 November 2022, sekitar pukul 6 WITA, di mana pada saat itu korban berjalan pergi ke sekolah, HD kembali mencoba membujuk korban dengan berkata kepada korban, "Mari sudah." Perkataan tersebut dimaksudkan untuk kembali membujuk korban agar bisa berhubungan badan lagi, layaknya suami istri bersama pelaku HD itu. Namun pada saat itu, korban tidak menanggapi pelaku dan terus berjalan ke sekolah. Kemudian pada hari Sabtu 12 November 2022, sekitar pukul 7 WITA, pada saat korban berjalan menuju ke sekolah, pelaku kembali melancarkan modus bujukannya, di mana pelaku sudah menunggu korban di pinggiran jalan dan menahan serta kembali memujuk korban dengan memberikan uang senilai Rp8.000 untuk kembali berhubungan badan, tetapi korban menolak. Selanjutnya, pelaku alias AD ini membujuk korban dengan menaikkan jumlah uang yang awalnya Rp8.000 menjadi Rp13.000. Namun, korban tetap menolak dan korban langsung berlari pulang ke rumah untuk menghindari pelaku. Sesampainya di rumah, korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya, dan atas laporan si anak atau si korban ini, tak tunggu lama lagi, ayah dari si korban langsung pergi ke Mapolsek Rote Tengah guna melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini untuk sementara dalam proses penanganan oleh unit Reskrim Polsek Rote Tengah. Tribunus dan rekan Siska, adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak keluarga membuat laporan polisi serta melakukan permintaan guna membawa korban untuk divisum. Demikian rekan Siska. Baik, terima kasih Rio Teti atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Sebuah minibus tanpa sopir terjun bebas ke laut saat diparkir di atas dam Pantai Tanjung Kalian, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat pada Rabu 16 November malam. Insiden ini terjadi karena pengemudi lupa menarik tuas rem tangan kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Saat kejadian, air laut dalam kondisi sedang surut. Informasi lengkap terkait peristiwa ini akan disampaikan oleh Yuranda dari Bangka Pos. Silakan Yuranda. Baik Siska, Tribuners dimanapun Anda berada. Pada Rabu malam kemarin, satu unit mobil minibus terjun bebas ke laut Pantai Tanjung Kalian ke Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, di mana mobil itu terparkir di atas dam yang dalam kondisi hidup. Lantaran mobil itu tidak ditarik tuas rem tangannya, mobil tersebut meluncur ke laut. Beruntung dalam insiden itu, sopir dan penumpangnya sudah turun dari dalam mobil, sehingga tidak ada menimbulkan korban jiwa. Mendapatkan informasi itu, tim gabungan terdiri dari Basarnas, BPBD, Satpol Air Polres Bangka Barat langsung menerjunkan personilnya ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi mobil tersebut. Kurang lebih 1 jam mobil yang berenang di laut itu berhasil dievakuasi dengan cara ditarik dengan truk milik Basarnas. Rizal saat merupakan warga saat berada di lokasi itu juga sempat kaget melihat mobil yang berjalan sendiri. Dia melihat secara langsung detik-detik mobil warna hitam itu terjun ke laut. Kata dia, mobil yang terparkir di atas tiba-tiba meluncur sendiri. Diduga sopirnya tidak menarik tuas rem tangan yang ada di dalam mobil. Mobil itu dalam kondisi masih hidup, terlihat dari lampunya. Dan sopirnya turun untuk mengangkat telepon, sementara penumpangnya juga turun, kata Rizal saat berada di lokasi. Tak lama lanjutnya, setelah keduanya turun, mobil itu langsung meluncur dan langsung berenang di dalam air. Beruntung saat itu kondisi air laut di lokasi sedang surut, sehingga mobil dengan mudah dievakuasi serta tidak hanyut sampai jauh. Sementara itu, Komandan Pos SAR Muntok Pani mengatakan
Setelah mendapat informasi, mereka langsung mengevakuasi. Katanya sopir yang bernama Ramdhani ini pergi berlibur dan dia lupa untuk mematikan mesin mobilnya, sehingga mobilnya langsung terjun ke dalam maksud kami ke laut pantai Tanjung Kalian. Begitu rekan Siska. Di perairan Tanjung Kalian mentok. Jadi dari kami langsung ke lokasi bersama BPBD Bangka Barat tadi ke lokasi sama Polairut Polres Bangka. Terus proses evakuasi kita menggunakan personel, menggunakan seling, dibantu oleh warga, ya, BPBD, Polair, jadi dari Angkatan Laut juga turun, sama warga juga turun melakukan proses evakuasi. Dan untuk korban sendiri, namanya kalau tidak salah Ramdhani, 30 tahun, alamat di KTP Jakarta, Bang ya? Ya. Nah, posisi di sesuai KTP di Jakarta. Jadi tujuan si korban ini ke sini itu liburan. Jadi informasi sementara yang kami dapatkan seperti itu. Perkembangan lanjutan informasi nanti akan dikembangkan dari pihak kepolisian. Kronologi singkat ya Bang? Kronologi singkat dari korban sendiri ngomong mobil itu dalam keadaan hidup. Tinggalnya sebentar, ada keperluan, tahu-tahu mobil tersebut bergerak sendiri. Jadi info yang dari korban tadi sendiri pengakuannya seperti itu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara terhadap terdakwa kasus pembunuhan wanita pemandu lagu di Belitung. Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU beberapa waktu lalu dengan hukuman 14 tahun penjara. Untuk diketahui sebelumnya, terdakwa bernama Hambali tersebut melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya, yakni Fatma alias Dea Adelia, di Kafe Sukahati pada Juli 2022. Motif pembunuhan karena Hambali merasa sakit hati hubungan asmaranya diakhiri sepihak oleh korban. Informasi lengkap terkait perkara pembunuhan ini akan disampaikan secara lengkap oleh Dede Suhendar, wartawan Pos Belitung. Silakan Dede. Ya, baik Siska dan Tribuners, bisa kami sampaikan terdakwa kasus pembunuhan yang diketahui bernama Rahman Dahiri alias Hambali akhirnya divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan dengan vonis 10 tahun penjara pada persidangan yang digelar pada hari Rabu kemarin. Dalam putusan tersebut, memang putusan hakim dinilai lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 14 tahun penjara karena dianggap melanggar pasal 338 KUHP pidana. Memang pada tuntutannya JPU sempat menuntut terdakwa dengan pasal subsidiar 338 yang dimana pasal primernya adalah pasal 340 KUHP. Majelis Hakim menilai hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu telah menghilangkan nyawa seseorang dalam kejadian tindak pidana tersebut. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain dari vonis 10 tahun, terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5.000. Atas putusan tersebut, terdakwa yang didampingi oleh kuasa hukumnya langsung menerima dari putusan majelis hakim, sedangkan JPU masih menyatakan sikap pikir-pikir selama 7 hari ke depan. Bisa kami sampaikan, terdakwa Hambali ini memang telah melakukan pembunuhan terhadap kekasihnya sendiri yang bekerja sebagai pemandu lagu di Kafe Sukahati yang beralamat di Jalan Pilang, Desa Dukong, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung pada bulan Juli 2022 lalu. Dalam perbuatan itu, terdakwa melakukan pembunuhan dipicu lantaran terdakwa merasa sakit hati karena hubungan asmara mereka berakhir secara sepihak yang dilakukan oleh korban. Karena tidak terima oleh keputusan korban, akhirnya korban terdakwa maksud kami nekat melakukan penusukan terhadap korban beberapa kali di bagian tubuh yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Terdakwa juga sempat melarikan diri dari lokasi kejadian setelah melakukan pembunuhan tersebut, namun berkat kesigapan tim operasional Polres Belitung, terdakwa langsung bisa diamankan pada pagi harinya. Demikian Siska. Baik, terima kasih Dede Suhendar yang melaporkan langsung dari Belitung. Seorang pedagang nanas di Gresik, Jawa Timur ditemukan tewas setelah dianiaya oleh sejumlah orang. Polres Gresik kemudian mengamankan sebanyak 2 orang terkait peristiwa ini. Diduga para pelaku penganiayaan berasal dari perguruan silat.
Pelaku kabur setelah mengetahui korban meninggal dunia. Informasi lengkap terkait peristiwa ini akan disampaikan oleh Willy Abraham dari Tribun Jatim. Silakan Willy. Ya, Siska, kasus penganiayaan yang berujung kematian menimpa seorang pedagang buah nanas di Desa Gadung, Diorejo. Diketahui pedagang itu bernama Eko, asal Kecamatan Malu, Bojonegoro, masih berusia 21 tahun. Dia adalah seorang pedagang buah nanas yang berjualan di area Pasar Gadung baru 3 bulan ini. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh seorang pemilik ruko bernama Sugisno. Dia melihat ada pria yang diduga tertidur, kemudian dibangunkan, ternyata itu adalah korban sudah meninggal dunia dalam kondisi mengenakan celana dan tidak mengenakan pakaian, hanya sarung yang tertempel di badan korban. Kemudian pemilik ruko dan juga para pedagang yang ada di sekitar pasar saat sore hari langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Diorejo. Petugas dari Polsek Diorejo pun datang melakukan evakuasi dan melakukan olah TKP, memeriksa sejumlah saksi. Lalu jasad korban dimasukkan dalam kantong dan dievakuasi menuju Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik menggunakan satu mobil ambulans dan telah dipasang garis polisi. Diketahui korban mengalami dugaan penganiayaan. Kurang dari 24 jam ada 2 orang yang diamankan karena mengetahui dan berada di lokasi saat penganiayaan terjadi. Belum diketahui peran keduanya. Yang jelas kedua saksi ini salah satunya adalah warga desa setempat dan dibawa ke kantor polisi. Ternyata keterangan dari 2 orang saksi itu menyebut masih ada 5 orang lagi yang diduga terlibat yang mengakibatkan nyawa Eko meninggal dunia karena dianiaya. Diketahui korban dianiaya oleh sejumlah orang yang diduga berasal dari perguruan silat karena korban mengenakan kaos salah satu perguruan silat. Kemudian bertemu para terduga pelaku dan dilakukan aniaya hingga berujung kematian. Saat korban meninggal, para pelakunya langsung kabur. Saat ini polisi telah mengamankan 2 orang dan masih memburu 5 orang lainnya. Terkait identitasnya, polisi sudah mengantongi 5 orang tersebut dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sedangkan dari hasil otopsi, ternyata jasad Eko, seorang pedagang buah nanas itu selain mengalami mata lebam saat pertama kali ditemukan dan fotonya beredar luas di grup WhatsApp, ternyata juga mengalami luka pendarahan di kepala sehingga menyebabkan Eko meninggal dunia. Saat ini polisi masih memburu 5 orang lagi akibat penganiayaan yang berujung kematian. Demikian, Siska. Baik, terima kasih Willy Abraham melaporkan dari Jawa Timur. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Kapolres Gresik AKBP Muhammad Nur Aziz terkait hal ini. Informasi awal yang kita sudah peroleh, orang tersebut atau Bayu atau yang korban ini memakai baju salah satu perguruan silat. Setelah itu dia diinterogasi sama perguruan silat lainnya yang ada yang merasa memakai perguruan silat tersebut. Setelah itu dia diinterogasi, terus digebukin di situ, habis itu sampai malam digebukin juga, ternyata mungkin meninggal, habis itu kabur semuanya. Jadi bahasanya bukan pembunuhan, saya bilang bukan pembunuhan, namun penganiayaan yang mengakibatkan meninggal. Yang jelas sampai sekarang yang melakukan, yang kita sudah tahu informasi ada 2 orang yang sudah ketangkap. Dari 2 orang ini menyampaikan ada 5 lagi, jadi ada 7 dari totalnya. Jadi 5 DPO sementara. Itu yang kita sementara tidak ada. Kondisi objek wisata Tebat Geban di Desa Alun 2, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan saat ini dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal ini lantaran tempat wisata tersebut dipenuhi oleh sampah yang ada di danau. Tidak hanya di tepian, sampah-sampah tersebut juga terapung di tengah danau. Padahal objek wisata ini pernah menjadi primadona pada zamannya, bahkan menjadi salah satu ikon objek wisata Kota Pagar Alam.
Untuk mengetahui informasi terkait kondisi objek wisata Danau Tebet Keban akan disampaikan oleh wartawan Sriwijaya Pos, Wawan Septiawan. Silakan Wawan. Terima kasih rekan Siska. Rekan Tribuners, saya melaporkan Wawan Septiawan dari Pagar Alam bahwa memang benar saat ini ada salah satu objek wisata di Pagar Alam yaitu Danau Tebet Keban yang kondisinya cukup memprihatinkan. Hal ini disebabkan saat ini objek wisata air tersebut dipenuhi dengan sampah karena memang objek wisata ini adalah muara dari beberapa anak sungai. Hal ini diduga disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar atau di hulu dari danau ini membuang sampah pada tempatnya. Akhirnya pada musim hujan seperti ini, sampah yang mereka buang ke sungai berkumpul di salah satu objek wisata danau yaitu Danau Tebet Keban. Dulunya objek wisata ini merupakan salah satu objek wisata yang favorit di Pagar Alam karena memang selain Gunung Dempo, Tebet Keban merupakan salah satu objek wisata yang saat di masanya selalu dikunjungi, bahkan ramai dikunjungi oleh wisatawan baik dari wisatawan Pagar Alam sendiri maupun dari luar Pagar Alam. Kondisi ini juga diperparah kondisi saat ini beberapa gazebo yang ada di lokasi objek wisata ini sudah rusak bahkan roboh. Padahal objek wisata ini merupakan objek wisata yang favorit dan pemandangan yang di sekitarnya juga cukup indah karena dari danau ini Gunung Dempo yang menjadi ikon Kota Pagar Alam juga tampak sangat jelas. Tapi saat ini objek wisata ini tampak sangat kumuh karena hampir sebagian danau sudah dipenuhi sampah. Parahnya lagi, sampah-sampah tersebut merupakan sampah plastik yang mungkin harus butuh ratusan tahun jika tidak dibersihkan terurai. Hal ini membuat banyak wisatawan tidak lagi datang ke objek wisata ini, hanya terlihat beberapa warga yang memancing di kawasan objek wisata ini. Selain itu juga, meskipun sudah beberapa program diluncurkan oleh pemerintah kota terbaik penanganan sampah, namun sepertinya masalah sampah ini tetap menjadi masalah utama di Kota Pagar Alam. Jadi pemerintah juga melalui wali kota menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di selokan meskipun pada saat musim panas, karena memang ketika saat musim hujan sampah tersebut akan menyumbat aliran-aliran sungai, bahkan ini contohnya sudah mencemari salah satu objek wisata. Siska. Baik, terima kasih Wawan atas laporannya. Selamat bertugas kembali. BPBD Kota Pekanbaru Riau menyiagakan sejumlah personel dan peralatan di posko siaga darurat banjir dalam menghadapi bencana banjir. Peralatan yang disiagakan antara lain adalah mesin pompa, selang, sepatu boot, serta beberapa kendaraan untuk mobilitas seperti sepeda motor tracker dan juga perahu fiber. Untuk diketahui, posko siaga darurat banjir didirikan di depan kantor BPBD Kota Pekanbaru. Posko ini beroperasi sejak 10 November lalu atau pasca penerapan siaga darurat banjir di Kota Pekanbaru. Fernando Sikumbang dari Tribun Pekanbaru akan melaporkan informasinya untuk Anda. Silakan Fernando. Oke Tribuners, selamat siang Tribuners dan juga terima kasih Siska. Oke, dari Pekanbaru melaporkan bahwa pihak BPBD Kota Pekanbaru sejak tanggal 10 November kemarin sudah mendirikan posko siaga darurat banjir, tepatnya di kantor BPBD Kota Pekanbaru di Jalan Mustafa Basri, jalan di Kota Pekanbaru, Tribuners. Dan mereka mendirikan posko tersebut di halaman kantor sebagai bentuk langkah antisipasi terhadap ancaman banjir yang diprediksi bakal berlangsung di beberapa titik di Kota Pekanbaru, Tribuners. Karena memang saat ini menurut BMKG untuk Kota Pekanbaru masih diprediksi bakal memasuki musim penghujan hingga pada Januari mendatang, Tribuners, pada di awal tahun 2023. Dan ada rencana posko ini bakal beroperasi hingga tanggal 31 Januari 2023 mendatang, Tribuners. Karena memang pihak BPBD ingin melakukan langkah antisipasi terhadap ancaman banjir yang berpotensi terjadi di beberapa lokasi di Kota Pekanbaru, Tribuners, terutama di kawasan-kawasan yang berada di
tepi aliran sungai Tribuners. Jadi di Kota Pekanbaru terdapat beberapa aliran sungai. Namun yang jadi perhatian dari pihak BPBD Kota Pekanbaru adalah sekitar di aliran Sungai Sail, karena memang kawasan di sekitar Sungai Sail ini Tribuners memang terjadi pendangkalan Tribuners, sehingga berpotensi terjadi luapan air dari aliran sungai ke rumah-rumah maupun ke pemukiman masyarakat yang tinggal tidak jauh dari aliran sungai tersebut Tribuners. Apalagi memang aliran sungai tersebut melintas di beberapa kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru Tribuners. Dan kondisi banjir sempat terjadi beberapa waktu lalu di Kota Pekanbaru Tribuners, dan memang kondisi terparah di sekitar aliran Sungai Sail. Maka pihak BPBD Kota Pekanbaru pun memberikan atensi khusus kepada langkah antisipasi di sekitar aliran Sungai Sail Tribuners. Dan ini juga pihak BPBD Tribuners yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru, Sarman Chandra Tribuners, mengatakan bahwa memang masyarakat diimbau, terutama yang tinggal di tepi aliran sungai, untuk waspada untuk mengantisipasi adanya ancaman banjir, karena memang diprediksi terjadi luapan sungai nantinya Tribuners yang bisa mengenangi hingga ke pemukiman masyarakat Tribuners. Dan selain itu Tribuners, pihak BPBD sendiri mengaku sudah melakukan persiapan terhadap sarana dan prasarana pendukung Tribuners untuk mengantisipasi terjadinya banjir nanti Tribuners. Dan mereka juga menyiagakan sekitar 30 orang personil tim reaksi cepat Tribuners. Dan mereka tim reaksi cepat ini nantinya bekerja sama dengan pihak tim dari TNI Polri, Basarnas, dan juga dari BMKG serta instansi-instansi terkait lainnya. Karena memang untuk penanganan banjir di Kota Pekanbaru sendiri memang melibatkan sejumlah dinas-dinas terkait lainnya di Kota Pekanbaru Tribuners, seperti Dinas Lingkungan Hidup Tribuners, dan juga Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, hingga nantinya untuk penyerahan bantuan kepada para korban terdampak yang akan dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Tribuners. Dan selain itu Tribuners, untuk imbauan dari BPBD Kota Pekanbaru sendiri mengimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga lingkungannya, dan juga bisa melaporkan langsung adanya kejadian banjir maupun adanya terjadi bencana di sekitar kawasannya kepada BPBD Kota Pekanbaru. Apalagi pihak BPBD Kota Pekanbaru sudah membuka posko darurat siaga banjir di depan kantor BPBD Kota Pekanbaru. Oke, kembali ke Siska. Baik, terima kasih Fernando Sikumbang melaporkan langsung dari Pekanbaru. Tribuners, terkait dengan informasi ini, kami akan menampilkan pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Pekanbaru, Sarman Chandra. Alhamdulillah, sewaktu melakukan rapat lintas sektoral, rapat untuk kesiapsiagaan tersebut, kita telah berkomunikasi dengan TNI Polri, Basarnas, BMKG, dan juga OPD terkait, bagaimana kesiapsiagaan daripada kawan-kawan yang ada di instansi tersebut, khususnya personil, dan kami pun telah meminta beberapa dari personil kawan-kawan dari TNI Polri, BMKG, Basarnas, dan juga OPD-OPD terkait tersebut untuk bisa mensiagakan tim reaksi cepatnya, sehingga sewaktu terjadi bencana hidrometeorologi tersebut kita telah melakukan kesiapsiagaan. Dan juga kami pun selaku leadingnya kebencanaan di Kota Pekanbaru BPBD telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada, sehingga sewaktu kami telah melakukan kesiapsiagaan, sewaktu terjadi laporan dari masyarakat, sehingga kawan-kawan yang bertugas di lapangan, baik itu TNI Polri, dinas terkait, dan juga terutama BPBD, setelah bisa langsung melakukan penanggulangan di wilayah yang terdampak nantinya. Kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Timur 1 tujuan Lombok mengalami insiden kebakaran di perairan utara Karangasem, Bali pada Rabu 16 November. Saat kejadian, kebakaran kapal ini membawa 35 anak buah kapal atau ABK dan 236 orang penumpang. Terkait peristiwa ini, petugas TNI AL dibantu nelayan setempat langsung melakukan evakuasi pada para penumpang kapal. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait peristiwa terbakarnya KMP Mutiara Timur akan disampaikan oleh Jimmy Sucipto dari Tribun Lombok. Silakan Jimmy.
Siap, terima kasih Siska. Saya Warno Tribun Lombok, Jimmy Sucipto, membenarkan hal tersebut bahwa kapal KMP Mutiara 1 tujuan Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur ke Pelabuhan Lembar, Lombok Barat telah terbakar sekitar pukul 15 WITA. Dan kejadian terbakar tersebut berada di perairan Karangasem dengan dugaan awal ataupun laporan awal bahwa kapal tersebut terbakar akibat adanya percikan dari bagian dek parkir mobil atau parkir kapal yang berada di lambung kapal. Dan selanjutnya dihimpun informasi dari Perwira Lanal Mataram, Suwito, kepada tribunlombok.com bahwa sudah dilakukan beberapa aksi penyelamatan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut bersama orang-orang lainnya seperti Basarnas, pihak kepolisian, dan juga nelayan. Dan diantaranya Suwito mengatakan bahwa kapal Angkatan Laut yang bernama Kadet 6 sudah mengevakuasi sebanyak 228 orang. Sedangkan di kapal Angkatan Laut Kadet 7 sudah mengevakuasi sebanyak 15 orang, serta selebihnya dievakuasi menggunakan perahu nelayan. Dan hingga saat ini, Tribun Lombok masih mencoba untuk menghimpun informasi apakah semua anak buah kapal maupun penumpang berhasil diselamatkan atau ada korban jiwa, dan juga apakah ada mengalami kerugian dan baik dari material maupun korban jiwa. Dan juga untuk diketahui sebanyak 236 penumpang dan sebanyak 35 anak buah kapal atau biasa disebut ABK menaiki kapal KMP Mutiara Timur 1. Dan pada saat evakuasi, seluruh penumpang yang menggunakan kapal Angkatan Laut dibawa menuju pelabuhan yang ada di Jawa Timur. Demikian Siska laporan singkat dari Kodam Tribun Lombok. Terima kasih. Baik, terima kasih Jimmy Sucipto melaporkan dari Lombok. Kami tunggu informasi selanjutnya. Pertandingan futsal di Porprov Sulut 2022 berlangsung meriah dan juga menegangkan. Pertandingan yang dilaksanakan di Soccer Futsal Mogoilang Kota Mobagu itu telah selesai dilaksanakan pada Kamis 17 November 2022. Para atlet perwakilan kabupaten atau kota menampilkan permainan yang sangat baik dalam ajang ini. Dalam pertandingan tersebut, Kabupaten Sangihe dan Minahasa Utara berhasil lolos ke final. Nelty Manamuri dari Tribun Manado akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan Nelty. Ya baik Siska, dapat kami laporkan untuk pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022, khususnya cabang olahraga yang diikuti oleh 9 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara dan terbagi dengan 3 grup. Dan tim futsal yang sudah bertanding yang berhasil lolos ke babak final, yakni Kabupaten Sangihe, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan Kabupaten Bolamongondo Utara. Dan pada pertandingan yang dilakukan pada hari ini, Kamis 17 November 2022, dan yang dimenangkan oleh Kota Manado dan memperebutkan juara 1 dan 2, yakni Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Minahasa Utara. Yang kedua tim bertanding sangat baik di pertandingan kali ini. Dan pertandingan yang seru dan menegangkan antara kedua tim futsal Kabupaten Sangihe dan Kabupaten Minahasa Utara di ajang Pekan Olahraga Provinsi. Pertandingan yang seru ini dimenangkan oleh Kabupaten Minahasa Utara yang pemain atas nama Rizky Makagau yang bernomor punggung 10 yang menampilkan permainan yang sangat baik sehingga ia berhasil membobol gawang Kabupaten Sangihe dengan 3 turut-turut sehingga Kabupaten Minahasa Utara berhasil merubah skor menjadi 3-0. Dan tim Kabupaten Sangihe terus mencoba membalas namun belum membuahkan hasil gol sehingga Kabupaten Minahasa Utara pun kembali mencetak gol lewat Syaril A nomor punggung 12 yang kembali merubah skor menjadi 4-0. Hingga akhir pertandingan, wasit meniup peluit panjang dibarengi dengan teriakan sponsor, supporter dan
para pemain Minahasa Utara atas kemenangan Minahasa Utara untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan skor akhir 4-0, dan dipastikan bahwa Minahasa Utara mendapat medali emas, sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Sangihe mendapat medali perak, dan untuk Kota Manado mendapatkan medali perunggu. Demikian Siska laporan kami. Baik, terima kasih Nelti Manamuri melaporkan langsung dari Manado. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara menjalin kerjasama investasi dengan Kanada melalui Canadian Commercial Corporation. Penandatanganan perjanjian kerjasama atau MOU dilakukan saat acara B20 yang merupakan rangkaian dari G20 di Bali. Momen ini pun dihadiri langsung oleh Gubernur Kaltara Zainal Paliwang. Investasi ini akan digunakan untuk pengembangan bandara ramah lingkungan di Kaltara. Informasi lengkap terkait perjanjian kerjasama oleh Pemprov Kaltara dan Kanada akan disampaikan oleh Maulana Ilhami Faudi dari Tribun Kaltara. Silakan Maulana. Ya, seperti dilaporkan rekan Siska dan Tribuners bahwa pemerintah Provinsi Kaltara bersama Canadian Commercial Corporation telah menandatangani MOU mengenai peluang investasi sebesar $200 juta atau setara 3 triliun rupiah terkait pengembangan Green Airport atau bandara ramah lingkungan. Nantinya pihak dari Kanada akan melakukan studi terlebih dahulu mengenai potensi dan rencana pengembangan bandara ramah lingkungan yang ada di Kaltara. Menurut pihak Dinas Perhubungan Kaltara, terdapat 2 lokasi potensi bandara di Kaltara yang akan menjadi proyek dalam pengembangan bandara ramah lingkungan, yakni di Bandara Tanjung Harapan Tanjung Selor dan juga bandara di Juwata Tarakan. Nantinya bandara-bandara ini akan beralih menggunakan sumber energi baru terbarukan sehingga bandara menjadi ramah lingkungan, dan sumber energi yang digunakan untuk operasional bandara adalah yang zero karbon atau tidak menghasilkan karbon. Selain 2 bandara tersebut, pihak Dinas Perhubungan Kaltara mengatakan bahwa nantinya besar kemungkinan akan ada pembangunan bandara baru, khususnya nanti yang akan menunjang proyek Green Industrial Park atau kawasan industri hijau di Tanah Kuning, Mangkubadi, Bulungan yang memang saat ini masih dalam proses pembangunan. Ya, kayak berharap dengan adanya peluang kerjasama dan investasi di Kaltara ini nantinya akan menumbuhkan perekonomian wilayah Kaltara dan semakin mengembangkan konektivitas yang ada di Kaltara. Demikian rekan Siska laporannya. Baik, terima kasih Maulana atas laporannya. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari PLT Kepala Dishub Kaltara Andi Nasuha terkait dengan perjanjian ini. Beliau ini ada 2 agenda. Agendanya itu ada yang B20 dengan G20. Kalau hubungannya bisnis ke bisnis ya. Terhadap hal ini itu yang kemarin dibahas. Nah, kebetulan di Kaltara itu beliau ada yang membahas itu sudah lama tentang pengembangan bandara seperti itu. Ini pengembangannya, pengusahanya. Kita kan ceritanya bandara di sini kan ada 5, ada di Madinau, ada di Nunukan, ada 2 ya. Di Madinau juga 2. Kita di sini dengan di Tanjung Harapan dengan di Juwata 6 ya, 6 itu. Kalau itu namanya pengembangan di situ. Tapi kalau buat baru. Butut laporan kasus penipuan yang membuat ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor atau IPB menjadi korban dan terjerat pinjaman online atau pinjol, Polresta Bogor Kota akan memanggil terlapor berinisial SAN. Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan dalam keterangannya pada Rabu 16 November menyatakan sudah memerintahkan jajarannya agar segera memanggil SAN tanpa menunggu laporan lengkap. Saat ini, polisi sedang fokus untuk mengumpulkan barang bukti kasus. Untuk diketahui sebelumnya, total korban penipuan oleh SAN mencapai 311 orang dan sebanyak 116 diantaranya adalah mahasiswa IPB. Untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kasus penipuan tersebut, kami sudah terhubung dengan Rahmat Hidayat dari Tribun News Bogor. Silakan, Rahmat.
Ya baik, Siska dan rekan-rekan Tribuners lainnya, selamat siang. Dapat kami sampaikan bahwasanya seperti yang diketahui, kasus penipuan berkedok investasi dan akhirnya berujung kepada pinjaman online ini terjadi di Kota Bogor dalam beberapa hari kebelakang ini. Terhitung sampai hari kemarin ada penambahan kasus, yakni yang tadinya berjumlah 311 orang menjadi 333 orang dengan 116 diantaranya mahasiswa IPB University. Dapat kami jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kasus penipuan berkedok investasi hingga pinjaman online ini dilakukan oleh pelapor yang berinisial SAN yang diketahui sempat bertempat tinggal di wilayah Tegalgunil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Dalam kasus ini, terlapor SAN mengiming-imingi ratusan korban dan diantaranya mahasiswa IPB University ini dengan cara membagi hasil investasi, yakni dengan nilai 10%. Untuk mendapatkan investasi nilai 10% itu, SAN meminta untuk para korban berbelanja di toko online yang diklaim miliknya, mulai dari toko hijab, kemudian toko casing handphone, sampai ke toko handphone. Namun, ketika korban untuk diarahkan membeli barang di toko online shop miliknya dengan maksud untuk menaikkan ranking online shop tersebut, justru diarahkan oleh SAN menggunakan aplikasi pinjaman online. Jadi sehingga para korban yang saat ini tercatat 333 orang ini tidak menggunakan modal pribadi, akan tetapi menggunakan modal dari pinjaman online yang diarahkan oleh SAN sebagai terlapor ini untuk digunakan oleh para korban. Nah, dari hasil pinjaman online tersebut, total pinjaman online yang diterima oleh para korban lalu diserahkan ke SAN secara penuh. Namun nanti dari hasil pinjaman online diserahkan secara penuh ke SAN ini, terlapor SAN memberikan nilai 10% yang sudah kami sebutkan tadi kepada para korban. Dengan maksud nanti ketika online shopnya itu ratingnya naik, SAN bisa melunasi pinjaman online yang dilakukan oleh korban sesaat sebelum mengajak investasi bagi hasil 10% tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, investasi 10% yang dijanjikan oleh SAN kepada para korban itu tidak diberikan secara lancar. Alhasil, tunggakan dari pinjaman online yang memang dari awal perjanjian antara korban dengan SAN akan dilunasi oleh SAN tidak kunjung dilunasi dan akhirnya menjadi beban para korban yang saat ini sudah berjumlah 333 orang. Alhasil, saat ini 333 orang ini dengan diantaranya 116 mahasiswa IPB University harus menanggung beban tunggakan pinjaman online yang ia ajukan untuk mendapatkan investasi 10% tersebut. Begitulah duduk perkara dari kasus ini yang kami jelaskan terlebih dahulu. Lalu pada hari kemarin, terhitung penambahan yang sudah kami sebutkan tadi, membuat pihak Polresta Bogor Kota pun langsung merespon cepat. Beberapa respon cepat itu diantaranya langsung membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang terkena hal kasus serupa, yang memang oleh polisi diperkirakan jumlahnya akan terus bertambah dari 333 orang itu. Selain itu, terlapor yang memang diketahui berinisial SAN ini akan segera dipanggil oleh Polresta Bogor Kota. Namun sampai hari ini kami masih belum mendapatkan informasi lanjutan terkait upaya pihak Polresta Bogor Kota untuk langsung memanggil SAN ini untuk terlebih dahulu diamankan dan mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang menimpa 333 orang ini. Namun di balik itu semua, pihak Polresta Bogor Kota mengatakan pemanggilan ini dilakukan tidak harus menunggu laporan secara lengkap dari 330 orang. Dan perlu diketahui rekan Tribuners lainnya, sampai hari kemarin baru ada 2 laporan resmi kepada polisi dan 29 pengaduan yang diajukan oleh para korban.
Namun atas dasar tersebut, 2 LP dan 29 pengaduan membuat pihak Polresta Bogor Kota akan bergerak cepat memburu terlapor SAN ini yang kami ketahui dan sudah kami telusuri jejaknya sempat bertempat tinggal di wilayah Tegal Gunil, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Namun sampai hari ini Kamis 17 November 2022 kami masih belum mendapatkan informasi lainnya dan perkembangan lainnya terkait upaya pihak Polresta Bogor Kota untuk memanggil terlapor SAN untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Begitu Siska laporan yang bisa kami sampaikan terkait kasus pinjaman online dan investasi fiktif di Kota Bogor. Baik, terima kasih Rahmat Hidayat atas laporannya. Kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Tribuners, kami akan menampilkan pernyataan dari Wakapolresta Bogor Kota AKBP Ferdi Irawan terkait dengan peristiwa ini. Datang mengadukan hal yang sama yang masih kita coba pelajari, apakah itu bagian daripada dugaan penipuan online yang sama dengan yang dialami oleh yang lain-lain. Sementara data yang bisa saya sebutkan masih seperti kemarin, 311 orang yang sudah terdata sebagai korban, kemudian sebagian besar, kalau informasi kemarin dari IPB ada 126 itu yang berasal dari mahasiswa IPB, dan ini sekarang sedang kita telusuri dan datakan terus dan kembangkan. Ada kemungkinan bertambah jumlah korban? Ya, tadi saya dapat info barusan, sementara masih ada yang dihadapkan ke tim penyidik untuk diajak diskusi dengan laporan yang sama, tapi saya masih belum dapat update-nya, cuman baru dapat informasi ada yang. Bupati Minahasa Utara Jone Ganda membuka kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT Kabupaten Minahasa Utara. Uniknya, dalam kegiatan ini sejumlah peserta terpantau mengenakan pakaian adat seperti kebaya hingga pakaian adat Kabasaran. Jalan Sehat ini dimulai dari depan Universitas Kelabat dan berakhir di Desa Lembean. Peserta jalan santai berasal dari seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Kegiatan berlangsung sejak pagi hingga siang hari, sehingga ada beberapa peserta yang ikut harus berhenti di rumah warga karena sudah kepanasan menjelang siang dengan adanya terik matahari. Namun, jalan sehat tersebut sukses berjalan dengan lancar. Seorang peserta mengaku sangat senang dengan adanya kegiatan ini, karena menurutnya dengan menggunakan pakaian kebaya dan pakaian adat anak-anak bisa mengenalnya. Ia pun berharap kegiatan ini bisa dilakukan setiap tahunnya agar pakaian adat ataupun pakaian kebaya Kabasaran selalu dilihat oleh anak-anak generasi berikutnya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update siang hari ini. Setelah ini masih ada program live update sport yang akan dipandu oleh Saradita. Dan akhirnya saya Siska Mawaskip serta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Halo, selamat siang Tribuners. Live update Piala Dunia kembali menemani Anda. Edisi Kamis 17 November 2022. Berbagai informasi terkini dan menarik seputar Piala Dunia Qatar akan kami sajikan. Tentunya bersama saya, Saradita, selengkapnya di Tribun News. Cristiano Ronaldo bakal absen melawan Nigeria jelang Piala Dunia 2022. Kapten timnas Portugal ini mengalami masalah pada perutnya menjelang bergulirnya turnamen. Kepastian tersebut disampaikan oleh pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, pada Rabu waktu setempat. Situasi ini membuat Cristiano Ronaldo tidak bakal tampil saat timnas Portugal melakoni pertandingan melawan Nigeria yang menjadi laga terakhir sebelum memulai kiprah di Piala Dunia 2022. Pertandingan Portugal versus Nigeria bakal berlangsung di Stadion José Alvalade pada Jumat dini hari. Santos mengatakan bahwa Ronaldo memiliki masalah gastritis di perutnya. Ia juga menuturkan permasalahan tersebut memang banyak menyulitkan pesepak bola, sebab mereka bakal kehilangan banyak cairan. Oleh sebab itu, Fernando Santos mengungkapkan CR7 harus beristirahat. Mantan pemain Juventus itu akan absen dalam sesi latihan Portugal juga. Adapun kehadiran Ronaldo di timnas Portugal dibarengi dengan harapan kesuksesan di Piala Dunia 2022 Qatar. Padahal performa Cristiano Ronaldo bersama Manchester United pada musim ini jauh dari harapan. Kendati demikian, dia menerima kepercayaan penuh. Penyerang berusia 37 tahun itu baru menorehkan 3 gol dan 2 assist dari 16 penampilan bersama Man United selama musim 2022-2023. Ronaldo mendapatkan kepercayaan karena mempunyai jasa besar di Seleção das Quinas, julukan timnas Portugal. Ronaldo juga sudah membukukan 117 gol dan 43 assist selama membela Portugal. Selain itu, Ronaldo juga kerap mencatatkan namanya di papan skor dalam 4 edisi Piala Dunia, yaitu 2006, 2010, 2014, dan Piala Dunia 2018.
Dunia 2022 tinggal menyisakan 3 hari lagi. Asia memiliki sederet pemain bintang yang bermain di Liga Inggris yang akan juga tampil di Piala Dunia tahun ini. Mereka adalah Son Heung-min, Hwang Hee-chan, dan juga Takehiro Tomiyasu. Ketiganya akan tampil di Piala Dunia 2022 Qatar, memperkuat timnas masing-masing. Hwang Hee-chan dan Son Heung-min merupakan andalan timnas Korea Selatan di ajang 4 tahunan ini. Pernah dipecundangi Evan Dimas dan kawan-kawan di GBK, Hwang Hee-chan justru membuktikan kualitasnya di Eropa dan Liga Inggris. Pemain asal Korea Selatan tersebut sukses mencetak 5 gol dan 3 assist di musim pertamanya bermain untuk Wolves. Berkat penampilan gemilangnya, Hwang mendapatkan banyak pujian dari pelatih dan rekannya di Wolves, termasuk Connor Cody. Dengan kemampuan ciamiknya bermain di lini depan, diharapkan bisa bekerja sama dengan baik ketika tampil bersama Son Heung-min di timnas Korea Selatan. Rekan setimnya, Son Heung-min tampil melejit di bawah asuhan Antonio Conte. Son dan Salah sama-sama menyumbangkan 23 gol di Liga Inggris musim ini. Maksud kami, musim 2021-2022 untuk Tottenham Hotspur. Di tangan Conte, Son Heung-min begitu diandalkan mantan juru taktik Inter Milan tersebut untuk mengangkat performa tim. Catatan gol Son Heung-min berhasil melebihi dari Cristiano Ronaldo yang baru mencetak 18 gol di Liga Inggris. Pemain Asia selanjutnya adalah Takehiro Tomiyasu yang akan memperkuat timnas Jepang di Piala Dunia 2022. Sejak berseragam Bologna, Tomiyasu memang dikenal sebagai pemain yang kuat dalam bertahan. Pemain asal Jepang tersebut dapat dimainkan dalam 3 posisi dengan sama baiknya, yaitu bek tengah, bek kiri, dan bek kanan. Di 14 laga yang telah dijalani Tomiyasu bersama Arsenal, dirinya menjadi pemain paling banyak memenangkan duel dengan presentase 86%. Itu menjadi salah satu faktor mengapa Arsenal sulit kebobolan saat Tomiyasu bermain. Meski sempat cedera, Tomiyasu kini telah pulih dan terlihat berlatih bersama timnas Jepang menjelang Piala Dunia 2022. Tribuners patut dinantikan penampilan ketiga pemain Asia tersebut di ajang Piala Dunia 2022 Qatar nanti. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan sama-sama bermain di ajang Piala Dunia 2022. Namun sebelum membidik trofi emas Piala Dunia, Messi dan Ronaldo harus memutus sebuah kutukan. Baik Lionel Messi maupun Ronaldo ternyata memiliki kutukan yang sama meski membela negara berbeda di Piala Dunia. Edisi Piala Dunia 2022 menjadi yang kelima kali dilakoni oleh Messi dan Ronaldo. Hingga saat ini keduanya belum mampu mempersembahkan trofi emas untuk negara masing-masing. Messi pernah membawa timnas Argentina melaju hingga babak final Piala Dunia 2014, meski akhirnya kalah dari timnas Jerman. Sementara prestasi terbaik Ronaldo baru mengantar timnas Portugal meraih posisi keempat pada Piala Dunia 2006. Selain ketidakberuntungan tersebut, Messi dan Ronaldo juga memiliki satu kekurangan yang belum bisa mereka perbaiki dari 4 edisi Piala Dunia sebelumnya. Messi dan Ronaldo belum mampu mencetak gol pada fase gugur Piala Dunia. Dalam 4 edisi Piala Dunia sebelumnya, Messi mampu mengumpulkan 6 gol. Dia bersaing dengan torehan 7 gol Ronaldo di Piala Dunia hingga saat ini. Gol-gol tersebut selalu dicetak oleh Messi dan Ronaldo kala timnya melakoni fase grup.
Sumbangan gol keduanya pada fase gugur Piala Dunia masih belum terlihat. Messi sedikit lebih beruntung dari Ronaldo karena masih memiliki kontribusi gol lain. Striker Argentina tersebut menyumbang 4 assist pada fase gugur Piala Dunia sejauh ini. Kemudian Piala Dunia 2022 bisa menjadi ajang keduanya memperbaiki catatan minor tersebut. Apalagi Piala Dunia 2022 merupakan edisi terakhir yang akan diikuti oleh Lionel Messi. Usia Messi yang sudah 35 tahun membuatnya langsung memikirkan masa depan yang akan dia ambil. Ronaldo sendiri belum mendiskusikan nasibnya setelah Piala Dunia 2022 usai. Akan tetapi, usia Ronaldo yang saat ini sudah mencapai 37 tahun membuatnya bisa menempuh jalan yang sama dengan Messi. Sebelum itu, keduanya tentu ingin menghapus satu rekor buruk yang bisa menodai catatan emas mereka. Tribuners, pelatih timnas Portugal, Fernando Santos, tidak peduli dengan kontroversi Cristiano Ronaldo bersama Manchester United. Meskipun kontroversi tersebut mencuat beberapa hari sebelum Piala Dunia 2022 bergulir. Fernando Santos berusaha untuk mendinginkan suasana skuad timnas Portugal jelang turnamen 4 tahunan tersebut. Santos selalu menghormati apa yang dilakukan oleh Ronaldo di klub dan berusaha untuk tidak ikut campur. Ia menyebut bahwa tidak ada skuad di timnas Portugal yang mengomentari wawancara Ronaldo tersebut, sebab mereka ingin menghormati keputusan pribadi CR7. Santos menegaskan kontroversi Cristiano Ronaldo dengan Manchester United tidak akan mempengaruhi dirinya ataupun timnas Portugal di Piala Dunia 2022. Diketahui Ronaldo membuat geger jagat dunia maya akibat wawancara kontroversialnya dengan Piers Morgan yang muncul pada hari Minggu 13 November lalu. Juru gedor berusia 37 tahun itu sempat memancing amarah dari sisi pelatih, petinggi klub, rekan setim hingga fans Manchester United. Dalam pengakuannya, Ronaldo merasa dikhianati oleh beberapa pihak yang tidak menginginkan dia di Manchester United. Ronaldo pun mengungkapkan bahwa ia tidak menghormati Erik ten Hag sebagai pelatih The Red Devils. Ulah yang diperbuat oleh Ronaldo pun dikabarkan telah menjalar hingga ke skuad timnas Portugal jelang Piala Dunia 2022. Diketahui skuad timnas Portugal untuk Piala Dunia edisi tahun ini juga dihuni beberapa pemain Manchester United seperti Bruno Fernandes dan Diogo Dalot. Rumor keretakan di skuad Selecao das Quinas pun menguat setelah muncul reaksi pertemuan Ronaldo dan Bruno Fernandes di kabar ganti jelang latihan timnas Portugal. Bruno Fernandes hanya berjalan melewati Ronaldo yang sedang mengulurkan tangan untuk bersalaman. Entah tidak melihat atau sengaja, Fernandes tidak menyambut uluran tangan Ronaldo sebelum CR7 menepuk bahunya. Setelah itu, Fernandes baru menengok dan kemudian menyalami Ronaldo. Akan tetapi, Joao Mario yang berada di dalam ruangan tersebut sudah memberikan klarifikasi terkait momen sebenarnya. Mario menyebut bahwa Ronaldo dan Fernandes hanya sedang bercanda.
Tribuners, timnas Prancis menemukan pengganti Christopher Nkunku yang dicoret dari skuad Piala Dunia 2022 karena cedera. Pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, memanggil Ronald Kolo Muani sebagai pengganti Nkunku di Piala Dunia 2022 nanti. Ronald Kolo Muani akan langsung terbang ke Qatar dan bergabung dengan skuad timnas Prancis di Piala Dunia edisi 2022. Ia akan bersaing dengan 7 pemain depan lainnya untuk posisi di starting 11. Randall tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan diri. Ia memiliki waktu sekira 3 hari saja untuk beradaptasi dengan kondisi dan taktik Prancis. Namun dengan kemampuan yang ia miliki, pemain berusia 23 tahun tersebut kemungkinan bakal cepat menyesuaikan diri. Bukan perkara mudah bagi Muani menggantikan posisi Nkunku di skuad Les Blues. Pasalnya, ia memiliki gaya permainan yang berbeda dari Nkunku. Ia cenderung menjadi seorang target man yang tinggal menyelesaikan peluang. Sementara Nkunku bisa bergerak lebih bebas di sekitar daerah kotak penalti lawan. Musim ini bersama Frankfurt, performa Kolo Muani cukup bagus. Dari 14 laga di Bundesliga, Kolo Muani telah mencetak 5 gol dan membuat 10 assist. Sebelumnya, timnas Prancis mencoret Christopher Nkunku dari skuadnya pada Rabu 16 November. Ia dicoret lantaran mengalami cedera lutut saat menjalani latihan bersama skuad Les Blues. Pemain berusia 25 tahun tersebut cedera usai terlihat upaya duel dengan Eduardo Camavinga. Nkunku pun terjatuh dan memberi isyarat mengalami kesakitan. Menurut cuitan pakar transfer Fabrizio Romano, akibat cedera tersebut, Nkunku dipastikan absen di Piala Dunia 2022 Qatar. Hal itu tentu saja menjadi pukulan telak bagi timnas Prancis dan juga Nkunku. Beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners, beberapa tim peserta Piala Dunia 2022 telah berangkat ke Qatar menggunakan pesawat khusus. Selain corak dan warna khusus yang ditampilkan untuk kebanggaan tim, beberapa tim juga menyampaikan pesan khusus dari desain pesawat mereka. Ada kebanggaan bagi para pemain sepak bola untuk bisa menaiki pesawat tersebut. Pesawat-pesawat itu telah mendarat di Bandar Udara Internasional Hamad yang merupakan bandara utama di kota Doha, ibu kota Qatar. Sedangkan beberapa pesawat lainnya singgah terlebih dahulu di negara sekitar Qatar. Yang pertama ada Belgia. Maskapai Brussels Airlines menghadirkan pesawat baru untuk tim nasional Belgia di Piala Dunia 2022 Qatar. Brussels Airlines meluncurkan pesawat baru dengan bertema sepak bola yang dijuluki Trident. Pesawat itu dihadirkan untuk menghormati tim sepak bola nasional Belgia. Selain itu, pesawat baru ini mewakili tim putra dan putri nasional yang bertujuan untuk memerangi stereotip gender dalam olahraga. Pesawat merah dengan ekor berwarna gelap dicat dengan trisula
yang menyatu menjadi nyala api, perpaduan sempurna dari logo kedua tim. Kemudian yang kedua ada Timnas Inggris yang akan menggunakan pesawat Airbus A350 Virgin Atlantic untuk Piala Dunia 2022 di Qatar. Timnas Inggris terbang ke Piala Dunia di Qatar dengan pesawat bernama Rainbow. Armada ini menampilkan motif Oscar, logo kecil yang ada di depan bendera Union Jack di bawah kabin. Jet mewah memiliki ruang sosial yang disebut dengan The Loft, di mana para pemain dapat bertemu dan bergaul. Virgin Atlantic mengonfirmasi bahwa pihak Inggris akan menggunakan pesawat tersebut. Selanjutnya ada Timnas Argentina. Maskapai penerbangan Aerolíneas Argentinas mempersembahkan pesawat yang akan dipakai Timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Airbus A330-200 itu ditutupi stiker pemain Timnas Argentina dengan gambar Lionel Messi di bagian ekor pesawat. Selain itu, di bagian badan pesawat terdapat jersey Argentina yang akan dikenakan Timnas di Qatar 2022. Pada bulan Juli lalu, Aerolíneas Argentinas dan Asosiasi Sepak Bola Argentina menandatangani perjanjian di mana maskapai menjadi sponsor digital untuk Asosiasi Sepak Bola Argentina. Kemudian yang keempat ada Timnas Jerman. Jerman akan menggunakan pesawat yang seakan mengirimkan pesan khusus. Di badan pesawat tersebut bertuliskan Diversity Wins atau keanekaragaman menang. Mereka memakai maskapai penerbangan Lufthansa ke Piala Dunia 2022 Qatar. Lufthansa membuat pernyataan dengan menerbangkan pesawat tim sepak bola Jerman ke Piala Dunia dengan pesawat keragaman. Pesawat Airbus A330 ini dijuluki dengan nama Van Hansa. Putaran final Piala Dunia 2022 Qatar akan segera dimulai dalam hitungan hari. Pada opening ceremony akan dimeriahkan dengan penampilan artis-artis papan atas pada hari Minggu 20 November mendatang. Satu di antaranya ada member grup K-pop ternama, yakni Jungkook BTS. Diwartakan melalui Instagram @bts_bighit, mereka menerangkan bahwa Jungkook bakal menjadi bagian dari pengisi soundtrack Piala Dunia 2022 Qatar. Dia akan mewakili BTS tampil di Piala Dunia 2022. Selain Jungkook, ada Black Eyed Peas. Band Los Angeles, pemenang Grammy Awards tersebut, akan tampil di Doha Golf Club pada 20 November untuk membuka The World Stage. Setelah 4 hari kemudian, akan ada giliran J Balvin yang akan beraksi. Penyanyi asal Kolombia ini bakal mentas di Piala Dunia 2022 Qatar pada tanggal 24 November. Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 akan diadakan di Stadion Al Bayt yang berkapasitas 60.000 penonton. Stadion ini terletak 40 km sebelah utara kota Doha.
Stadion Al Bayt dinamai dan dirancang sesuai dengan tenda yang digunakan oleh pengembara di Teluk. Sementara itu, Tribuners, ada beberapa artis yang memilih mundur untuk tampil di opening ceremony Piala Dunia 2022. Salah satunya adalah penyanyi Dua Lipa. Melalui Instagram story-nya beberapa waktu lalu, Dua Lipa menjelaskan bahwa ia tidak akan tampil. Keputusan ini menyusul adanya isu pelanggaran hak asasi manusia yang menyandung Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia. Rockstar Rod Stewart juga menolak untuk tampil di opening Piala Dunia 2022. Pria kelahiran London ini menerangkan sempat mendapatkan tawaran untuk tampil, akan tetapi dia memilih untuk menolaknya. Penyanyi Shakira juga dikabarkan bakal tampil di opening ceremony Piala Dunia 2022 Qatar. Pelantun lagu Waka Waka ini justru memilih untuk membatalkan rencananya. Belum diketahui secara pasti alasan Shakira untuk mundur dari penampilannya di Qatar tersebut. Tribuners, timnas Senegal akan dipimpin oleh pelatih Aliou Cissé di ajang Piala Dunia 2022. Skuad singa dari Teranga ini merupakan satu di antara tim yang dijagokan untuk menembus ke partai perempat final. Aliou Cissé akan mengomandaui skuadnya pada ajang 4 tahunan ini. Sebagai pelatih timnas Senegal, ia memiliki riwayat karir yang menarik. Cissé saat ini masih berusia 46 tahun dan mempunyai 2 warga. Selain Senegal, Aliou Cissé juga mempunyai paspor Perancis. Dia juga pernah melatih timnas Senegal U23 dan sebagai asisten pelatih sejak 2012-2015, di mana kala itu pelatih kepala Senegal adalah Alain Giresse dan Joseph Koto. Ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Senegal, Aliou Cissé terbilang sukses mengangkat prestasi timnas Senegal. Sejak 2015, dia menjadi pelatih kepala dan telah menjalani 79 pertandingan. Ia mampu membawa timnas Senegal memenangkan pertandingan 51 kali, 18 kali seri, dan 10 kali kalah. Karirnya sebagai pemain sepak bola juga banyak dihabiskan di Liga Prancis. Tercatat, Aliou Cissé pernah membela beberapa klub besar di Liga Prancis semasa aktif bermain sebagai pesepak bola. Ia pernah membela Paris Saint-Germain, Lille, Montpellier, hingga main di Liga Inggris membela Portsmouth dan Birmingham.
Louis van Gaal akan memimpin skuad Belanda di Piala Dunia 2022 Qatar. Sebagai pelatih Belanda, tentunya Louis van Gaal sudah menyiapkan racikan majur untuk membawa Belanda juara Piala Dunia 2022. Pada ajang 4 tahunan kali ini, Louis van Gaal membawa 5 pemain kunci timnas Belanda. Sebelum menjadi pelatih, Louis van Gaal aktif sebagai pemain sepak bola. Dia pernah bermain untuk Ajax Amsterdam, Royal Antwerp, FC Telstar, hingga AZ Alkmaar periode 1970 hingga 1980-an. Louis van Gaal memutuskan untuk gantung sepatu pada 1987. Kursi kepelatihan dimulai saat menjadi asisten pelatih di klub AZ Alkmaar Desember 1986 hingga Juni 1987. Kiprah kepelatihan Louis van Gaal sangat panjang. Bukan pertama kalinya pelatih yang kini berusia 71 tahun itu menukangi timnas Belanda. Louis van Gaal sempat menjadi pelatih timnas Belanda era 2000-2001 dan 2012-2014. Selanjutnya, Louis van Gaal ditunjuk kembali pada 2021 sebagai pelatih kepala timnas Belanda setelah ia menukangi Manchester United. Van Gaal juga pernah melatih Barcelona pada tahun 1997 hingga 2000 dan 2002 hingga 2003. Tak hanya itu, ia juga melatih Bayern Munchen pada periode 2009 hingga 2011. Sentuhan tangan dingin Louis van Gaal membuat kekuatan timnas Belanda bangkit kembali. Statistik dalam melatih timnas Belanda sejak ditunjuk sebagai pelatih pada 2021 lalu, Louis van Gaal telah memainkan 15 laga. Dari pertandingan tersebut, Louis van Gaal belum pernah terkalahkan dan hanya 4 kali seri. Hal itu dibuktikan dengan lolosnya mereka ke Piala Dunia 2022. Belanda tergabung di grup A Piala Dunia 2022 bersama sang tuan rumah Qatar. Kemudian ada pula timnas Senegal dan Ekuador. Timnas Belanda akan berhadapan dengan Senegal pada Minggu 21 November mendatang. Tribuners, timnas Arab Saudi akan mengarungi Piala Dunia 2022 bersama sang pelatih, Hervé Renard. Pelatih kebangsaan Perancis Polandia ini didapuk menukangi timnas Arab Saudi sejak 2019. Sebelumnya, Renard menukangi timnas Maroko. Selain itu, dia juga pernah melatih LOSC Lille hingga timnas Pantai Gading. Ketika menukangi timnas Arab Saudi sejak 2019, Hervé Renard telah memainkan 31 pertandingan. Dari laga tersebut, ia mampu membawa Arab Saudi menang 16 kali, 11 kali seri, dan 4 kali kalah.
Kekalahan Arab Saudi pada masa kepelatihan Herve terjadi ketika melawan Venezuela, Kolombia, Jepang, dan Jamaika. The Green Falcon dibawa Herve Renard ke Piala Dunia 2022 dengan catatan rekor membanggakan. Dalam prosesnya, ia menjadi pelatih asing dengan kemenangan terbanyak, yaitu 18 dalam sejarah Arab Saudi. Pada Piala Dunia 2022, Arab Saudi merupakan negara yang memanggil seluruh pemainnya dari liga lokal. Tak satu pun dari mereka membela klub luar negeri. Pentolan skuad timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2022 adalah winger lincah Salim Al-Dawsari, julukan The Arabian Neymar, yang disematkan kepada pemain berusia 31 tahun itu mencerminkan harapan besar publik Arab Saudi terhadapnya. Salim Al-Dawsari mencetak 17 gol dalam 70 penampilan untuk tim Elang Hijau. Jagoan milik klub Al-Hilal ini kerap dianggap salah satu pemain terbaik di Asia. Selain diperkuat beberapa pemain andalan, The Green Falcons tentunya berharap banyak kepada sang pelatih. Herve Renard sangat menyukai formasi 4-2-3-1 ketika melakoni pertandingan. Selanjutnya ada Gerardo Martino yang diyakini bakal membuat timnas Meksiko menjadi kuda hitam yang bisa merepotkan kontestan di Piala Dunia 2022 lainnya. Berada di grup C Piala Dunia 2022, timnas Meksiko harus beradu sikut dengan beberapa negara kuat lainnya seperti Meksiko, Arab Saudi, dan juga Polandia demi bisa lolos ke babak 16 besar. Meskipun bukan tim yang unggulan, timnas Meksiko bisa saja menjadi batu sandungan di grup C berkat kejeniusan sosok Gerardo Martino. Dia didapuk menjadi pelatih timnas Meksiko pada musim 2019-2020 lalu. Pelatih asal Argentina ini memiliki lisensi UEFA Pro dan sudah malang melintang menukangi berbagai klub dan juga timnas. Prestasi terbesar Gerardo Martino adalah menjadi pelatih kepala dari raksasa Spanyol, Barcelona, pada musim 2013-2014 lalu. Gerardo Martino sendiri memiliki formasi kesukaannya, yaitu 4-3-3 menyerang. Kini di timnas Meksiko, Gerardo Martino diyakini mampu memoles L3 menjadi batu sandungan tajam di ajang Piala Dunia 2022. Gerardo Martino sukses membuat timnas Meksiko menjadi daya saing dengan kontestan lainnya di ajang Piala Dunia mendatang. Tercatat, Meksiko meraih 8 kali kemenangan, 5 kali imbang, serta kalah 3 kali dari 16 pertandingan di tangan Gerardo Martino. Keciliannya saat menahkodai Meksiko diyakini jadi kunci keberhasilan L3 di ajang Piala Dunia 2022 ini. Kiprah dari timnas Meksiko asuhan Gerardo Martino di ajang Piala Dunia 2022 akan dimulai saat melawan Polandia di Stadion 974 Qatar pada Selasa mendatang. Dengan formasi 4-3-3 menyerang, Gerardo Martino tentunya akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang 4 tahunan ini.
Sosok Hector Moreno dan Nestor Araujo diprediksi akan diduetkan oleh Martino untuk menghalau serangan lawan. Sebagai motor serangan, Gerardo Martino diyakini akan memilih sosok Edson Alvarez serta Andres Guardado di timnas Meksiko. Jersey timnas berhasil untuk Piala Dunia 2022 Qatar resmi dirilis pada Agustus lalu. Timnas berhasil untuk kali ini akan memakai jersey yang terinspirasi dari Jaguar. Jersey pertama yang dirilis menampilkan para pemain timnas Brasil yang memakainya seperti Alisson, Philippe Coutinho, Marquinhos, dan juga Rodrigo. Jersey kandang yang laris manis itu menampilkan warna khas, yakni kuning dengan hiasan trim warna biru dan hijau berkualitas tinggi. Namun jika dilihat lebih dekat, kain itu sendiri berpintik-pintik dengan pola cetakan yang tidak biasa. Ini terinspirasi oleh bulu jaguar, spesies kucing terbesar di Amerika. Jaguar memang merupakan kucing terbesar ketiga di dunia setelah harimau dan singa. Selain itu, jaguar juga salah satu hewan paling ikonik di Amazon. Sementara itu, Nike yang memproduksi jersey tersebut mengatakan bahwa seragam timnas itu mengusung tema yang bersemangat dan garang. Jersey kandang berwarna kuning menampilkan motif jaguar dalam cetakan relief, serta pola yang lebih hidup ketimbang jersey tandang berwarna biru milik mereka. Sedangkan jersey tandang biru menampilkan grafis dalam warna hijau yang menarik di bagian lengan. Bahkan pemain Richarlison langsung jatuh cinta dan memberikan pujian untuk jersey terbaru itu. Timnas Brasil yang tergabung dalam grup G akan melakoni laga perdananya di Piala Dunia 2022 melawan Serbia. Laga akan kick off pada Jumat 25 November dini hari pukul 2 waktu Indonesia Barat. Timnas Brasil membawa skuad terbaiknya ke Piala Dunia 2022 yang akan digelar pada 20 November hingga 18 Desember ini. Neymar akan mengenakan jersey bernomor punggung 10 di Piala Dunia 2022 ini. Sementara nomor punggung 7 jatuh ke pemain asal West Ham United, Lucas Paquet. Sedangkan Vinicius Junior akan mengenakan jersey khas Timnas Brasil dengan nomor punggung 20. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Sarah Dita dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya
dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Nama Sentani sendiri pertama kali disebut oleh seorang pendeta Kristen B.L. Bin ketika melaksanakan misionaris di wilayah danau ini pada tahun 1898. Danau ini sudah dikelola menjadi objek wisata karena berjarak 50 km dari Jayapura dan juga mudah dijangkau. Sebagai perlengkap di danau ini, sudah banyak terdapat perahu wisata untuk berkeliling di Danau Sentani. Di danau ini juga diadakan Festival Danau Sentani untuk menarik wisatawan. Festival Danau Sentani biasanya diadakan pada pertengahan bulan Juni setiap tahun. FDS sendiri telah ditetapkan sebagai festival tahunan dan masuk dalam kalender pariwisata utama. Namun, pada tahun 2022, Festival Danau Sentani diselenggarakan pada bulan Oktober berbarengan dengan Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-6 di Papua. Festival ini diisi dengan tari-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, dan sajian berbagai kuliner khas Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga. Oh iya, mungkin Anda bertanya-tanya apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak tangga, suasana alam yang masih begitu asri langsung terasa. Suara burung saling bersaut-sautan menyambut kedatangan kami. Arus Sungai Ciulan yang cukup deras setelah hujan pun berpadu dengan semilir angin yang berhembus melewati rindangnya dedaunan pohon.
Masyarakat Kampung Naga memegang prinsip hidup yang berdampingan dengan alam. Mereka benar-benar memperhatikan betul segala sisi kehidupan, mulai dari prinsip hidup hingga hal-hal yang lebih praktis haruslah berasal dari alam, untuk alam, dan kembali ke alam. Area Kampung Naga sendiri terbagi menjadi area luar dan area dalam. Di area luar terdapat beberapa bangunan seperti saung dan jamban. Sementara di area dalam adalah pemukiman penduduk. Keduanya dipisahkan oleh pagar kayu yang dianyam menggunakan teknik menyilang. Sebelum masuk ke daerah pemukiman, ada sebuah saung kayu yang didirikan di atas kolam. Saung tersebut adalah saung lisung, tempat di mana biasanya perempuan-perempuan Kampung Naga menumbuk padi mereka. Nah, sekarang saya sedang berada di salah satu tempat namanya Saung Lisung, tempat di mana biasanya para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga ini menumbuk padi. Nah, seperti yang Tribuners bisa lihat nih, saya sedang memegang yang namanya alo dan ini adalah lisung. Nah, kedua alat ini berfungsi untuk memecahkan padi. Jadi padinya nih seperti bisa saya contohkan di sini, jika ada padi yang diikat lalu ditaruh di lubang yang besar ini, lalu para perempuan-perempuan masyarakat adat Kampung Naga menumbuknya untuk memisahkan padi dari kulitnya. Lalu setelah itu dipindahkan ke lubang yang bulat untuk dilepaskan dari tangkainya. Sementara di lubang yang bulat ini padi ditumpuk untuk dilepaskan dari kulitnya. Masih di area luar pemukiman terdapat beberapa jamban tempat para penduduk melakukan aktivitas seperti mandi, buang air, mencuci baju, bahkan mencuci piring. Mereka percaya bahwa kamar mandi tidak seharusnya berada di dalam rumah. Nah, Tribuners, saya baru aja dari kamar mandi yang ada di Kampung Naga. Nah, mereka menyebutnya ini sebagai jamban. Masyarakat adat Kampung Naga percaya bahwa jamban tidak boleh ada di dalam rumah, sehingga posisinya ditaruh di lingkar luar perumahan masyarakat adat Kampung Naga. Mereka biasanya melakukan aktivitas sanitasi di jamban-jamban ini. Seperti di belakang saya terlihat salah satu masyarakat adat Kampung Naga yang sedang mencuci piring di jamban yang tersedia. Setelah itu, Kang Ijat membawa kami ke wilayah pusat pemukiman. Tempat ini semacam alun-alun bagi penduduk Kampung Naga. Saya berduduk santai bersama Kang Ijat di depan balai pertemuan atau balai Patemon. Sembari Kang Ijat menceritakan tentang kampungnya itu. Di sini Kampung Naga, tadi kan jarak tempuh menuju Kampung Naga dari area parkir, kita turun tangga tadi jarak tempuhnya setengah kilo, 500 meter. Dan menurunnya tangga yang banyaknya tadi ada 444 anak tangga. Terus di sini Kampung Naga ini yang mempunyai luas areal itu luasnya 1,5 hektar. Dalam 1,5 hektar secara turun-temurun dari zaman nenek moyang, luasnya 1 jengkal pun tidak boleh nambah. Ya terpaksa posisi sebagian besar warga Kampung Naga udah diposisikan tinggal di luar area perkampungan yang disebut Sanaga. Jadi Sanaga itu masih masyarakat adat Kampung Naga atau warga Kampung Naga yang posisi tinggal di luar. Kami masuk ke Balai Patemon. Balai Patemon ini merupakan tempat untuk mengadakan pertemuan. Di dalamnya terdapat beberapa instrumen musik tradisional hingga pajangan-pajangan lainnya. Instrumen tradisional ini biasanya dimainkan pada upacara-upacara seperti hajat sasi. Ini salah satu jenis alat musik yang ada di Kampung Naga. Soalnya di Kampung Naga ada 3 jenis alat musik yang masuk di Kampung Naga. Di sini ada terbang gembrung. Terbang gembrung itu sejenis kesenian yang sifat religi atau sakral. Ini paling dipakai di kala takbiran Idul Fitri, Idul Adha, diiringi sholat Nabi kita boleh menggunakan. Terus ada juga angklung yang besar ya, yang ditempel, itu angklung bareng namanya. Besar-besar, ada juga yang lebih besar seperti itu, ukurannya sampai 1 meter 20. Oh. Kang Ijat memperlihatkan kepada saya, ternyata legenda trio Warkop DKI pernah mengunjungi kampung ini. Selanjutnya, perjalanan kami lanjutkan berkeliling kompleks pemukiman. Saya bertemu dengan beberapa anak-anak yang tinggal di Kampung Naga ini. Oh iya, Kampung Naga sendiri tidak memiliki aliran listrik, sehingga membuat saya penasaran bagaimana dengan pendidikan anak-anak Kampung Naga terutama ketika pandemi.
Terkait dengan tidak adanya aliran listrik, Kang Ijat menegaskan bahwa mereka sepakat untuk menolak adanya listrik di desa mereka. Masyarakat Kampung Naga khawatir jika masuknya aliran listrik hanya akan menjadi beban tersendiri bagi mereka. Salah satunya kekhawatiran terkait kemungkinan kesenjangan yang tercipta di antara masyarakat Kampung Naga. Masuk ke dalam pemukiman, saya bertemu dengan Abah Maun, seorang pengrajin alat tajam. Abah Maun ini usianya sudah lebih dari 80 tahun. Di usia senjanya ini, Abah Maun masih lihai dalam membuat pisau, golok, hingga gergaji. Kang Ajat menjelaskan bahwa rata-rata usia hidup para masyarakat Kampung Naga memang tinggi. Hal itu disebabkan karena makanan yang dikonsumsi para masyarakat Kampung Naga terjaga dan hanya berasal dari alam. Kemudian kami melanjutkan perjalanan ke Bumi Ageng. Tempat ini menjadi tempat sakral yang tidak boleh direkam. Di tempat ini, para tetua adat Kampung Naga biasanya menggelar ritual keagamaan seperti ketika hajat sasi. Kemudian kami mengunjungi kediaman Kang Ijat untuk melihat lebih dekat seperti apa sih bangunan rumah masyarakat Kampung Naga. Nah, sekarang saya sudah berada di rumahnya Pak Ijat yang dari tadi menemani rombongan kami. Sekarang kita lihat yuk seperti apa bangunan dalam rumah masyarakat adat Kampung Naga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti di sini ya. Yang tadi silakan. Dulu mau lihat dulu mangga, mau duduk dulu mangga. Nah, di sini tadi yang saya jelaskan di Kampung Naga memang di sini dalam Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 17 November 2022. Seperti biasa, Ariska akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, saat berlibur ke Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat Lampung, Anda tak boleh melewatkan Pantai Kota Karang. Sebab pantai yang satu ini memiliki keindahan yang bisa memanjakan mata Anda, Tribuners. Sesuai namanya, Pantai Kota Karang dipenuhi dengan batuan karang di pinggir pantainya. Selain keindahan batu karang, pantai ini juga menjadi spot yang tepat untuk menikmati sunset, Tribuners. Dan seperti apa detail keindahan dari pantai ini akan disampaikan oleh rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung. Silakan rekan Saidal. Terima kasih rekan Ariska. Jadi Pantai Kota Karang ini merupakan satu pantai yang ada di bumi para ulama dan sebatin, yaitu pesisir barat Lampung. Sesuai dengan namanya, Pantai Kota Karang ini dipenuhi oleh batuan karang di pinggiran pantainya. Bongkahan batu karang tersebut terbentuk secara alami oleh proses alam dan terkikis oleh ombak selama berpuluhan tahun. Karena terbentuk secara alami, batuan karang ini menghadirkan pemandangan yang sangat indah dan memanjakan mata bagi para pengunjungnya. Di pinggiran pantainya juga terdapat batuan karang yang bercampur dengan batuan sungai yang berukuran cukup beragam. Tidak hanya itu, di saat matahari terbenam, keindahan sunset bisa terlihat jelas dari tempat tersebut. Selain itu, rimbunnya pohon kelapa yang melambai mengikuti angin membuat suasana semakin sejuk saat menikmati keindahan Pantai Kota Karang ini. Kemudian dari Pantai Kota Karang ini juga kita bisa menyaksikan keindahan Pulau Pisang yang ada di tengah-tengahnya. Kemudian di pinggiran pantai juga kita bisa saksikan banyak hutan Bukit Barisan Selatan yang mengelilinginya. Pantai Kota Karang ini sangat cocok dijadikan tempat berlibur bagi keluarga, hanya sekedar untuk melupakan rutinitas hari-hari dan hiruk-pikuk suasana kota, Tribuner ya. Pada musim liburan wisata Pantai Kota Karang ini biasanya ramai dikunjungi oleh para wisatawan, baik dia wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Pantai Kota Karang ini letaknya berada persis di pinggir jalan lintas Sumatera, yaitu Krui dan Bengkulu, tepatnya berlokasi di Pekon ataupun Desa Kota Karang,
Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini, jika dari ibu kota Krui hanya berjarak sekitar 29 km atau bisa ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit menggunakan kendaraan darat. Namun jika dari arah Bandar Lampung diperkirakan berjarak 270 km atau bisa ditempuh dengan jarak jam ya. Bagi para pengunjung yang ingin berkunjung di tempat ini tidak perlu khawatir sebab untuk masuk ke pantai Kota Karang ini tidak dipungut biaya atau masih gratis. Hanya para pengunjung hanya akan dikenakan biaya parkir saja untuk kendaraan motor yaitu sekitar Rp2.000 dan untuk kendaraan roda 4 itu dikenakan biaya Rp4.000. Saat kita sampai di lokasi wisata pantai Kota Karang ini, wisatawan biasanya akan langsung disambut oleh suara ombak khas Samudra Hindia. Setelah itu pengunjung bisa langsung menikmati suasana keindahan wisata pantai Kota Karang dengan dan menggunakan fasilitas yang ada. Di pinggiran pantai wisata Kota Karang ini terdapat banyak warung makanan yang menjajakan khas laut pesisir ya, pesisir ataupun khas Lampung. Di tempat tersebut juga kita bisa menikmati santapan sambil menikmati keindahan Samudra Hindia. Demikian yang dapat kami laporkan. bahwa menyatakan mediasi gagal akan dilanjutkan ke materi persidangan selanjutnya. Selanjutnya nanti tunggu pengumuman dari pengadilan karena memang sebagaimana tadi sudah kita sampaikan juga listing perdamaian dari pihak para tergugat Bu Jessica dan Pak Vincent selaku klien kami. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya, Kusuma Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi yang menarik dan ter-up-to-date seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sebut faktor ini bisa menjadi alasan perceraian Reza Arab dan juga Wendy Walters. Memang Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara Tampunani Marbun tidak bisa membeberkan alasan perceraian Reza Arab dan juga Wendy Walters secara gamblang. Ia mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan dan Perceraian pasti disebabkan oleh pertengkaran terus-menerus. Intinya pemicu pertengkaran yang terus-menerus ini dikatakan oleh Marbun saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Gajah Mada, Jakarta Pusat pada Kamis. Marbun juga mengatakan perceraian itu terjadi pasti disebabkan oleh banyak permasalahan yang membuat pasangan ini bertengkar. Dia pun menyebut kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam pernikahan Reza Arab dan Wendy Walters bisa dipicu oleh perselingkuhan, perjudian maupun masalah ekonomi. Berikut wawancara dengan Tanir Marbun. Perceraiannya Reza Arab dan istrinya di PN Jakut. ya memang benar gugatan yang diajukan oleh saudara Windy terhadap saudara Reza Waktipiar telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ya, di mana pendaftarannya sendiri atau didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan apakah memang berhasil tidaknya mediasi gitu. Tahu materi gugatannya apa sih Pak, perceraiannya karena perjanjian kawin di antara mereka ada
Ya, karena perjanjian kawin mereka ada, itulah yang salah satu poin yang dituntut di dalam gugatannya. Gitu. Karena mungkin salah satunya faktor diceritain mungkin soal gugatan perceraiannya Reza Arab dan istrinya di PN Jakut. Ya, memang benar gugatan yang diajukan oleh saudara Windy terhadap saudara Reza Waktipiar telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ya, di mana pendaftarannya sendiri atau didaftarkan pada tanggal 27 Oktober 2022 menyatakan apakah memang berhasil tidaknya mediasi gitu. Tahu materi gugatannya apa sih Pak? Perceraiannya karena perjanjian kawin di antara mereka ada. Ya, karena perjanjian kawin mereka ada, itulah yang salah satu poin yang dituntut di dalam gugatannya. Gitu. Karena mungkin salah satunya faktor diceritain mungkin soal gugatan perceraiannya. Akhir kasus kuasa hukum Kartika Putri, status tersangka Richard Lee dinyatakan tidak sah lewat pra peradilan. Kasus hukum Richard Lee melawan Kartika Putri menemui titik final. Status tersangka Richard Lee ini berhasil dicabut melalui proses persidangan pra peradilan. Hasil tersebut dibeberkan oleh kuasa hukum Richard Lee, Reynaldo Romain, terkait keputusan sidang pra-peradilan yang dijalani oleh kliennya. Richard Lee menerangkan bahwa mulanya ia tak ingin mengambil jalur pra-peradilan, akan tetapi berbagai upaya termasuk perdamaian tak bisa ia tempuh. Selain itu, Richard Lee juga sempat berbicara dengan penyidik dan memberikan beberapa bukti. Berdasarkan sidang pra-peradilan menghasilkan 4 keputusan terkait kasus Richard Lee melawan Kartika Putri. Permasalahan hukum Kartika Putri melawan Richard Lee ini berawal dari perselisihan review krim kecantikan. Perselisihan itu terjadi di akhir tahun 2020 dan berbuntut mereka berdua saling lapor polisi. Kartika Putri melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya dan membuat rivalnya ditetapkan sebagai tersangka. Hampir 2 tahun kasus ini berjalan, kini status tersangka Richard Lee sudah dicabut setelah dokter kecantikan itu menempuh jalur sidang pra-peradilan untuk kasusnya dengan Kartika Putri. Berikut wawancara dengan Dr. Richard Lee. Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Hari yang sebenarnya yang saya tunggu-tunggu juga selama 2 tahun terakhir, ya. Suatu kabar gembira yang luar biasa. Saya mohon maaf selama prosesnya saya tidak bisa share ke media. Kemarin kita menempuh jalur private, saya memilih jalur silent aja karena pengacara saya nggak suka pansos dia, ya. Tapi yang penting menang. Dan mungkin untuk pertama saya awali dari pengacara saya, Bang Reno, akan menjelaskan proses hukum yang sudah kita jalani, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih, Dok. Selamat siang, teman-teman sekalian. Kencengan, Bang. Ya, selamat siang, teman-teman sekalian. Oke, mic aja kali ya? Ya, mic aja udah mic. Ya, selamat siang, teman-teman sekalian. Pada tanggal 14 November melalui lembaga pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta, klien kami Dr. Richard Lee dengan Hans Manaka mengajukan pra-peradilan terhadap perkara pencemaran nama baik dan illegal access, dan melalui lembaga pra-peradilan tersebut klien kami telah ditetapkan bahwa penetapan status tersangka pada pencemaran nama baik dan illegal access dinyatakan tidak sah secara hukum, dan penyitaan barang-barang bukti yang disita oleh Polda Metro Jaya melalui Krimsus itu juga dinyatakan tidak sah, dan putusan itu telah inkrah. Mungkin demikian
Demikian data dari saya selaku kuasa hukum Dr. Jadi, mungkin ada yang mau ditambahkan oleh rekan saya. Prosesnya sendiri cukup berjalan lancar walaupun pada awal proses terapi itu dari Polda Metro Jaya. Jessica Iskandar tidak hadir di sidang mediasi kasus perebutan melanggar hukum. Jessica Iskandar atau Jedar memilih untuk absen dari sidang mediasi gugatan perdata perbuatan melanggar hukum oleh Stefanus Budianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jessica Iskandar disebut masih berada di Bali saat sedang mediasi berlangsung. Jedar memilih untuk mewakili kehadirannya dengan tim kuasa hukumnya di ruang mediasi. Sebelumnya Jessica Iskandar sempat mendapat komentar pedas dari netizen lantaran untuk liburan ke Sumba di tengah lilitan hutan. Roland mengatakan kliennya saat ini masih berada di Bali. Absennya Jedar ini sidang mediasi karena harus menuntaskan urusannya di Pulau Dewata. Diberitakan sebelumnya Jedar melaporkan Christopher Stefanus Budianto atau CSB ke Polda Metro Jaya atas dugaan penipuan. Stefanus diduga telah melakukan penipuan dan penggelapan 11 mobil yang membuat Jedar menderita kerugian hampir 10 miliar. Berikut wawancara dengan pengacara Jessica Iskandar. Kalau menolak perdamaian itu kan ada 3 syarat masalah. Emang karena keberatan dari Jessica dan Pak Johnson atau gimana nih? Oh iya, pasti. Jadi begini, apapun yang menjadi penawaran perdamaian dari pihak lawan, pada prinsipnya sudah kami sampaikan, saya rapat bersama Bu Jessica, saya rapat bersama Pak Vincent, tetap kita menolak pada intinya seluruhnya apa yang ditawarkan, selain daripada harus menggugat CSB yang hadir sendiri. Karena itu kemauan daripada Bu Jessica dan Pak Vincent. Sebagaimana yang sudah disampaikan ke media juga kan selalu dia mengatakan. Bukannya pihak sana memberikan fasilitas untuk bertemu katanya Bang. Ya itu kan kembali lagi itu kemauan dari pihak sana kan begitu kan. Apakah pihak kami mau diperlakukan begitu kan begitu. Kita sama-sama aja. Yang pasti kita tetap optimis terhadap perkara kita yang ada di LP Polda Metro juga kan sudah naik penyidikan itu. Kita akan juga terus mengawal kasus tersebut. Begitu. Bang, dari kuasa hukum tersebut bilang artinya Abang sendiri belum menunjukkan surat menunjukkan kuasa hukum yang dari yang lawyer sebelumnya. Ya itu gini loh. Artian ketika saya bersidang di atap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, otomatis segala legal standing saya sebagai kuasa sudah masuk dan pasti sudah dicek validitasnya, kan begitu kan? Kan tidak mungkin kita bisa. Berita selanjutnya, Oki Setiana Dewi beberkan kondisi anaknya yang mengalami penyakit langka usai jalani terapi stem cell. Oki Setiana Dewi membeberkan kondisi putra bungsunya Sulaiman yang menderita penyakit langka Prader-Willi syndrome. Sulaiman, putra Oki Setiana Dewi kini dalam proses terapi stem cell sebagai upaya pengobatan. Setelah menjalani 1 kali stem cell, Oki Setiana Dewi mengatakan terjadi beberapa perubahan ke arah yang lebih baik dari diri Sulaiman. Selain itu, Oki Setiana Dewi melihat putranya semakin kuat. Tak hanya itu, kemampuan berbicara Sulaiman semakin meningkat pesat. Sulaiman pun kini sudah menjalani 2 kali stem cell. Oki Setiana Dewi seakan tak sabar melihat perubahan pada kondisi putranya yang setelah menjalani terapi stem cell yang kedua. Seperti diketahui, putra bungsu Oki Setiana Dewi dan juga Ori Fitro atau Sulaiman ini mengalami Prader-Willi syndrome dan hipotenia di masa bocah 2 tahun itu tidak pernah merasa kenyang dan ototnya tidak kuat. Sebagai upaya pengobatan, Sulaiman dan juga Oki Setiana Dewi menempuh terapi stem cell untuk putranya. Berikut wawancara dengan Oki Setiana Dewi. Mas, maaf Mas, ini ada Kang Ustaz. Enggak usah apa-apa, kasihan. Suster. Tolong sus. Lempar aja pakai suster. Dari perjuangan saya bersama Sulaiman. Seperti yang teman-teman tahu, Sulaiman ini Allah karuniakan sindrom Prader-Willi, di mana sindrom Prader-Willi itu secara garis besar adalah dia tidak tahu rasa kenyang itu seperti apa sehingga dia akan makan terus-menerus. Dan dia juga punya hipotonia, yaitu otot yang lemah,
sehingga ada banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk memaksimalkan atau membuat Sulaiman secara optimal, tumbuh kembang secara optimal. Nah, rangkaian yang saya lakukan bersama dengan Sulaiman dari dia lahir sampai sekarang itu panjang, teman-teman sekalian. Sampai sekarang Sulaiman bisa berjalan itu bukan tiba-tiba berjalan, ada cerita perjuangan yang banyak di baliknya. Sulaiman sampai hari ini masih suntik setiap hari growth hormone. Sulaiman masih melakukan berbagai macam terapi setiap harinya, terapi fisioterapi, terapi sensori, terapi bicara, okupasi terapi, dan masih banyak lagi. Sulaiman juga masih pakai CPAP kalau tidur karena kadang-kadang ada sleep apnea atau henti nafas. Dan hari ini alhamdulillah saya bersama dengan Profesor Debbie sama Ibu juga. Ibu alhamdulillah ala kulli hal Allah karuniakan ada autoimun ya Bu. Nama autoimunnya Pemphigus vulgaris. Dan salah satu Ketua PSSI Muhammad Iriawan pakaikan peci ke Sandy Walsh dan juga Jordi Amat. Dua pesepak bola Indonesia, Sandy Walsh dan juga Jordi Amat menjalani Sumpah Warga Negara Indonesia hari ini, Kamis 17 November 2022. Sandy dan Jordi terlihat hadir secara bersamaan dengan Ketua PSSI Muhammad Iriawan menggunakan mobil pada pukul 12:38 waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat Sandy dan juga Jordi menggunakan kemeja serta dasi, di mana Sandy menggunakan kemeja berwarna biru, sedangkan Jordi berwarna hitam. Ketua PSSI Muhammad Iriawan terlihat turun lebih dahulu di mobil, kemudian menghampiri mobil yang ditunggangi oleh. Sayangnya peci yang diberikan oleh Iriawan kepada Sandy terlihat terlalu kecil yang digunakan oleh Sandy. Kepada Kemenkumham juga yang terus kita bekerjasama, kemudian Kemensesnek yang telah menyiapkan proses surat menyurat, kemudian juga Kemendagri masalah dukcapil yang insya Allah saya akan antar yang bersangkutan nanti, tentu kepada teman-teman di DPR RI baik Komisi 3 maupun 10, terkhusus kepada Bapak Kanwil, terima kasih tadi sudah mengangkat sumpah dan janji setia kewarganegaraan dari dua calon timnas kita, yaitu Sandy dengan Jordi Amat. Dan tentunya segenap pelaku pecinta sepak bola di tanah air yang telah mendukung proses perganaan dari Sandy dan Jordi dari Belanda ke Indonesia. Proses selanjutnya kami sampaikan kawan-kawan adalah pembuatan KK, kemudian KTP dan paspor Indonesia. Hari ini juga saya akan antar dua-duanya ke Dukcapil, ingin supaya segera proses KK, paspor dan KTP segera selesai. Nantinya tentunya ada surat kita ke FIFA tentang perubahan federasi dari Spanyol dan Belanda ke federasi Indonesia. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifa, jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Tribun Lampung Facebook, Tribun Lampung Instagram, dan juga Tribun Lampung TikTok untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
Baik, terima kasih atas informasi Anda, rekan Saidal Arif dari Tribun Lampung, dan silakan bertugas kembali. Sebanyak 97 license officer LO atau naradamping disiapkan pemerintah Kota Tidore untuk mendampingi para tamu saat Sail Tidore 2022. Saat ini LO atau naradamping sendiri sudah direkrut dan diberikan arahan terkait tugas-tugasnya Tribuners. Meski keterbatasan anggaran, naradamping ini dibentuk untuk mensukseskan Sail Tidore 2022. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate. Silakan rekan Faisal. Ya, Ariska, di Kota Tidore Kepulauan saat ini tengah mempersiapkan untuk menghadapi salah satu event yang bertaraf internasional, yakni Sail Tidore yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 24 hingga 29 November mendatang. Adapun kesiapan-kesiapan yang disiapkan oleh para panitia maupun pemerintah Kota Tidore Kepulauan saat ini adalah tahap finishing atau mematangkan kesiapan-kesiapan lainnya. Salah satu kesiapan yang digenjot oleh para panitia maupun pemerintah Kota Tidore Kepulauan saat ini adalah merekrut para LO atau bina damping yang nantinya akan mendampingi para tamu-tamu yang akan datang pada saat perhelatan Sail Tidore. LO yang direkrut oleh pemerintah Kota Tidore Kepulauan ini saat ini sebanyak 97 orang LO. Nah, LO ini juga merupakan rekomendasi atau utusan-utusan dari masing-masing OPD di lingkup Kota Tidore Kepulauan. Nah, pertemuan atau rekrutmen LO ini dilakukan pada hari Selasa kemarin yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Muhammad Senin. Pada pertemuan tersebut, Muhammad Senin selaku Wakil Wali Kota juga memberikan arahan-arahan tertentu dan juga pengarahan mengenai tugas dan fungsi LO pada saat event Sail Tidore mendatang. Nah, saat ini LO yang direkrut sebanyak 97 orang tersebut sudah menjalani pelatihan maupun arahan-arahan yang diberikan oleh panitia atau orang-orang yang berprofesional di bidangnya yang saat ini sudah menjalani. Sekedar diketahui bahwa Sail Tidore sendiri akan dilaksanakan pada 24 hingga 29 November mendatang. Dan direncanakan juga pada saat Sail Tidore tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada acara puncaknya yang jatuh pada tanggal 26 November tahun 2022 mendatang. Demikian Ariska yang dapat kami melaporkan dari Kota Tidore Kepulauan. Kembali ke studio. Baik, rekan Faisal Amin dari Tribun Ternate, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, di Surakarta terdapat satu tempat wisata ramah keluarga yang menarik untuk dikunjungi. Namanya Taman Cerdas Soekarno-Hatta, Tribuners. Berlibur di tempat ini, Anda akan menemukan banyak fasilitas dan beragam spot Instagramable. Menariknya lagi, berwisata ke Taman Cerdas Soekarno-Hatta ini tidak dikenakan tiket masuk alias gratis, Tribuners. Dan untuk melihat detail keindahan di tempat wisata ini, kita sudah terhubung dengan rekan Nurul dari Tribun Travel. Silakan rekan Nurul. Saya Nurul melaporkan bahwa di Solo ada satu tempat wisata gratis namanya Taman Cerdas Soekarno-Hatta yang berlokasi di Jalan Ki Hajar Dewantara Jebres, Surakarta, Jawa Tengah. Lokasinya dekat sekali dari Universitas 11 Maret atau UNS. Jarak tempuhnya sekira 5-10 menit perjalanan menggunakan kendaraan pribadi maupun jalan kaki. Nah, tempat wisata ini juga sangat ramah keluarga, bisa dikunjungi oleh anak-anak hingga lansia, karena banyak sekali taman bermain, wahana-wahana permainan, sampai area-area yang nyaman buat duduk, nongkrong, dan sebagainya. Taman Cerdas Soekarno-Hatta di Surakarta ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas menarik, mulai dari mural 3 dimensi yang cocok buat untuk foto-foto, kemudian ada gazebo buat nongkrong, ada juga gazebo taman bermain khusus anak-anak, ada playground, kemudian ada musola, toilet, dan juga lain sebagainya. Lokasinya juga dekat banget dari tempat jajanan, jadi buat tribuners yang datang ke Solo,
bisa datang ke sini sambil jajan, jadi bisa bawa makanan dari rumah juga, bawa bekal. Kemudian Taman Cerdas Soekarno-Hatta Surakarta ini juga merupakan tempat wisata edukasi, di mana bagian depannya saja itu sudah banyak sekali patung-patung perjuangan. Kemudian sampai ke dalam itu terdapat banyak sekali replika wayang orang atau dan juga banyak robot. Kemudian ada taman purba, di mana di sana warga-warga setempat menyebutnya sebagai taman dino karena banyak replika dinosaurus dan juga manusia-manusia purba. Kemudian dekat dengan ruang teater dan juga tempat penyimpanan alat musik tradisional. Nah, Taman Cerdas Soekarno-Hatta Surakarta ini tidak memungut biaya sepersen pun, jadi Tribuners bisa datang tanpa merogoh kocek dalam-dalam karena ini gratis. Tribuners cuma cukup datang dan membayar biaya parkir kendaraan aja sebesar Rp2.000. Ini juga buka setiap hari dan bisa dikunjungi sampai malam, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Berikut Ariska, laporan dari Solo, kembali ke studio. Baik rekan Nurul dari Tribun Travel, terima kasih atas informasi dan juga rekomendasi Anda. Tribuners, para desainer muda Indonesia diapresiasi oleh sejumlah pegiat fashion dari Prancis. Menurutnya beberapa tahun ke depan, produk-produk ciptaan tangan-tangan kreatif Indonesia bisa bersaing di pasar internasional. Hanya saja para desainer muda Indonesia ini masih memerlukan kerja keras dan butuh waktu untuk benar-benar dipandang oleh khalayak mancanegara. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah tersambung dengan rekan Gerald Leonardo Agustino dari Tribun Jakarta. Silahkan rekan Gerald. Ya, selamat sore Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa pada hari Rabu 16 November 2022 kemarin, Lakon Indonesia bekerja sama dengan JF3, Jakarta Food Fashion Festival, beserta juga Kedutaan Besar Prancis melalui EV-nya, melakukan atau menginisiasi kembali program inkubator di bidang fashion bertajuk Pintu Inkubator 2.0. Di mana memang dalam program inkubator ini atau Pintu Inkubator 2.0 ini, Rizka dan juga listeners, para pihak yang terlibat memang mengadakan mentoring, bimbingan kepada para desainer-desainer muda Indonesia untuk nantinya bisa mengembangkan bisnis mode mereka, bisnis fashion mereka, supaya bisa bersaing di kancah mancanegara. Adapun yang spesial dari program inkubator yang sudah masuk jilid 2 ini ialah didatangkannya mentor-mentor yang sudah berpengalaman di bidang busana. Mentor-mentor ini sendiri ada 3 orang dari negara Prancis, di mana memang ketiga mentor tersebut ialah Lucie Brochard, Jonathan Canuti, dan juga salah seorang pemilik e-commerce asal Prancis yang bernama Justin Chiron. Dalam prosesnya memang ketiga mentor asal Prancis ini akan membimbing para desainer muda Indonesia yang sudah memiliki atau sedang mengembangkan brand-brand fashion ya, brand-brand modenya untuk bisa nantinya bersaing di kancah internasional, dan nantinya juga akan beberapa dari partisipan atau dari desainer-desainer muda ini akan diproyeksikan untuk bisa mempromosikan, memamerkan brand mereka, produk-produk mereka di Paris Fashion Week atau Paris Trade Show pada bulan Maret 2023 mendatang, di mana memang Ariska dan juga Tribuners dalam konferensi pers yang berlangsung di Lakon Store Indonesia di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara pada Rabu petang kemarin, desainer-desainer dari Prancis ini, pegiat fashion dari Prancis, menyatakan bahwa desainer-desainer dari Indonesia memang sudah sangat baik, terutama terkait dengan pengembangan bisnis mereka. Beberapa desainer, terutama seperti Jonathan dan juga pemilik e-commerce asal Prancis tadi yang saya sebutkan, Justin Chiron, ini menyatakan bahwa otak bisnis atau mindset yang ada di Indonesia dari desainer-desainer ini adalah otak bisnis, di mana memang hal ini berbeda dari apa yang terjadi di Prancis, di mana kondisinya desainer-desainer muda dari Prancis tidak begitu paham atau tidak begitu memfokuskan diri terkait dengan pengembangan bisnis, melainkan mereka hanya berfokus kepada membuat desain terus-terusan tanpa memikirkan apakah desain-desain mereka ini akan layak dijual kepada customer mancanegara. Adapun memang berdasarkan mentoring dari ketiga pegiat fashion asal Prancis ini, memang mereka menyatakan bahwa desainer-desainer muda Indonesia ini masih butuh waktu yang panjang, masih butuh menemukan jati diri dan identitas dari brand-brand mereka untuk nanti bisa bersaing di kancah internasional dan
merambah pasar internasional dan menyasar customer-customer dari berbagai negara dengan brand-brand produk-produk fashion yang mereka ciptakan dari hasil kreativitas mereka selama mengikuti program Pintu Incubator 2.0 ini yang merupakan memang program bilateral antara negara Indonesia dan juga Prancis. Kembali ke Anda, Ariska. Baik rekan Gerald Leonardo Agustino dari Tribun Jakarta, terima kasih atas laporan Anda. Tribuners, rendang merupakan salah satu kuliner khas Minang yang banyak dikenal di seluruh penjuru Nusantara. Meski khas Minang, Anda pun tak perlu jauh-jauh terbang ke sana untuk menikmati rendang, Tribuners. Sebab saat ini sudah terdapat rendang berkualitas yang dijual dengan bentuk kemasan. Seperti rendang dari Nesma Kitchen yang bisa bertahan hingga 6 bulan apabila disimpan di dalam freezer. Namun jika sudah dibuka dan berada di suhu ruangan normal, rendang ini hanya bisa bertahan hingga 3 minggu. Dalam pembuatannya, rendang Nesma Kitchen ini dibuat dengan suhu rendah dan memakan waktu yang cukup lama. Bahan-bahan yang digunakan pun memakai bahan berkualitas seperti daging sapi pilihan Tribuners. Hal ini diungkapkan oleh owner yang bernama Nesma Yulisti. Dalam kemasannya, Nesma Kitchen menggunakan kemasan rendang berwarna hitam. Dengan kemasan 250 gram dan 500 gram, untuk kemasan 250 gram ini biasanya berisi 5 hingga 6 potong dan dibanderol dengan harga Rp65.000. Sedangkan untuk kemasan 500 gram dibanderol dengan harga Rp130.000 dengan isi 10 hingga 12 potong. Untuk penyajian rendang pada Nesma Kitchen bisa dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan menggunakan microwave, rice cooker, atau menggunakan kompor dengan api kecil. Pameran otomotif kembali hadir di Atrium Lipo Plaza Kendari, mulai dari tanggal 16 hingga 22 November 2022 mendatang, Tribuners. Di pameran kali ini, Kala Toyota menampilkan unit-unit terbaik dan unggulannya, termasuk mobil listrik Toyota C+ Sport, Tribuners. Menurut Kepala Cabang Kala Toyota Kendari, Abdul Wahab Ramli, di tahun ini kendaraan Toyota C+ Sport belum dipasarkan secara luas. Sebab kendaraan anyar milik Toyota masih perlu dilihat secara kompleks, terutama terkait infrastruktur pendukung dari kendaraan roda 4 tersebut. Oleh karena itu, pihak Toyota sendiri masih mengevaluasi dan memantapkan agar kendaraan tersebut bisa dipasarkan secara luas. Sebagai informasi, Toyota C+ Sport ini merupakan mobil listrik Toyota berbasis baterai atau yang biasa disebut BEV atau Baterai Electric Vehicle. Mobil listrik ini khususnya digunakan untuk mobilitas jarak dekat, serta dipastikan kendaraan ini bisa dikendarai masyarakat pedesaan maupun perkotaan, Tribuners. Kendaraan listrik ini pertama kali diperkenalkan di Jepang, yaitu pada tanggal 25 Desember 2020. Kemudian beberapa bulan setelahnya, untuk pertama kalinya diperkenalkan ke Indonesia. Terkait harganya sendiri, di Jepang dikutip dari Toyota.com, Toyota C+ Sport tipe X dibanderol senilai 1.650 yen atau setara dengan 224,7 juta. Sedangkan untuk harga Toyota C+ Sport tipe G senilai 1.716 yen atau setara dengan 233,7 juta. Dari segi ukuran, kendaraan roda 4 ini tergolong kecil atau mungil, dengan panjang 2.490 mm, lebar 1.290 mm, dan tinggi 1.550 mm. Sedangkan untuk radius putarannya sekitar 3,9 m, sehingga mampu bermanuver di jalanan sempit dan mudah saat parkir. Dibekali motor listrik 1 Rm atau magnet permanen dengan gaya maksimum 9,2 kW atau setara 12,3 HP dan torsi maksimum 50 Nm. Dari segi kecepatan, C+ Sport memiliki kecepatan 60 km per jam.
Tribuners, jika ingin menikmati kopi dengan cara yang berbeda, kedai kopi Babe di Pesawaran bisa menjadi pilihan. Tepatnya kedai kopi Babe ini berlokasi di Jalan Swadaya, Gang Swadaya 1, Gedong Tataan, Pesawaran, Lampung. Di kedai kopi yang satu ini, Anda akan menemukan menu unik berupa kopi coklat kunyah, Tribuners. Menariknya lagi, bahan untuk membuat produk ini diambil langsung dari petani kopi di Lampung Barat. Dan seperti apa produk unik ini akan disampaikan oleh rekan Oki Indrajaya dari Tribun Lampung. Silakan rekan Oki. Selamat sore rekan Ariska di studio. Selamat sore Tribuners. Di sini saya akan menginformasikan tempat kedai kopi yang unik yang terletak di Jalan Swadaya di Gang Swadaya 1, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kafe tersebut baru berdiri sekiranya pada awal tahun yang didirikan oleh Krisandi dan juga Raymond Max. Krisandi mengungkapkan bahwa berdirinya kopi tersebut atas dasar kesukaan mereka atas kopi yang memang mereka mengatakan jika dirinya adalah penghobi kopi dan ingin mencoba rasa-rasa kopi yang lain. Dari situlah mereka berdua memiliki ide-ide unik, yaitu dengan membuat permen kunyah atau permen kopi kunyah coklat, di mana kopi kunyah coklat tersebut adalah cara unik atau cara kreatif untuk menikmati kopi tanpa harus repot-repot untuk minum. Dengan cara inilah mereka membuat kopi yang dibalurkan dengan coklat tanpa harus diminum. Inisiatif tersebut dibangun mereka dengan berbagai macam percobaan dan juga rasa yang terus dibuat untuk membuat kopi tersebut, permen kopi tersebut. Di mana rasa dari kopi coklat kunyah tersebut adalah dengan kopi utuh yang sudah di roasting, dicampur dengan kopi coklat yang tebal, sehingga ketika kita merasakan coklat kunyah tersebut rasanya tidak terlalu pahit dan juga memiliki citra lumer dari coklat tersebut. Dan kemudian untuk produksinya sendiri, kopi coklat kunyah yang didirikan oleh Krisandi dan Raymond Max tersebut dibuat langsung di kedai kopi mereka dengan menggunakan kopi Robusta yang diambil langsung dari petani kopi petik merah yang berasal dari Pesawaran khususnya, Tenggamus dan juga di Lampung Barat. Mereka menggunakan sekitarnya 30 kopi untuk 30 kilo kopi maksudnya untuk membuat produk mereka, dan tak hanya permen kunyah coklat saja, namun mereka juga membuat produksi yaitu coklat bubuk yang sudah dipasarkan di luar daerah dan juga secara offline dan online. Kembali ke rekan Ariska. Baik, rekan Oki Indrajaya dari Tribun Lampung, terima kasih atas informasi Anda. Tribuners, gala premier film Uti dan Keke di XX1 Mantos Teater 1 Manado telah dilakukan pada 16 November 2022. Dalam penayangan perdana ini, masyarakat sangat antusias untuk menyaksikan. Pasalnya, seusai melihat film ini juga banyak pesan yang bisa diambil Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya, ada rekan Ferdi Guhuku dari Tribun Manado yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Ferdi. Selamat sore Tribuners, dari Kota Manado saya dapat melaporkan hasil pengumpulan informasi saya di lapangan tentang pemutaran film pertama atau perdana, itu film Uti dan Keke yang baru saja tayang di bioskop di Mantos Tiga. Nah, film ini banyak penggemar yang sudah menunggu sejak rilisnya dan sampai tadi malam pemutaran pertama. Banyak antusias dari masyarakat yang datang tentunya untuk menyaksikan film ini, karena dari pemain-pemain sendiri banyak dari masyarakat Kota Manado atau pemeran-pemeran utama dan juga pemeran-pemeran tambahan seperti Mongol Stress, ada juga Uti dan Keke asal Gorontalo,
dan beberapa pemain dari Kota Manado. Makanya masyarakat dengan sangat antusias datang ke studio di Mantos 3 untuk menyaksikan film ini. Nah, Tribuners, sebagai informasi, film ini mengangkat tema tentang bagaimana kita sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan harus hidup dalam bertoleransi satu dengan yang lain. Nah, salah satu Kesia mengatakan ketika diwawancarai, banyak pelajaran yang ia bisa dapatkan sebagai anak sekolah tentunya. Karena salah satu pemeran utama yaitu Keke, dia adalah anak sekolah dan banyak pelajaran-pelajaran positif yang bisa dipelajari. Salah satunya bagaimana sebagai seorang anak sekolah atau siswa mengejar cita-citanya sampai berhasil. Nah, film ini diputar sekitar 1 jam dan banyak juga yang hadir, masyarakat dan juga ada tokoh-tokoh penting, ada juga bupati yang hadir dan pemeran-pemeran utama juga ada yang hadir seperti Uti dan Keke juga hadir langsung menyapa para fans yang datang di bioskop. Mungkin itu laporan saya, dikembalikan ke studio. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Ferdi Gugu dari Tribun Manado. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan salah satu penonton yang bernama Keisha. Berikut liputannya untuk Anda. Menurut Echa, bagaimana pendapat Echa tentang film Uti dan Keke yang diputar malam ini? Tentunya seru. Terus ada beberapa ada yang bisa dipelajari dari film Uti dan Keke. Apa yang mungkin satu hal yang dipelajari dari tadi ya, waktu udah nonton tadi ya? Yang bisa dipelajari apa yang bisa dipelajari ya tadi ada nonton? Mungkin satu, nggak usah banyak, satu hal saja yang bisa dipelajari. Oh, kita belajar ini. Menjaga persahabatan. Menjaga persahabatan. Tribuners, saat KTT G20 di Bali, Presiden Jokowi menjamu para delegasi dari berbagai negara dengan aneka menu, termasuk saat makan malam di Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali pada Selasa 15 November 2022. Menariknya, sajian makan malam yang disiapkan bagi lebih dari 300 delegasi G20 itu mengisyaratkan tentang keragaman yang dimiliki Indonesia, Tribuners. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno. Di mana sajian pembukaan adalah rujak yang berasal dari berbagai bahan makan dari seluruh penjuru Nusantara, mulai dari mangga, rumput laut, bengkuang, dan jeruk Bali yang dibalut dengan sambal khas Bali. Selanjutnya, kerang dan kepiting cangkang lunak dengan perkedel berbahan dasar daging kepiting dan jagung khas Manado, Sulawesi Utara. Menyusun makanan pembuka, sajian selanjutnya adalah makanan utama bertajuk Nusantara. Dilansir dari tribunbali.com, makanan utama yang disajikan dalam gala dinner G20 itu adalah makanan khas yang berasal dari destinasi super prioritas atau DSP, Tribuners, yakni daging sapi wagyu khas dalam asal dari Lampung yang dibalur dengan bumbu rendang khas Sumatera Barat. Sajian yang satu ini dilengkapi dengan singkong dan kentang kukus tumbuk yang disempurnakan dengan wortel muda dengan sambal likupang. Dihiasi pula dengan asparagus dalam kuah kunyit khas Bali dan bubur terong balado. Sementara hidangan penutupnya yakni Nusantara Delight. Hidangan penutup ini terdiri dari puding coklat Aceh, biskuit beras, beras ketan hitam dengan kelapa parut, dan selai mangga. Diketahui sebelumnya, G20 ini merupakan sebuah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang beranggotakan negara-negara dengan perekonomian besar di dunia, di mana forum ini terdiri dari 19 negara dan 1 lembaga Uni Eropa. Sementara KTT G20 sendiri merupakan puncak dari proses dan usaha yang intensif dari seluruh alur kerja G20 atau pertemuan tingkat menteri, kelompok kerja, dan engagement group selama 1 tahun keketuaan Indonesia. Pasalnya agenda ini digelar untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan stabilitas global, baik dalam hal keuangan, pembangunan berkelanjutan,
pertumbuhan ekonomi dan inklusif. Tribuners, Presiden Amerika Serikat Joe Biden turut hadir dalam KTT G20 di Bali pada tanggal 15 hingga 16 November lalu. Orang nomor 1 di Amerika Serikat itu tiba di Bali pada Minggu 13 November 2022 malam dengan menggunakan pesawat kepresidenan Amerika Serikat Air Force One. Air Force One sendiri dijuluki sebagai Flying Fortress atau benteng terbang Tribuners. Sebab pesawat ini memiliki kemampuan mengudara dan melindungi Presiden Amerika Serikat apabila terjadi keadaan genting. Meski demikian, pesawat ini juga memiliki kemewahan yang tak kalah dari pesawat-pesawat pribadi milik orang-orang kaya di dunia. Air Force One sendiri memang sudah lama mengabdi bersama beberapa Presiden Amerika Serikat. Bukan hanya masa Barack Obama, namun jauh dari itu Tribuners. Presiden Amerika Serikat sendiri sudah jamak bepergian memakai pesawat sejak era Franklin D. Roosevelt. Namun pesawat yang khusus didesain untuk keperluan kepresidenan baru selesai dibuat ketika John F. Kennedy menjabat, yakni pada tahun 1962 silam. Melansir laman resmi Gedung Putih, secara teknis nama Air Force One disematkan untuk setiap pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang membawa presiden. Namun kini nama itu dipakai untuk merujuk pesawat spesifik tertentu yang memang difungsikan untuk transportasi presiden. Dilansir dari tribunnews.com, pesawat Air Force One yang kini digunakan Presiden Joe Biden ada dua. Keduanya merupakan pesawat Boeing seri 747-200B. Tidak seperti produk Boeing yang dijual komersil, dua pesawat kepresidenan itu dikustomisasi secara khusus untuk kenyamanan dan keamanan presiden.
Dua pesawat Air Force One yang kini digunakan memiliki nomor ekor 28000 dan 29000. Sedangkan kenamaan dari Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pesawat Air Force One adalah VC-25A Tribuners. Selain secara fungsional digunakan sebagai transportasi, Air Force One juga menjadi simbol tersendiri bagi kepresidenan Amerika Serikat. Pesawat ini pun dihiasi dengan tulisan besar United States of America, bendera Amerika Serikat, dan juga kepresidenan Amerika Serikat. Diketahui pesawat yang satu ini memiliki daya jangkau sangat luas dan bisa membawa presiden kemanapun ia ingin pergi. Daya jelajah Air Force One pun didukung oleh kapabilitas pengisian bahan bakar di udara. Perangkat elektronik di Air Force One juga dimodifikasi untuk melindunginya dari gelombang elektromagnetik. Pesawat ini pun dilengkapi dengan perlengkapan komunikasi canggih yang membuatnya bisa menjadi pusat komando apabila Amerika Serikat dan Gedung Putih diserang. Pesawat Air Force One juga memiliki kapasitas cukup luas. Interiornya terbagi 3 tingkat dengan total luas lebih dari 371 meter persegi. Presiden Amerika Serikat sendiri diberi ruangan mewah yang membuat kantor ukuran luas, toilet, dan juga ruang konferensi. Selain itu, pesawat kepresidenan ini juga memiliki ruang medis yang bisa digunakan sebagai ruang operasi. Dilengkapi pula dengan dokter yang bertugas secara khusus di pesawat. Bahkan pesawat ini juga menyediakan ruangan tersendiri bagi figur-figur yang pernah perlu atau menemani presiden bepergian, termasuk pejabat Secret Service, penasehat senior, pers, dan juga tamu lain. Konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali telah rampung digelar sejak kemarin 16 November 2022. Berbagai kegiatan menarik telah dilakukan para delegasi dari berbagai negara Tribuners. Bahkan banyak momen menarik yang menjadi sorotan publik. Tak terkecuali souvenir atau cenderamata berupa conference kit yang dibagikan kepada para delegasi. Dilansir dari Kompas.com, konferensi kit berupa produk-produk lokal ini meliputi beberapa isi Tribuners. Pertama, ada tas, organizer, dan juga tablet. Tas yang menjadi perlengkapan konferensi G20 ini memiliki bahan kulit. Produknya merupakan produk lokal dari salah satu produsen premium letterback di Surabaya, Tribuners.
Dari desain tas yang satu ini menonjolkan cita rasa budaya Indonesia, terlebih dengan adanya ukiran batik pada bahan kulitnya. Selain itu, para delegasi KTT G20 juga mendapatkan produk tablet Advan. Tablet Advan ini juga merupakan produk Indonesia dengan TKDN atau tingkat komponen dalam negeri 32,05%. Lalu produk conference kit kedua adalah pulpen perak Tribuners. Pulpen yang terbuat dari perak kadar 925 ini diukir dengan motif batik yang mencerminkan keunggulan manusia, kesucian, dan keselarasan dengan alam. Pasalnya, produk yang satu ini dikerjakan oleh pengrajin Kota Gede Yogyakarta yang telah memiliki tradisi turun-temurun dalam mengerjakan kerajinan perak bagi raja-raja Jawa. Kemudian yang ketiga ada hygienic kit pouch. Sesuai situasi pandemi COVID-19, peserta conference G20 juga diberi perlengkapan untuk tetap bersih dan terhindar dari penyakit. Mulai dari masker, hand sanitizer, dan tisu basah yang disimpan dalam wadah atau pouch. Diketahui, hygienic kit pouch ini dibuat di Sika Maumere, kota kecil di Flores, Nusa Tenggara Timur, Tribuners. Pouch ini juga termasuk seni tradisional yang dibuat dengan cara dipilin atau diikat dengan motif serta warna lokal. Lalu produk souvenir terakhir yakni tumbler atau wadah tempat minum yang dibuat secara handmade oleh UMKM di Jepara, Jawa Tengah. Botol ini dibuat menggunakan kayu jati yang sesuai dengan standarisasi perhutani dan juga bebas dari bahan kimia. Para peserta delegasi pun akan mendapatkan pouch kanvas bermotif batik karya pengrajin batik di Semarang. Selesai penutupan KTT G20 di Bali, para kepala negara dan pemimpin organisasi internasional mulai kembali ke negaranya masing-masing. Para delegasi ini berangkat dari Hotel Apurva Kempinski yang ada di kawasan Nusa Dua Bali menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai Tribuners. Sama seperti saat kedatangannya, kepulangan para delegasi ini juga memerlukan penanganan khusus Tribuners. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP yang membawa para delegasi tersebut. Hal ini diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Novi Rianto. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyiapkan pengaturan kepulangan pesawat VVIP para delegasi KTT G20 di Bandara Ngurah Rai Bali yang puncaknya terjadi pada Rabu 16 November 2022 kemarin. Novi mengatakan persiapan pengaturan kepulangan pesawat para delegasi ini dilakukan di kantor Otoritas Bandara Wilayah 4 Bandara Ngurah Rai pada Senin 15 November 2022. Dalam rapat tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan, mulai dari Kemenlu, Otoritas Bandara, Angkasa Pura I, Airnav, serta pihak terkait lainnya. Kepulangan para delegasi ini sendiri sudah ada sejak Selasa 15 November 2022. Namun puncaknya berlangsung kemarin, Rabu 16 November 2022. Dilansir dari tribunnews.com, tentang waktu kepulangan para pemimpin negara dan delegasi G20 ini akan terjadi mulai tanggal 15 hingga 22 November 2022.
Lantaran adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP di Bandara Ngurah Rai yang cukup padat ini, maka diperkirakan akan ada penyesuaian jadwal penerbangan pesawat reguler, baik untuk penerbangan pesawat reguler domestik maupun penerbangan reguler internasional, seperti keterlambatan atau delay Tribuners. Selain itu, juru bicara Kemenhub, Adita Irawati juga menghimbau masyarakat yang akan terbang menggunakan penerbangan reguler dari dan ke Bali. Adita meminta masyarakat untuk mengecek kembali jadwal penerbangannya kepada maskapai. Kemenhub juga menghimbau kepada operator bandara dan maskapai untuk proaktif memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pelanggannya. Seperti misalnya informasi perubahan jadwal penerbangan, penundaan, pembatalan, kompensasi, proses refund, dan lain sebagainya. Terkait hal ini, Kemenhub juga tengah berupaya meminimalkan dampak yang ditimbulkan dari adanya pergerakan kepulangan pesawat VVIP. Benar, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampurasun wargi Priangan Timur. Kali ini kami akan mengajak Anda menjelajahi salah satu kampung adat yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Kampung Naga. Secara geografis, Kampung Naga berada di lembah jurang, tepatnya di bawah jalan yang menghubungkan antara Garut dan Tasikmalaya. Secara administratif, Kampung Naga merupakan bagian dari Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Jaraknya kurang lebih 30 km dari kota Tasikmalaya. Halo Tribuners, selamat datang di Kampung Naga. Saya akan ajak kalian untuk melihat lebih jauh seputar masyarakat adat di Desa Kampung Naga. Ikutin terus yuk! Untuk bisa sampai di pemukiman penduduk Kampung Naga, kami harus berjalan setidaknya 500 meter dari pintu masuk. Karena lokasinya yang berada di dasar jurang, kami harus menuruni setidaknya 444 anak tangga. Tribuners, saya belum sampai separuhnya menuruni anak tangga ini dan saya udah cukup ngos-ngosan. Tapi dari sini kita sudah bisa melihat di sana rumah-rumah masyarakat adat Kampung Naga.
Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah bisa menemukan seekor naga di kampung ini? Jawabannya, tentu saja tidak. Asal kata naga diambil dari bahasa Sunda, yaitu nagawir, yang berarti di bawah tebing yang terjal. Tribuners, akhirnya saya sampai juga nih. Udah mau dekat ke kompleks perumahan para masyarakat adat Kampung Naga. Sebelum ke sana, setelah sampai saya disambut dengan aliran Sungai Ciulan yang menjadi sumber mata air utama masyarakat adat Kampung Naga. Di seberangnya terlihat ada hutan larangan dan di sebelah kanan itu adalah sawah yang mana menjadi mata pencaharian utama para masyarakat adat Kampung Naga. Setelah berhasil menuruni 444 anak, Gus mencegah nyamuk bersarang. Mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor. Selamat sore Tribuners, kembali hadir di hadapan Anda live update sore, edisi Kamis 17 November 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan terpercaya dari berbagai wilayah di Indonesia dan akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Firda Ananda dan inilah live update selengkapnya. Kita ke berita pertama, Saudara. Sidang perkara meme stupa Borobudur mirip Presiden Joko Widodo yang menyeret mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo kembali digelar pada Kamis 17 November hari ini. Pada sidang ini, Roy Suryo hadir secara langsung di ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Agenda sidang pada hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari tribunnews.com. Ada Asri Fadila yang akan melaporkannya. Silakan rekan Asri. Ya, terima kasih Firda. Tribuners, hari ini Roy Suryo kembali menghadiri sidang perkara meme stupa Borobudur milik Jokowi yang menyeretnya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang hari ini dimulai sekira pukul 10.15 waktu Indonesia bagian Barat dan masih berlangsung hingga saat ini. Roy Suryo pun tampak hadir didampingi tim penasihat hukumnya yang berjumlah 10 orang. Saksi pertama yang dihadirkan dalam persidangan pada hari ini adalah anggota organisasi umat Buddha Dharma Pangan Nusantara, Aryadi Wijaya. Di dalam kesaksiannya, Aryadi mengungkapkan adanya pemeriksaan oleh tim penyidik Polda Metro Jaya di luar kantor polisi. Pemeriksaan di luar kantor polisi diketahui Aryadi untuk mempermudah urusan teknis. Sebab saat itu diketahuinya bahwa deadline atau tenggat waktu pengumpulan saksi sudah dekat. Kemudian jarak yang jauh dan keterbatasan tempat parkir juga menjadi pertimbangan lokasi BAP pada waktu itu. Saat itu dia mengaku di BAP bersama 4 saksi lainnya, namun dia tidak merinci identitas keempatnya. Sementara dari pihak penyidik diungkapkannya pada saat itu berjumlah 4 hingga 5 orang. Kelima saksi pada saat itu diperiksa secara terpisah dan bergantian oleh tim penyidik. Selama pemeriksaan, Aryadi mengaku tidak didampingi oleh penasihat hukum. Dia juga menyebutkan di persidangan bahwa dirinya tidak diberi surat pemberitahuan pemeriksaan dari pihak Polda Metro Jaya yang menangani penyidikan kasus. Meski demikian, dia dan keempat saksi lainnya tetap menandatangani hasil BAP dari tim penyidik. Sebagai informasi, Frida dan Tribuners, Aryadi bukan satu-satunya saksi yang dihadirkan tim JPU di dalam persidangan. Pada persidangan sebelumnya, yaitu Senin 14 November, tim JPU juga sudah menghadirkan pelapor perkara ini, yaitu Kurniawan Santoso. Dalam keterangannya di persidangan, Kurniawan menyampaikan adanya patung yang semestinya bergambar Sang Buddha. Namun dalam unggahan Roy Suryo kemudian diganti oleh wajah Presiden Joko Widodo. Hal itulah yang membuatnya merasa terhina sebagai umat Buddha. Tidak cuma wajah Sang Buddha yang telah diganti, kata-kata yang digunakan Roy Suryo dalam caption-nya juga disebut Kurniawan membuat sakit hati. Kata-kata yang dimaksud itu
yaitu Hehehe Lucu Ambiar. Ambiar sendiri dianggap Kurniawan berkonotasi negatif. Menurutnya di dalam bahasa Jawa, ambiar memiliki arti rusak. Sebagai informasi juga, Frida dan Tribuners, ke depannya jaksa penuntut umum maupun dari pihak terdakwa akan terus menambah saksi yang akan diperiksa di pengadilan. Informasi dari jaksa penuntut umum, dari pihak mereka akan menghadirkan 20 saksi di dalam persidangan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, Firda. Selebihnya saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari tribunnews.com atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari pengacara Roy Suryo Zulkarnain. Dan berikut liputannya untuk Anda. Rekan-rekan saya itu bertanya sudah sangat mendalam, namun terpikirkan oleh saya ya bahwasanya dia mengatakan ya itu dari Kevin, bukan dari Kurnia. Nah, di situ terpikirkan aku kapan gitu. Akhirnya tentu tidak dengan kekerasan, dengan rasa lembut saya bertanya, seakan-akan ngobrol. Ya, disitulah terbuka dia. Dengan terbukanya dia terbukti bahwasanya ada 5 orang yang diperiksa BAP di Sidikan. Dan yang sangat menarik sekali, dia diperiksanya tanpa ada surat panggilan atau surat apa, ya berarti yang namanya penyidik datang ke bersangkutan itu kecuali yang diperiksa itu sakit, ya, lumpuh, ya kan tidak bisa. Nah artinya kalau sampai penyidik datang ke KP berarti ada target. Nah di sini terbuka, ya bahwasanya kebenaran itu masih akan terbuka. Ya kawan saya semua bicarakan kenapa Pak Roy yang kejar, gitu kan? Sementara Pak Roy sudah berusaha mencari si pelaku utama. Pak Roy sudah mencoba meminta maaf. Kenapa ini? Berarti kan ada seseorang, ya pasti kebenaran itu pasti ada. Yang jelas ini kudu kebenaran fakta. Ini BAP ini sudah sesuai prosedur ya Bang ya di sebuah kafe ya? Udah jelas. Lebih lengkapnya lagi nanti mungkin abang kita nih. Ya. Pelaku pembunuhan juragan sembako di Jalan Mustika Sari, Kota Bekasi ternyata merupakan mantan karyawan yang menyelinap masuk menghantam korban menggunakan balok kayu. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Hengki mengatakan pihaknya berhasil mengungkap pelaku berinisial DS 30 tahun. Kronologi kejadian bermula saat korban berinisial SS 63 tahun datang sekira pukul 3 dini hari pada Jumat 11 November. Korban merupakan pemilik toko sembako dan ia biasa datang dini hari untuk memulai aktivitas berjualan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta. Ada Yusuf Bahtiar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Yusuf. Selamat sore Firda dan juga Tribuners. Bisa saya sampaikan Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap kasus pembunuhan pemilik toko sembako di Jalan Mustika Sari, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi. Adapun kasus ini pertama kali terkuak pada Jumat 11 November 2022 lalu sekitar pukul 9.00 waktu pagi. Ketika itu pemilik ataupun warga dikagetkan dengan penemuan jasad pemilik toko berinisial SS 63 tahun ditemukan tewas dengan kondisi tangan dan kaki terikat di dalam tokonya. Adapun dari penemuan jasad pria pemilik toko tersebut, Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan proses penyelidikan. Tidak bukan waktu lama, Polres Metro Bekasi Kota berhasil mengungkap pelaku berinisial DS yang tidak lain adalah mantan karyawan toko sembako milik SS. Adapun penangkapan DS dilakukan di wilayah Kabupaten Bogor, di mana DS sempat kabur setelah melakukan aksinya. Adapun dari keterangan Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Hengki mengatakan kronologis bermula saat pemilik toko SS datang sekitar pukul 3 dini hari. Dia datang untuk melakukan aktivitas berjualan. Korban biasanya masuk ke dalam toko melalui pintu belakang toko. Lalu pada saat di dalam setelah itu pelaku
DS masuk ke dalam toko melalui pintu yang sama yang pada saat itu tidak terkunci. Namun pada saat DS menyelinap masuk, SS kemudian memergokinya dan langsung menghantam korban menggunakan aqua botol ukuran 1,5 liter. Lalu setelah SS pingsan, DS langsung melakukan pembunuhan dengan cara mengambil balok kayu berukuran kurang lebih 90 cm dan menghantam kepala korban hingga tewas. Setelah memastikan korban tewas, DS kemudian mengambil barang dalam toko, yaitu puluhan slot rokok yang dimaksudkan ke dalam karung. Lalu setelah itu dia juga sempat membakar CPU di mana yang terhubung dengan CCTV area toko. Setelah itu baru pelaku kabur dan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Kapolres memastikan sejauh ini belum ada laporan ataupun informasi adanya uang ataupun barang berharga lain yang dicuri. Namun yang dipastikan yang sudah diambil adalah rokok. Adapun kasus ini baru pertama kali diakui oleh tersangka, baru sekali dilakukan. Dia sengaja melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Yusuf, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Polisi Hengki. Berikut liputannya untuk Anda. Yang saya hormati rekan-rekan media, cetak elektronik dan online. Pada sore hari ini kita akan menyampaikan rilis atau informasi pengungkapan kasus pembunuhan dan atau pencurian dengan kekerasan, di mana kejadian ini yang terjadi pada hari Jumat tanggal 11 November tahun 2022 sekitar diketahuinya itu sekitar jam 9 waktu Indonesia bagian Barat di Ruko Kelontong Jalan Raya Mustikasari RT 04 RW 18 Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi. Dasar laporan polisi yang ada untuk kita melakukan proses penyidikan kasus tersebut atas nama pelapor JS, sedangkan korban atas nama SS 63 tahun, alamat Jalan Cendrawasih 5 Blok B 133 RW RT 013 RW 015 Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ini alamat sesuai dengan alamat ya, KTP ya. Tapi tempat tinggal korban di TKP tadi di Rawalumbu. Ya. Dari kejadian tersebut, Polres Lampung Utara menyebutkan jika pelaku pembunuhan pria Parubaya di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara tak lain merupakan anak kandung dari korban. Pelaku anak bunuh ayah ini di Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara berhasil ditangkap oleh Polres Lampung Utara. Adapun pelaku anak bunuh ayah diamankan Polres Lampung Utara, yakni adalah Engkon, 35 tahun, warga Kecamatan Banjit, Waikanan. Diketahui pria Parubaya ditemukan tewas di kebun kopi Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara pada Minggu 13 November lalu. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Hada Anung Bayuardi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Anung. Ya, rekan Firda dan Tribuners, bisa dijelaskan bahwa penangkapan Encon ini berawal dari ada informasi dari masyarakat kepada anggota Polsek Agung Tengah, di mana terdapat seorang warga ataupun orang asing yang sedang tidur di halaman rumah warga. Kemudian warga tersebut menghubungi pihak aparat setempat ataupun desa yang longsor Kecamatan Subi, Agung Tengah, lantas diteruskan kepada aparat kepolisian Polsek Sektor Subi, Agung Tengah. Kemudian
anggota bersama dengan aparat desa langsung melakukan peninjauan di rumah tersebut dan ditanyakan kepada yang bersangkutan bahwa Encon habis membunuh ayah kandungnya sendiri pada Minggu di Kecamatan Bukit Kemuning. Atas dasar itulah kemudian pihak Polsek Agung Tengah berkoordinasi dengan Polsek Bukit Kemuning. Lantas kedua polsek tersebut membawa Encon untuk mengambil senjata yang digunakan untuk membunuh orang tuanya Acang, di mana senjata tersebut dikubur oleh Encon sekitar 2 km dari ditemukannya Encon di rumah warga tersebut. Kemudian Encon ini diketahui memiliki riwayat gangguan jiwa yang diperoleh anggota Bukit Kemuning kartu kuning dari Rumah Sakit Jiwa di Bandar Lampung. Atas dasar inilah polisi masih melakukan kebenaran informasi tersebut untuk mengambil ataupun menanyakan perihal kartu kuning tersebut. Untuk motifnya sendiri berdasarkan keterangan Kapolres Lampung Utara bahwa saat itu Encon tidak dibolehkan oleh Acang orang tuanya sendiri mengambil buah yang ada di kebun. Lantas karena kecewa, Encon langsung menghabisi nyawa orang tuanya dari pipi kanan dan kiri, kemudian menebas menggunakan golok. Atas kejadian itu, Encon tidak menyesal atas perbuatannya. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut berkas perkara tersebut, di mana Encon sendiri akan dikenai hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara berdasarkan dan dikenai pasal 380 KUHP tentang pembunuhan. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Anung Bayordi dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Panca Logam Makmur dan oknum Polres Bombana diduga melakukan pembakaran dan merusak lahan milik warga di Kecamatan Rorowat Utara, Kabupaten Bombana pada Selasa 15 November lalu. Kuasa hukum pemilik lahan Ramdan Rizky Pratama mengatakan pihaknya akan melakukan langkah hukum terkait masalah ini. Menurutnya tindakan ini masuk kategori tindak pidana. Ia juga menuding terjadi persekongkolan antara pihak PT Panca Logam Makmur dengan Polres Bombana dengan mengatasnamakan PT Anugerah Alam Buana Indonesia atau AABI. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun News Ultra. Ada Arman Tosepu yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arman. Rekan Firda, kami melaporkan bahwa di Kabupaten Bombana beberapa waktu lalu terjadi dugaan pengerusakan dan pembakaran lahan milik warga, di mana kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa lalu di kecamatan di salah satu di Kabupaten di Bombana. Pada saat itu awalnya lahan ini diduduki oleh warga yang mengklaim bahwa tanah ini merupakan tanah miliknya berdasarkan surat peralihan hak atas tanah dari Raja Mornene, yang kemudian tanah ini menjadi sengketa antara warga dengan juga pihak perusahaan, diantaranya PT Panca Logam Mulia, yang kemudian dituding oleh pengacara atau kuasa hukum dari warga yang menduduki lahan tersebut, di mana warga yang menduduki lahan di Kabupaten Bombana ini meminta agar ada kompensasi lahan yang diberikan oleh perusahaan, yakni PT AABI. Namun berjalan waktu setelah melakukan pelaporan di pihak Polres Bombana, kemudian pada hari Selasa kemarin pemilik lahan yang menduduki lahan yang menjadi sengketa ini kemudian didatangi oleh perusahaan dan juga yang diduga adalah oknum Polres Bombana yang dituding melakukan pembakaran. Dugaan tersebut dikuatkan dengan pada saat warga yang menduduki lahan ini meminta surat tugas daripada
personel yang memakai baju biasa di lokasi ini, namun surat tugas tersebut tak kunjung diperlihatkan oleh personel dan juga pihak perusahaan PT Pacalogam yang datang ke lokasi ini. Oleh karenanya itu pemilik atau kuasa hukum dari pemilik lahan rencananya akan melakukan upaya hukum terkait dugaan pengerusakan dan juga pembakaran tenda-tenda milik warga yang menduduki lahan tersebut ke pihak penegak hukum, dan juga meminta kepada pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah pusat untuk segera menyelesaikan kasus sengketa lahan yang terjadi antara warga dan juga perusahaan di Kabupaten Bomana. Demikian rekan Firda, kami melaporkan dari Kabupaten Bomana. Baik, terima kasih rekan Armanto Sepu dari Tribun News Ultra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Jajaran Polda Papua Barat kembali menggelar apel gabungan dalam rangka kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana alam di wilayah Papua Barat 2022. Apel yang dilaksanakan di lapangan Mapolda Papua Barat dihadiri sejumlah instansi seperti TNI, Palang Merah Indonesia atau PMI, dan BPBD Papua Barat. Kapolda Papua Barat Dirjen Pol Daniel Tahimonang mengatakan apel gelar pasukan bertujuan untuk menghadapi bencana di akhir tahun 2022. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Asarira Rusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Baik, Firda dan juga Tribunas dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pada pagi tadi jajaran Polda Papua Barat dan beberapa instansi telah melaksanakan apel gabungan dalam rangka menyikapi adanya terkait kesiapsiagaan bencana alam di wilayah Provinsi Papua Barat pada akhir tahun 2022 ini. Nah, pada apel tadi jajaran Kapolda Papua Barat telah menginstruksikan bahwa seluruh pihak termasuk jajarannya agar selalu siap siaga dengan adanya bencana alam, sehingga jauh hari mulai dilakukan terkait dengan pemeriksaan pasukan dan juga pemeriksaan alat-alat yang dimiliki oleh jajaran Polda Papua Barat dan juga instansi-instansi yang ikut dalam operasi-operasi SAR bencana pada kejadian-kejadian alam begitu. Nah, dalam instruksi tersebut beliau menyampaikan bahwa untuk wilayah Papua Barat sendiri memiliki potensi bencana, yakni bencana banjir dan juga bencana longsor yang cukup besar, sehingga butuh adanya kesiapan dari personil maupun dari alat-alat yang mendukung operasi SAR yang ketika terjadi bencana di Papua Barat bisa sewaktu-waktu dikerahkan menuju ke lokasi tempat kejadian begitu. Nah, sementara itu berdasarkan keterangan yang kami dapat dari BPBD Provinsi Papua Barat sendiri, beliau menyampaikan bahwa untuk wilayah Papua Barat sendiri memiliki potensi bencana yang cukup besar. Nah, berdasarkan data dari BNPB Pusat 2020 sendiri, mereka merilis bahwa Papua Barat sendiri memiliki potensi bencana yang cukup besar. Salah satunya yakni banjir bandang dan juga tanah longsor dan gempa bumi dan lainnya. Nah, rata-rata bencana ini terjadi di wilayah Manokwari, Sorong, dan juga wilayah Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni. Nah, beliau berharap agar kegiatan seperti ini harus terus dilakukan sehingga masing-masing personil dan juga masing-masing instansi sudah siap untuk menghadapi bencana jauh-jauh hari begitu. Firda. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kepala BPBD Papua Barat, Derek Abnir. Berikut liputan untuk Anda. Kita termasuk provinsi yang memiliki indeks risiko kerawanan bencana tinggi di kita punya negara kesatuan. Ya, kami supaya sama dengan Bapak Ibu yang sumber data yang dikeluarkan dari Basarnas ya, lagi saja tahun 2020 ya. Pak Laka ke kiri semuanya. Ya.
kerawanan bencana yang sangat tinggi. Oleh karena itu, langkah terpadu yang dilakukan jajaran kepolisian Republik Indonesia yang dikomandoi oleh Bapak Kapolda ini sesuatu yang sangat cepat terkait dengan kesiapan dan berbagai kita untuk menghadapi ancaman bencana ini. Nah, jadi penanganan bencana merupakan peran bersama dari seluruh pihak. Jadi semua pihak ya, dari pemerintah bersama dengan masyarakat. Dan apa yang dilakukan adalah salah satu upaya atau strategi dalam pengurangan risiko bencana, terutama bencana. Ya, kita lakukan kesiapan. Apa kesiapan itu meliputi kesiapan sumber daya, baik sumber daya personil, peralatan dan kemampuan teknologi dan juga media massa. Karena media massa ini akan juga mengantar informasi kesiapan ini kepada masyarakat untuk membacanya dan mempersiapkan mereka. Kekuatan kita harus bangun dari ketangguhan keluarga, kemudian masyarakat di sekitarnya. Karena peran pemerintah dalam penanggulangan bencana hanya sekian persen saja. Diharapkan kuat itu adalah masyarakat. Pertama keluarga. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang wisatawan asal Papua saat melakukan trekking ke Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu 16 November. Korban diketahui bernama Pilemon Tabuni, 46 tahun, warga desa Jiwo, Kecamatan Oneri, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Maumere, lalu Wahyu Effendi melalui Koordinator Posar Manggarai Barat Edi Suryono. Evakuasi wisatawan yang tidak sadarkan diri saat melakukan trekking ke Pulau Padar di Pelabuhan Bajo. Korban dievakuasi karena mengalami lemas dan tidak sadarkan diri di sekitar Selat Linteh, Pulau Padar. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Flores, ada Arnold Willianto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Arnold. Ya, baik Kirda dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan bahwa memang benar pada Rabu 16 November 2022 kemarin, tim SAR gabungan melakukan evakuasi terhadap salah satu wisatawan di saat melakukan trekking di Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat, di mana menurut informasi yang kami himpun dari Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Maumere, memang wisatawan ini mengalami lemas dan tidak sadarkan diri pada saat melakukan trekking. Di mana setelah mendapat informasi tersebut, tim SAR gabungan langsung menuju ke lokasi untuk mengevakuasi wisatawan tersebut, dan saat ini wisatawan sudah dibawa atau sudah dievakuasi ke rumah sakit di Manggarai Barat. Demikian Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Arnold Willianto dari Tribun Flores atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pembersihan material longsor yang menutupi badan jalan di Samar Kilang, Pondok Baru, Desa Blangpanu, Kecamatan Ciah Utama pada Rabu 16 November masih terus berlanjut. Hal ini diakibatkan karena curah hujan yang terus-menerus sehingga proses pembersihan menjadi melambat. Material longsor yang menutupi badan jalan tersebut mencapai kurang lebih 60 meter dengan kedalaman 3 meter hingga mengakibatkan arus transportasi khususnya roda 4 belum bisa dilalui. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Serami News Indonesia. Ada Bustami yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bustami. Baik, Saudara Firda, yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Banda Meriah. Pembersihan material longsor yang menutupi jalan di Samar Kilang, Pondok Baru pada Kecamatan Ciah Utama pada Rabu tanggal 16 November 2022 masih terus berlanjut. Hal ini diakibatkan karena curah hujan yang terus-menerus sehingga proses pembersihan menjadi terlambat. Material longsor yang menutupi jalan tersebut mencapai hingga kurang lebih 60 meter dengan kedalaman 3 meter hingga menyebabkan transportasi khususnya roda 4 dan roda 2 tidak bisa dilalui ataupun lumpuh total. Menurut keterangan dari BPBD setempat, longsor tersebut diakibatkan karena intensitas hujan yang berkelanjutan dalam beberapa hari sehingga longsor tersebut menutupi badan jalan di Jalan Samar Kilang. Pihaknya juga menyampaikan untuk lokasi kejadian tersebut merupakan masih dalam
pekerjaan proyek jalan multi-air, sehingga untuk penanganan longsor tersebut langsung ditangani oleh pihak pekerjaan multi-air. Sementara itu, Humas PT Medan Galih Persada ataupun proyek multi-air tersebut menyampaikan hingga saat ini itu dari pihaknya terus melakukan pembersihan badan jalan yang tertimbun tanah longsor tersebut. Memang disampaikannya juga tempat tersebut menjadi langganan longsor ketika musim hujan tiba. Namun demikian dari pihaknya terus melakukan pembersihan untuk agar bisa jalan tersebut bisa dilalui kembali. Dari akibat kejadian tersebut juga sekitar 10 desa di Jalan Samar Kilang tersebut terisolir. Namun langkah yang dilakukan oleh camat setempat beserta BPBD yaitu dengan persiapan makanan ataupun hal-hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat sudah disampaikan di seberang. Namun karena kondisi tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4, terpaksa dari pihaknya melakukan lansir ataupun memikul kebutuhan dari masyarakat yang ada di seberang Jalan Samar Kilang tersebut. Mungkin seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Bustami dari Seremi News Indonesia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Cirebon Raya menuntut upah minimum kota atau UMK 2023 naik 13%. Tuntutan tersebut disampaikan saat unjuk rasa massa FSPMI Cirebon Raya di Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kecamatan Kejaksaan Kota Cirebon pada Rabu 16 November. Dalam aksi tersebut, massa tampak berorasi secara bergiliran di depan Balai Kota Cirebon. Puluhan petugas gabungan juga terlihat bersiaga untuk mengamankan unjuk rasa tersebut. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Cirebon, ada Ahmad Imam Baihaqi yang akan melaporkannya. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih. Massa FSPMI Cirebon Raya berunjuk rasa di Balai Kota Cirebon dan menuntut UMK Kota Cirebon pada tahun 2023 naik sebesar 13%. Adalah pada tahun 2022 ini UMK Kota Cirebon mencapai 2.300.000-an, sehingga jika dikalkulasikan maka buruh menginginkan kenaikan UMK Kota Cirebon ini menjadi 2,5 juta. Dan dalam aksi tersebut juga mendapat kawalan dari puluhan petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota. Dan dalam aksi tersebut juga para buruh menolak penggunaan PP nomor 36 tahun 2021 sebagai dasar untuk menetapkan kenaikan UMK 2023 karena PP nomor 36 tahun 2021 itu dinilai hanya akan menyengsarakan kaum buruh di Indonesia, dan sehingga para buruh tersebut meminta agar kenaikan UMK 2023 dihitung berdasarkan survei KHL atau kebutuhan hidup layak para buruh. Dan hasilnya dari para buruh tersebut juga telah melakukan survei KHL, dan hasilnya upah layak yang diberikan kepada para buruh di Kota Cirebon adalah senilai 2,5 juta sesuai dengan tuntutan mereka, yakni menuntut kenaikan UMK sebesar 13%. Dan para buruh juga menuntut agar pemerintah hingga pengusaha tidak menjadikan ancaman resesi global sebagai alasan untuk tidak menaikkan UMK 2023, karena selama pandemi COVID-19 dalam 2 tahun terakhir ini para buruh menilai pemerintah dan pengusaha selalu menjadikan beberapa alasan untuk agar UMK di tahun tersebut naik, kenaikannya kecil, sehingga pada tahun 2023 nanti para buruh meminta agar kenaikan UMK tersebut 13% sesuai dengan tuntutan mereka. Selain itu juga dari Serikat Pekerja Nasional Kabupaten Cirebon juga meminta agar pemerintah Kabupaten Cirebon merekomendasikan
kenaikan UMK Kabupaten Cirebon tahun 2023 sebesar 15% kepada Pemprov Jabar saat penetapan UMP Jawa Barat. Pada tahun ini UMK di Kabupaten Cirebon sendiri mencapai 2.200.000, sehingga jika dihitung berdasarkan tuntutan para buruh yang tergabung dalam SPN Kabupaten Cirebon, nilai UMK yang diinginkan para buruh pada tahun 2023 nanti ialah mencapai 2,5 juta. Demikian, Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Rektor IPB University menemui para mahasiswa korban penipuan yang berujung jeratan utang ke sejumlah aplikasi pinjaman online pada Selasa 15 November malam. Rektor IPB University menemui para mahasiswa korban penipuan yang berujung jeratan utang ke sejumlah aplikasi pinjaman online pada Selasa 15 November malam. Para mahasiswa tersebut dikumpulkan dalam satu ruangan, kemudian dilakukan pembicaraan internal bersama petinggi rektorat. Rektor IPB University Profesor Arif Satria menjelaskan bahwa dari 75 mahasiswa yang hadir dalam pertemuan ini sudah tergambar bahwa memang tidak ada yang sifatnya transaksi individual. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Bogor. Ada Naufal yang akan melaporkannya. Silakan rekan Naufal. Baik, rekan Firda dan juga rekan-rekan Tribunus, dapat kami informasikan bahwa pihak Rektor IPB telah melakukan tindakan atau langkah-langkah setelah adanya para mahasiswa IPB yang menjadi korban kasus penipuan usaha yang membuat mereka terjerat utang di sejumlah aplikasi pinjaman online atau pinjol. Pihak rektor mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut tergambar bahwa para mahasiswa IPB ini menjadi korban penipuan bukan karena mereka ini tidak mampu membayar utang pinjol dalam kegiatan individu mereka, tapi mereka ini diduga kuat memang menjadi target penipuan oleh si terduga pelaku yang saat ini sudah teridentifikasi atas nama inisial SAN. Dan pihak rektor juga mengaku bahwa para mahasiswa ini menjadi korban penipuan saat mereka ini memang sedang mencari dana untuk acara kemahasiswaan di kampus. Dan pihak IPB juga mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian pihak korban dari mahasiswa IPB juga sudah melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan untuk perkembangan terkini terkait kasus ini, pihak kepolisian telah berhasil menangkap satu orang terduga pelaku yang diduga melakukan penipuan kepada ratusan warga di Bogor ini, termasuk para mahasiswa IPB. Namun sementara ini pihak kepolisian belum menjelaskan lebih lanjut karena pemeriksaan masih dilakukan kepada si terduga pelaku tersebut oleh pihak Satreskrim Polres Bogor. Demikian.
Baik, terima kasih rekan Novel dari Tribun Bogor atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga menegaskan langkah pemblokiran rekening pada 3 kampung di Kabupaten Teluk Bintuni sudah berdasarkan sejumlah pertimbangan. Daniel menjelaskan seharusnya dana yang dikucurkan berdasarkan hasil verifikasi data agar penerima pun benar-benar warga di kampung tersebut. Sehingga dengan munculnya 100 orang itu, kepala kampung pun mengaku tidak akan bertanggung jawab dengan uangnya. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat. Ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan. Ya, baik. Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwasanya pagi tadi jajaran Polda Papua Barat, khususnya Kapolda Papua Barat, telah mengeluarkan statement terkait dengan alasan bagaimana pihaknya dan jajarannya melakukan pemblokiran terhadap 3 rekening dari 3 kampung di Kabupaten Teluk Bintuni. Nah, beliau berdalih bahwa upaya pemblokiran ini adalah hasil dari terkait dengan adanya informasi bahwa aliran dana di ketiga kampung itu diduga mengalir ke kelompok KKB yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni, yang mana baru-baru ini melakukan penyerangan terhadap para pekerja di Kabupaten Jalan Trans Papua Barat, yang mana menghubungkan antara Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Maibrat itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil informasi tersebut, mereka melakukan pendalaman dan akhirnya mendapatkan indikasi bahwa ada 3 kampung tersebut ikut dalam menyalurkan dana tersebut ke dana kampung, maksud saya ke kelompok KKB ini, sehingga mereka langsung berkoordinasi untuk memblokir rekening tersebut ke bank dan juga beberapa. Nah, saat ini mereka sedang melakukan upaya untuk mendalami terkait beberapa kampung yang ada di Papua Barat yang diduga melakukan aksi-aksi seperti ketiga kampung ini, sehingga nantinya termasuk ada beberapa kampung yang ada di Kabupaten Maibrat pun akan dilakukan upaya pemblokiran ketika misalkan terdapat fakta-fakta yang mencuat seperti yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni itu sendiri. Begitu, Firda. Baik, terima kasih rekan Safwan dari Tribun Papua Barat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga. Berikut liputannya untuk Anda. Kita mengevaluasi di 3 tempat yang kemarin yang di dekat terjadinya pembunuhan terhadap warga. Karyawan di jalan. Nah, ternyata dana desa ini harus dievaluasi. Ya, kepada siapakah diberikan? Kalau bukan kepada warganya, terus ngapain diberikan gitu ya? Itu yang menjadi persoalan. Kalau diberikan kepada orang lain yang bukan warganya, terus warga siapa yang diberikan? Nah, ini pertanggungjawaban itu yang saya tuntut. Kapolres kita perintahkan untuk cek itu dana desa itu agar yang menerima orang yang tepat. Nah, kalau tidak tepat menerimanya, itu kan pidana itu. Nah, baiknya diblokir aja. Siapa yang bertanggung jawab terkait ini kejadian terkait dugaan yang bertanggung jawab apa maksudnya terkait dugaan aliran dana desa itu yang ke pihak-pihak yang Nah, selama ini kan terjadi seperti itu. Maka ini sekarang kita cegah agar tidak terulang. Agar dana desa ini tidak sembarangan diberikan kepada orang-orang yang tidak jelas, gitu kan. Nah, katakanlah misalnya desa itu jumlahnya 200 orang. Ternyata pembagiannya 300. Yang 100 boleh siapa? Ini yang perlu dijelaskan. Nah, itu kan dana desa itu kan diperuntukkan untuk penduduk itu ada di situ. Kalau memang mau dibagi, tapi seharusnya kan
sebenarnya kan bukan dibagi kepada perorangan, malah dibuat untuk kesejahteraan desa. Misalnya bikin proyek apa, bikin apa, itu sebenarnya tujuan pemerintah. Kepolisian Resor Kabupaten Kutai Timur atau Kutim mengungkap kasus ruda paksa terhadap anak berusia 16 tahun. Bermula dengan masuknya laporan tindak pidana asusila yang dialami oleh Mawar nama samaran ke unit PPA Sareskrim Polres Kultim. Hal ini disampaikan oleh KBO Reskrim Polres Kultim, Ibtu Akbar pada press release-nya yang digelar di halaman Mako Polres Kultim pada Rabu 16 November. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim, ada Syifaul Mirfako yang akan melaporkannya. Silakan rekan Syifa. Baik, rekan Firda. Dapat kami laporkan bahwa telah terjadi kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur yang tersangkanya merupakan ayah kandung daripada korban itu sendiri. Kasus ini diungkap oleh Polres Kutai Timur di Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu 16 November 2022. Bermula pada hari Jumat, tanggal 11 November 2022, sekitar pukul 17 WITA, unit PPA Satreskrim Polres Kultim mendapat laporan dari seorang laki-laki bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur. Mawar, yakni korban, diduga menjadi pelampiasan nafsu bejat ayah kandungnya sendiri yang berusia 58 tahun dan sudah terjadi selama 3 tahun terakhir. Bahkan kejadian terakhir masih dilakukan tersangka pada bulan Oktober tahun 2022 di rumah korban, yang juga rumah tersangka di Kabupaten Kutai Timur. Setelah mendapat laporan tersebut, unit PPA Satreskrim Polres Kultim melakukan penyidikan dengan melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak kepolisian mendapat informasi bahwa saat ini korban dalam keadaan 3 bulan masa kehamilan. Penyidik berkeyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan yang dilakukan terhadap Mawar dan dengan 2 alat bukti yang cukup sehingga ditetapkan ayah kandungnya sebagai tersangka. Kemudian tim Macam Satreskrim Polres Kultim mendatangi TKP dan mengamankan tersangka untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut. Dari tangan tersangka telah disita barang bukti berupa sarung bermotif kotak-kotak berwarna kuning yang diduga digunakan tersangka pada saat terakhir kali meruda paksa korban. Korban terpaksa melayani ayah kandungnya sendiri karena dijanjikan akan diberi uang oleh tersangka dan mendapat ancaman. Akibat perbuatannya, tersangka diganjar dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Namun karena tersangka merupakan orang tua korban, maka akan ditambah 1/3 dari ancaman pidana tersebut, yakni paling lama 20 tahun pidana penjara. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Syifa dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Belum beraspal sejak 2019 karena lahannya bersengketa, kini perbaikan 2 titik jalan di akses Bandara Internasional Syamsuddin Nur akhirnya mulai dikerjakan. 2 titik jalan itu sama-sama berada di Kecamatan Landasan Ulin, yakni di Jalan Sukamaju Ujung, Kelurahan Landasan Ulin Utara, dan Tambak Tarap, Kelurahan Syamsuddin Nur. Jalan Sukamaju Ujung misalnya sudah mulai ditinggikan dengan alat berat. Dengan diaspalnya 2 titik jalan tersebut, maka seluruh jalan akses bandara sudah diaspal. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Banjarmasin Pos, ada Milna Sari yang akan melaporkannya. Silakan rekan Milna. Ya, terima kasih rekan Firda. Tribuners, dapat saya laporkan jika hari ini jalan tembus bandara atau jalan akses bandara ke Bandara Internasional Syamsuddin Nur Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan sudah mulai dilakukan pekerjaan untuk pengaspalan, di mana jalan akses bandara ini sendiri yang dibangun oleh Pemprov Kalimantan Selatan ada 2 titik yang belum diaspal, yakni di Jalan Sukamaju Ujung dan juga di Tambak Tarap di Kelurahan Syamsuddin Nur. Dan dengan diaspalnya 2 titik ini sendiri, maka jalan akses bandara sendiri semuanya sudah dilakukan pengaspalan. Dan 2 titik yang belum diaspal ini sendiri sepanjang 200 meter, masing-masingnya 200 meter, dan nanti lebarnya akan dilebarkan hingga 20 meter. Pagu anggaran sendiri yang disediakan oleh Pemprov Kalimantan Selatan dari APBD Perubahan Pemprov Kalimantan Selatan, yakni 4,8 miliar atau masing-masing sekitar 2 miliar lebih per 1 titik pengerjaan. Dan jalan ini sendiri merupakan jalan titik terakhir yang dilakukan pengaspalan dikarenakan sebelumnya terjadi sengketa jalan antara warga dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dikarenakan nilai pembebasan yang tidak diterima oleh warga di sekitar jalan tersebut.
untuk pembebasan sendiri Pemprov Kalimantan Selatan telah membebaskan 387 juta untuk lokasi di titik tambak tarap, sementara untuk di Sukamaju 250 juta. Begitu rekan Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Milna Sari dari Banjarmasin Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Sebanyak 120 atlet memperebutkan 21 medali emas pada cabang olahraga wushu di Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Utara ke-11 tahun 2022. Dua kategori utama yang dipertandingkan masing-masing taulu atau keindahan gerakan dan nomor sanda atau sanshow atau pertarungan bebas. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Rafsan yang akan melaporkannya. Silakan rekan Rafsan. Baik, terima kasih dan Tribuners, selamat malam. Saat ini saya melaporkan langsung dari venue cabur wushu yang berlokasi di SMK Diadika Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara, dan pada hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi yang berlangsung di Kabupaten Bolang Mongondo dan Kota Mobagu. Dan untuk cabur wushu ini merupakan hari yang kedua pelaksanaan, dan di mana sebanyak 9 kabupaten kota menurunkan kurang lebih 100-an atlet untuk berlaga untuk memperebutkan 21 medali emas tentunya di cabur wushu ini. Dan pada hari lapangan futsal venue dari lapangan futsal SMK Yadika, maksud saya, sebagai venue dari wushu ini mempertandingkan 2 nomor, yakni nomor sanda atau sanshow dan juga nomor taulu atau keindahan gerakan. Dan tadi pertandingan berlangsung alot, persaingan perebutan medali perunggu sudah terjadi, dilaksanakan tadi, dan kurang lebih ada 4 tim yang meraih medali perunggu tadi. Ada Sitaro, ada Kabupaten Minahasa Utara, Kota Manado, dan juga Kabupaten Bolang Mongondo Timur. Dan untuk Jumat besok rencananya akan berlangsung partai final di nomor sanda putra dan putri yang masih berlangsung di SMK Yadika, tepatnya di lapangan futsal ini. Dan selanjutnya juga selain wushu di cabur bela diri ini juga yang menarik adalah dari cabur taekwondo, di mana 11 kabupaten kota yang ikut meramaikan perebutan medali ini menurunkan 103 atlet, dan dalam perebutan medali yang total yang diperebutkan medali dalam di cabur taekwondo ini sebanyak 48 medali, terdiri dari 12 medali emas, 12 medali perak, dan juga 24 medali perunggu. Dan Tribuners, untuk partai final sudah berlangsung pada sore tadi untuk cabur taekwondo di venue lapangan futsal ADM yang berada di Kelurahan Kotobangon, Kota Mobagu. Dan tadi beberapa nama tampil dan berhasil memenangkan medali. Seperti yang dari Manado, satu atlet mereka bernama Monica Adam, ini merupakan atlet pelatnas SEA Games, sempat ikut pelatnas SEA Games di Hanoi, Vietnam untuk cabur wushu, merupakan kontingen dari Indonesia. Demikian Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan Rafsan dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Euforia Piala Dunia 2022 di Qatar akhir-akhir ini mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Untuk Piala Dunia kali ini, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Munang Silitonga pun telah menentukan yang akan berlaga di Qatar esok. Daniel menilai permainan dari skuad Der Panzer sejak dulu selalu kompak. Terkait euforia Piala Dunia, Daniel rencananya akan membuat nonton bareng di halaman Polda Papua Barat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Papua Barat, ada Safwan Ashari Rarusun yang akan melaporkannya. Silakan rekan Safwan.
Ya, Firda dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, pada sore hari ini saya ingin sampaikan bahwa euforia dari sepak bola Piala Dunia Qatar 2022 ini mulai terasa di seluruh daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat itu sendiri. Nah, masing-masing warga maupun pejabat-pejabat telah menentukan pilihan dan jagoannya mereka masing-masing, dan hari ini tentunya Kapolda Papua Barat sendiri, Irjen Pol Daniel Tais Siltonga, telah menentukan jagoannya di Piala Dunia Qatar 2022 ini. Nah, beliau menjagokan skuad Der Panzer, dan beliau berharap agar nantinya akan menggelar nonton bareng bersama masyarakat di Polda Papua Barat itu sendiri. Nah, beliau beralasan bahwa untuk tim Panzer ini sendiri memiliki segudang kemampuan, dan tidak hanya satu ataupun dua orang di antara pesepak bola yang ada di Jerman sendiri, sehingga beliau ikut jatuh cinta terhadap tiki-taka ataupun kekompakan yang dipermainkan oleh klub asal Eropa ini sendiri, begitu, Firda. Ya, baik. Terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Papua Barat, Safan, atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Daniel Tahimonang Silitonga, dan berikut liputannya untuk Anda. Saya tidak terlalu tapi saya dari dulu favorit saya Jerman. Jerman ya? Tapi yang lain nggak usah ikut-ikut. Yang jagonya di Jerman ini apa, Jenderal? Yang dijagokan di Jerman? Pokoknya saya tidak menunjuk orang-orang, tapi saya lihat kekompakan tim Jerman itu dari dulu selalu mereka kompak. Dari dulu saya terkesan, meskipun sebenarnya ya saya juga lihat tim-tim yang baik itu Brasil, Argentina, kemudian Belanda, Spanyol itu baik-baik, tapi saya tetap jatuh hati. Berarti tidak bareng kan, Jenderal? Ada komponen nanti yang harus kita lakukan. Tidak perlu kita bikin nonton bareng ke sini. Kita bikin layar besar. Yang khusus atau di Arfak. Supporter Jerman dapat tempat juga di sini untuk nonton bareng ya? Tapi yang jelas Jenderal Argentina tetap dapat. Argentina. Kau Argentina ya? Spanyol. Ya, tapi dari dulu saya favorit Jerman dari dulu. Siap. Muhammad Munji, 70 tahun, memberikan kesaksian soal semasa hidup satu keluarga yang tewas di Kalideres saat dulu tinggal di Gang Lilin 11 RT 7 RW 3 Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kemayoran, Jakarta Pusat. Mantan Ketua RT 7 RW 3 tersebut bercerita semasa kecil Rudianto sempat dihabiskan di rumah kedua orang tuanya tersebut. Ayahnya Tan Giok Chin sudah tinggal di rumah tersebut sejak tahun 1960-an. Tan dan istrinya memiliki 3 anak bernama Rudianto, Budianto, dan juga Cacang. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jakarta, ada Satrio Sarwaterginas yang akan melaporkannya. Silakan rekan Satrio. Ya, baik rekan Firda. Jadi memang satu keluarga yang tewas dalam satu rumah di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat ini dulunya ya pernah tinggal di kawasan Gunung Sahari Utara, tepatnya di Gang Lilin 11 ya, RT 7 RW 3 Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jadi memang di sana Rudianto Gunawan itu salah satu korban semasa kecilnya tinggal di sana bersama dengan kedua adiknya Budianto Gunawan dan Cacang. Kemudian Rudianto Gunawan menikah di sana dengan Margaret Gunawan. Kemudian lahirlah Dian Febriana. Dan saat menikah, Cacang ketika
Cacang juga menikah, tetapi Cacang pindah ke lain rumah. Sementara Budi Gunawan itu tinggal bersama Rudi Yanto Gunawan di rumah ayahnya Tan Gioksin. Dan kemudian memang Ketua RT Muhammad Munji ini sempat mengatakan bahwa semasa hidupnya keluarga dari anggota keluarga Rudianto ini dan Budianto terlihat cuek ya, atau tidak peduli dengan orang tuanya ketika orang tuanya itu terjatuh ya pada tahun 97 di kamar mandi. Dan itu menurut memang keterangan dari Munji ya, yang saat itu sebagai pembut, dan memang pengakuan Munji dia yang selalu mengurusi atau membawa ayah Rudianto Tan ini ke rumah sakit. Dan ketika meninggal pun Munji sendiri yang mengurusi semua surat-surat kematian. Dan memang Munji tak heran ya ketika memang dikabarkan bahwa keluarga yang tewas ini di perumahan Citra Garden tertutup, karena memang saat dulu di rumah dulunya, masa kecilnya, mereka juga dikenal tertutup. Jadi bahkan ketika Rudianto menikah dengan Margareta ikut juga menjadi sosok yang tertutup begitu. Jadi memang sejak tinggal di sana, keluarga mereka sangat tertutup, tidak jarang sekali berinteraksi atau bersosialisasi dengan tetangga-tetangga kiri dan kanan mereka. Seperti itu. Jadi memang saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan ya terkait dengan tewasnya satu keluarga tersebut. Seperti itu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Satrio atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Sandiwara Urip Saputra, 40 tahun yang berpura-pura meninggal dunia, kemudian hidup lagi, kini terkuak berkat kesaksian dari sopir ambulans. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, Urip rupanya masih hidup dan sehat saat dijemput di wilayah Jakarta Selatan. Urip dijemput mobil ambulans bersama istri dan anaknya, namun hal aneh terjadi saat ambulans berhenti di rest area di wilayah Cibubur. Sopir ambulans tidak melihat keberadaan Urip. Kebelakangan diketahui Urip masuk ke dalam peti mati yang sudah disediakannya di dalam ambulans. Sang sopir pun juga tak menyadari Urip masuk ke dalam peti mati. Setibanya di rumah Urip di perumahan Desa Mekarsari, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, sopir baru menyadari Urip berada di dalam peti mati. Namun saat peti mati dibuka, Urip yang berpura-pura meninggal ini kemudian menggerakkan anggota tubuhnya, sehingga pihak keluarga dan warga sontak kaget melihat hal tersebut. Sopir ambulans pun mengungkap cerita istri Urip Saputra selama di perjalanan. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju ke tempat kediamannya di Bogor, kata KBP Iman Imanuddin, istri Urip Saputra rupanya berkeluh kesah dengan permasalahan yang dihadapinya kepada sopir ambulans tersebut. Polres Bogor mencium adanya kejanggalan sehingga melakukan pendalaman lebih lanjut. Sementara itu, Kapolsek Rancabungur AKP Tatang Hidayat mengatakan skenario tersebut dibuat oleh Urip dan istrinya Y. Fakta tersebut terbongkar selesai penyidik memeriksa 2 orang saksi dari petugas mobil ambulans. Urip diketahui memesan jasa ambulans untuk mengantar dari Radio Dalam Jakarta Selatan menuju ke perumahan Ambar Telaga Residen 2, Rancabungur, Bogor. Kepada sopir ambulans, Urip mengaku peti mati tersebut digunakan untuk saudara mereka yang meninggal dunia di Rancabungur. Namun kemudian Urip menghilang saat ambulans berhenti di rest area di kawasan Cibubur. Dari fakta yang didapat tersebut, pihak kepolisian akan memintai keterangan istri dari Urip Y terkait apa yang terjadi di Jakarta. Namun hingga kini Urip dan Y masih keberatan untuk memberikan keterangan karena masih dirawat di rumah sakit.
Seorang YouTuber politik Mahyar Tousi menyampaikan permintaan maafnya selesai membuat cuitan di Twitter soal hinaan terhadap pakaian batik yang digunakan pemimpin negara dalam acara KTT G20 di Bali Kamis 17 November. Melalui akun Twitternya, @Mahyar Tousi meminta maaf atas cuitannya beberapa waktu lalu. Ia mengatakan cuitan sebelumnya merupakan lelucon tentang PM Inggris Rishi Sunak dan PM Kanada Justin Trudeau. Mahyar Tousi tak berniat untuk menghina ataupun menjelekan pakaian adat Indonesia. Untuk meluruskan cuitannya tersebut, Mahyar menjelaskan lewat tweet berisi 3 tweet. Mahyar Tousi mengaku foto yang memperlihatkan Rishi Sunak, Justin Trudeau, Zulkifli Hasan, dan delegasi G20 sudah banyak diposting di Inggris. Di Inggris, foto-foto tersebut diunggah karena banyak menemukan politisi menjadi kaki tangan kelompok-kelompok tertentu. Namun dirinya tak berniat untuk menyinggung tradisi budaya manapun dengan unggahan foto itu. Ia hanya akan mengkritik tokoh politik mereka bahkan jika mengenakan hoodie di London Timur. Namun Tousi menegaskan budaya dan tradisi memiliki karakter uniknya masing-masing, sehingga tak boleh dihina dan dimanfaatkan oleh politisi untuk mencari perhatian. Tweet @Mahyar Tousi yang dianggap menghina batik kemudian telah dihapusnya. Ia mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari warga negara Indonesia dan pejabat pemerintah atas tweetnya tersebut. Sebelumnya, Mahyar Tousi mencuit dan mempertanyakan pakaian batik yang dikenakan sejumlah pemimpin negara dalam sela acara KTT G20 di Bali pada Rabu 16 November. Mahyar Tousi melabeli mereka dengan sebutan idiot. Tweet tersebut diunggah dengan menyertakan foto Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau, Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak, dan pendiri World Economic Forum Klaus Martin Schwab kemudian mengenakan batik. Mereka mengenakan batik saat hadir di gala dinner KTT G20 di Garuda Wisnu Kencana atau GWK Badung, Bali pada Selasa 15 November. Buntut dari postingan itu, akun media sosial Tousi mulai Twitter hingga Instagramnya diserang oleh netizen Indonesia akibat tidak terima atas ejekan yang Mahyar Tousi unggah di Twitter miliknya tersebut.
Andi Deswiandi tiba di pengadilan sidang atau Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk menjalani sidang pembuktian pada Rabu 16 November. Sidang pembuktian perdana menghadirkan 2 orang saksi dari pihak Universitas Lampung atau Unila. Kedua saksi tersebut adalah Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan Unila, Profesor Asep Sukohar, kemudian Profesor Budiono selaku Ketua Satuan Pengendalian Internal atau SPI Unila. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, ada Huri Agusto yang akan melaporkannya. Silakan rekan Huri. Baik, terima kasih rekan Firda. Benar sekali bahwa kemarin telah selesai dilakukan persidangan, sidang pembuktian dengan agenda pemeriksaan saksi, di mana kemarin ada hadir 2 saksi, yakni Asep Sukohar dan Profesor Budiono. Di mana sidang itu sendiri menghadirkan juga terdakwa Andi Deswiandi yang merupakan terdakwa penyuap dalam proses penerimaan mahasiswa baru Unila tahun 2022. Di mana pada saat sidang tersebut terungkap juga bahwa terdapat 2 nama pejabat Waikanan yang ikut disebut, di mana 2 pejabat Waikanan tersebut juga disebut bahwa sempat menitipkan nama mahasiswa untuk dapat diloloskan masuk ke perguruan tinggi Universitas Negeri Lampung. Nah, adapun pejabat Waikanan yang dimaksud salah satunya adalah pejabat sekretaris daerah Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung, dan juga satu lainnya adalah juga PNS di lingkungan Pemkat Kabupaten Waikanan ya. Selanjutnya Firda, pada hari ini juga KPK kembali melanjutkan pemeriksaan sejumlah saksi ya. Di antara pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK pada hari ini adalah mantan Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Herman HN, dan baru saja selesai keluar dari ruangan Mapolresta Bandar Lampung, di mana Herman HN sendiri sebelumnya sempat disebut juga pernah menitipkan mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Namun berdasarkan keterangan Herman HN, dia membantah bahwa pernah menyerahkan uang senilai 150 juta ke pihak Unila. Dia membantah hal tersebut. Kendati demikian, dia mengakui bahwa dirinya memang benar telah pernah menitipkan mahasiswa untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Unila. Namun mahasiswa yang dimaksud tidak berhasil lolos masuk ke Fakultas Kedokteran tersebut atau dinyatakan tidak lolos ujian. Dan dia pun membantah bahwa dirinya menitipkan uang senilai 150 juta tersebut. Demikian rekan Firda. Ya, baik, terima kasih rekan Huri Agusto dari Tribun Lampung atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Semarak Piala Dunia 2022 Qatar merambah hingga ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal ini terlihat di permukiman warga di Jalan Titang RT 3 RW 1, Kelurahan Balana, Kecamatan Makassar. Warga mengibarkan bendera negara jagoan di Piala Dunia di depan rumahnya masing-masing. Bendera diikat di pagar rumah menggunakan bambu dan pipa. Uniknya dalam satu rumah ada 2 hingga 3 bendera dikibarkan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Timur, ada Kaswadi Anwar yang akan melaporkannya. Silakan rekan Kaswadi. Ya, terima kasih Firda. Benar bahwa di Kota Makassar ada salah satu kampung sepak bola dalam memeriahkan Piala Dunia 2022 Qatar yang akan bergulir pada 21 Desember hingga pada 21 November hingga 18 Desember mendatang. Tepatnya di Jalan Titang, Kelurahan Balana, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di mana rumah-rumah warga sepanjang jalan tersebut dihiasi dengan bendera-bendera jagoan negara masing-masing, jagoan dari pemilik rumah, di mana ada bendera Argentina, Belanda, Perancis, Brasil, dan beberapa negara lainnya, tergantung dari jagoan para pemilik rumah. Nah, tradisi dari memasang bendera Piala Dunia ini sudah berlangsung sejak 22 tahun silam, tepatnya pada tahun 1998. Kala itu salah satu warga yang kami temui, yakni Muhammad Safar, menyampaikan bahwa tradisi tersebut sudah berlangsung pada 1998 dan bermula dari dia bersama rekan teman-teman yang lain mendukung Piala Dunia yang kala itu berlangsung di Perancis pada 1998. Caranya yaitu dengan membuat bendera dan dipasang di rumah masing-masing, dan
tradisi tersebut bertahan hingga saat ini, bahkan bukan hanya di Piala Dunia tapi juga di Piala Eropa. Nah, dari wawancara kami dari Muhammad Safar ini, dalam satu rumah itu bisa dihiasi 3 sampai 4 bendera, karena dalam satu rumah kita ketahui bahwa ada ayah, ibu, anak, serta menantu, di mana mereka masing-masing memiliki jagoan, sehingga ada 3 sampai 4 bendera di sekitar rumah. Dalam rangka memeriahkan Piala Dunia juga 2022 Qatar mendatang, akan dilaksanakan nonton bersama di sepanjang Jalan Titan tersebut. Setidaknya ada 3 lokasi yang disiapkan, di salah satu warkop, kemudian di rumah warga, serta pos kamling. Di sana akan dihiasi dengan makanan serta minuman yang hasil swadaya masyarakat. Kampung sepak bola di Makassar ini juga, di Jalan Titan ini, menjadi daya tarik bagi warga masyarakat, karena banyak masyarakat dari luar masyarakat warga Titan yang juga datang ke tempat tersebut untuk melaksanakan nonton bersama. Sekian Firda, laporan saya. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Timur atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, akan kami tampilkan wawancara dari seorang warga bernama Safar Langkah. Berikut liputan untuk Anda. Pada yang ikut dalam Piala Dunia tahun 98 itu. Akhirnya itulah yang menjadi batu loncatan setiap tahunnya, setiap ada Piala Dunia sudah menjadi teragendakan secara otomatis. Iya. Kalau Pak, selain Piala Dunia juga termasuk Eropa ya Pak? Ya, ada juga Piala Eropa yang 2 tahun sekali. Ada. Jadi kan sebagian besar kesebelasan angkatan yang ikut dalam Piala Eropa banyak ikut dalam Piala Dunia. Jadi mereka itu di sini itu bendera-benderanya sudah ada ya, sudah 4 sampai 5 kali Piala Dunia. Artinya sudah 20 tahun atau lebih. Siap. Kalau di sini Pak, apakah ada tradisi juga mungkin untuk memeriahkan, seperti mungkin misal nonton bareng atau seperti? Ya, setiap itu selalu ada nonton bareng. Biasa ada berapa titik di sini. Biasa ada di Penga, di rumah warkop itu, ada juga di rumahnya Pak Akin Jide, ataukah di sini di pos kamling, ada berapa titik? Ada beberapa titik ya. Ini Pak, apakah mungkin saya dengarkan ada misalnya jajanan kue juga yang disodorkan atau seperti apa? Iya, biasa ada. Jajanan kue biasa ada dari swadaya warga, ada juga memang sponsor. Dari warga. Kalau ini Pak, kue seperti apa ini Pak biasanya? Ya, macam kuenya goreng-gorengan, kadang digoreng, pisang goreng dengan minuman sarapa begitu, kopi dan teh. Kalau dari masyarakat luar sendiri Pak, apakah ada yang datang juga mungkin sengaja untuk melihat ini? Kalau dia biasanya ada sih, dari misalkan warga di sini punya teman. Iya. Nah, itu temannya dia panggil. Beredar video yang memperlihatkan Presiden Cina Xi Jinping semprot Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Kamis 17 November. Video tersebut diunggah oleh seorang jurnalis @Annie Clairbeau pada Rabu 16 November. Tampak keduanya berada dalam acara KTT G20 di Apyepurva, Kempinski, Nusa Dua, Bali. Xi Jinping tampak menarik Perdana Menteri Kanada untuk berbicara dengannya. Ia kemudian marah kepada Justin karena membocorkan ke media terkait rincian pertemuan sebelumnya. Ia juga mengucapkan tidak pantas jika rincian tentang percakapan antara Xi Jinping dengan Justin dibagikan ke media. Pemimpin Cina itu kemudian mempertanyakan kurangnya ketulusan dalam kedekatannya dengan Justin Trudeau. Berita ini juga dimuat di The Guardian pada Rabu 16 November. Tuduhan itu terjadi sehari setelah sumber-sumber pemerintah memberi pengarahan bahwa selama percakapan sebelumnya di sela-sela KTT G20, Trudeau telah mengangkat kekhawatiran serius dengan Xi Jinping atas kegiatan campur tangan Cina yang semakin agresif. Justin mengatakan di Kanada pihaknya percaya pada dialog bebas dan terbuka. Justin akan terus bekerja secara konstruktif, namun memang akan ada beberapa hal yang tidak mereka setujui. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, Xi kemudian memberitahu Trudeau bahwa keduanya harus menciptakan kondisi terlebih dahulu. Pasangan itu mengakhiri percakapan mereka dengan berjabat tangan dan pergi ke arah yang berlawanan. Perdana Menteri Kanada tampak terpukul selesai konfrontasi tersebut.
Pertukaran yang tidak canggung itu dan percakapan sebelumnya terjadi setelah peringatan berulang dari Trudeau dan pejabat lainnya bahwa China telah berusaha merusak demokrasi Kanada. KTT G20 ini diikuti 17 kepala negara anggota G20 dan sejumlah kepala negara di luar G20 serta kepala organisasi sejumlah lembaga dunia. KTT G20 menghasilkan sejumlah keputusan diantaranya menghentikan perang. Ketegangan hubungan antara Kanada dengan China sudah terjadi sebelum dilaksanakannya KTT G20. Tim basket Kota Bitung Putra kembali melakoni laga kedua di Porprov Sulut ke-11 tahun 2022 di lapangan basket pada Jalan AKD Kopan Dakan, Kota Momagu, Provinsi Sulut pada Kamis 17 November. Tim basket Putra Kota Bitung ditantang tim baru berlaga di Porprov Sulut, yakni Kabupaten Kepulauan Talaut. Hingga berita ini diturunkan, jalannya laga antara tim basket Putra Kota Bitung versus Talaut memasuki kuarter keempat. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Manado, ada Christian Woyongger yang akan melaporkannya. Silakan rekan Christian. Terima kasih rekan Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Sampai dengan berita ini dilaporkan, pertandingan basket putra antara Kota Bitung dan Kabupaten Kepulauan Talaut di Porprov Sulut masih sementara berlangsung, namun sudah memasuki paruh terakhir kuarter keempat, di mana tim Kota Bitung yang diasuh oleh pelatih Octavianus Sanda dan Cantika unggul jauh, bahkan sampai marginnya hampir 3 digit. Maksudnya poin yang diperoleh tim basket putra Kota Bitung sudah di 3 digit, sementara tim lawan Kabupaten Kepulauan Talaut yang diasuh oleh pelatih Agus Topo hanya di 2 digit. Dan pertandingan terakhir di antara Kota Bitung dan Talaut ini menutup fase grup mereka, di mana Kota Bitung dipastikan lolos ke fase semifinal yang akan berlangsung pada besok hari Sabtu, dan sudah dipastikan lolos ke semifinal. Sementara itu di cabang basket sendiri, selain Kota Bitung, rekan sesama tim Kota Bitung yaitu di sektor putri juga sudah memastikan lolos ke babak semifinal yang akan berhadapan dengan Kabupaten Minut atau Kota Manado di babak semifinal hari Sabtu nanti. Dan di Porprov Sulut kali ini untuk cabur basket juga akan mempertandingkan kategori 3x3 putra dan putri akan berlangsung Jumat besok. Begitu rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Manado atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Terungkap keberadaan mobil satu keluarga yang tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension, Jakarta Barat. Keberadaan tersebut sempat disebut-sebut dicuri hingga menjadi misteri. Di Reskrimum Polda Metro Jaya, Hengki Haryadi mengatakan mobil Honda Brio tersebut ternyata dijual oleh korban Budianto Gunawan, 69 tahun pada Januari 2022 lalu. Temuan ini terungkap saat di Reskrimum Polda Metro Jaya menemukan mobil tersebut di sebuah showroom dekat rumah korban. Mobil Honda Brio dijual dengan harga 160 juta rupiah. Mobil tersebut dijual oleh Budianto yang merupakan ipar sekaligus korban yang tewas, Rudianto Gunawan, 71 tahun. Selain itu, korban lain diketahui bernama Margareta Gunawan, 68 tahun, yang merupakan istri dari Rudianto, dan anaknya Dian, 40 tahun. Dari hasil penyelidikan sementara, ada beberapa barang milik korban yang hilang dan tidak ada di tempat. Namun ia tidak merinci barang apa saja yang kini masih dalam penyelidikan.
Sementara itu, dari hasil olah TKP pada Kamis 17 November, pihak Polda Metro Jaya menemukan tumpukan sampah yang menggunung di rumah tersebut. Hengki merasa heran dengan adanya temuan itu. Ia mempertanyakan alasan mengapa satu keluarga tersebut membuang sampah di dalam rumah. Guna menjelaskan hal ini lebih detail, dikatakan Hengki perlu pemahaman lebih rinci dalam hal ini. Namun hanya ahli di bidang tertentu yang bisa menjelaskan maksud sebenarnya dari keluarga melakukan hal tersebut. Tak hanya setumpuk sampah, polisi juga menemukan belatung di rumah satu keluarga yang terletak di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat tersebut. Polisi lalu akan melibatkan ahli serangga untuk menguak misteri penyebab kematian dari satu keluarga tersebut. Hengki menegaskan bahwa kasus kematian satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri Rudianto dan Margareta, anaknya Dian dan pamannya bernama Budianto sangatlah rumit, sehingga polisi butuh kehati-hatian dalam mengungkap motif kematian para korban. Pak, untuk buku-buku yang kemarin ditemukan di rumah korban itu ada kaitannya nggak sih Pak dengan kasus ini? Buku-buku agama? Begini, dari berbagai aspek kita dalami, dari berbagai sisi kita teliti. Oleh karenanya kita menggandeng juga bekerjasama dengan Apsikor, Asosiasi Psikologi Forensik, dan sekarang sudah mulai bekerja ya, mendalami ini seperti apa, kemudian dari komputer forensik, laboratorium forensik untuk mengetahui DNA. Ya kita teliti semua, nanti tunggu hasilnya. Maupun di konvensional kita juga sudah laksanakan, misalnya kita sudah temukan mobil milik korban, dan ternyata ini memang tidak dijual oleh almarhum Budianto, yang salah satu yang di sana di showroom di seputaran TKP. Ya, kita sudah temukan. Jadi kita putus dulu motif-motifnya apa seperti apa. Apakah ada pencurian dan sebagainya. Karena Para korban investasi bodong binomo yang dilakukan oleh Indra Kents mengaku tak mempersoalkan vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa. Namun pihak korban merasa aset Indra Kents tidak seharusnya disita oleh negara. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Paguyuban Korban Binomo Maruna Zara pada Kamis 17 November. Maruna mengatakan pihaknya mendorong agar aset milik Indra Kents tetap diberikan kepada korban sebagai ganti rugi. Menurutnya aset Indra Kents merupakan hak para korban karena ditipu oleh terdakwa. Maruna mengatakan apa yang disampaikan hakim sangat keterlaluan dan tidak sesuai konteks laporan yang mereka buat. Dengan dalih adanya pelanggaran perjudian yang dilakukan oleh para korban atau trader binomo tersebut, hakim memutuskan bahwa seluruh aset yang disita dari Indra Kents akan dikembalikan kepada negara. Tidak ada ganti rugi untuk para korban pelapor dalam perkara ini. Menurut para korban, perkara yang dipersoalkan oleh mereka adalah terdakwa Indra Kents yang telah mengajak dan mengenalkan para korban untuk trading, bukan berjudi. Padahal hakim sebenarnya sudah menyebutkan berbagai pasal yang dilanggar oleh Indra Kents, seperti penipuan, penyebaran berita bohong atau hoax, dan tindak pidana pencucian uang. Maruna mengatakan para korban berharap agar banding yang diajukan JPU bisa mengubah keputusan majelis hakim sebelumnya. Banding yang dilakukan merupakan bentuk kekecewaan JPU terhadap putusan kasus perkara investasi bodong dan pencucian uang yang menjerat Indra Kents alias Indra Kesuma. Seorang korban investasi bodong bernama Rizky Rusli, 28 tahun, berharap aset kekayaan yang menjadi barang bukti perkara bisa dikembalikan ke para korban. Pasalnya, para korban membutuhkan untuk membantu kehidupan ke depannya. Para korban investasi bodong binomo ini telah merugi ratusan hingga miliaran rupiah. Tak sedikit dari mereka yang merugi uang dengan jumlah fantastis tersebut merupakan hasil menjual properti, meminjam kepada keluarga, menjual tanah atau rumah, atau berutang kepada kenalan mereka. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update sore hari ini. Selain ini masih ada program live update seleb yang akan dibantu host Alexadia. Dan akhirnya saya Firda Ananda beserta kru petugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Adalah surga kecil yang jatuh ke bumi. Salah satu surga yang jatuh itu adalah Danau Sentani. Danau Sentani menjadi surga untuk 30 spesies ikan air tawar di dalamnya dan juga bagi masyarakat Papua yang tinggal di sekitar Sentani, Jayapura. Surga kecil yang memiliki luas wilayah kurang lebih 9.360 hektar dan kedalaman 75 meter di atas permukaan laut, merupakan danau terluas di Papua. Wilayah danaunya merupakan
merupakan satu kesatuan dengan cagar alam pegunungan Cyclops. Terdapat kurang lebih 34 sumber mata air yang mengalir dari pegunungan Cyclops dan menjadi muara dari 14 sungai. Di danau ini juga terdapat 21 buah pulau kecil yang menghiasi danau nan indah ini. Arti kata Sentani berarti di sini kami tinggal dengan damai. Halo, selamat petang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Salah Petang edisi Kamis 17 November 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Para WEX dari Timnas Inggris sudah merencanakan beberapa agenda yang akan dilakukan selama Piala Dunia di Qatar 2022 berlangsung. Mereka berencana akan melihat balap unta, berwisata, dan juga pastinya berbelanja barang mewah. Diketahui para WEX Timnas Inggris yang akan berkunjung ke Qatar selama Piala Dunia 2022 antara lain istri Harry Maguire, Van Hawkins, istri Jordan Pickford, Megan Davison, dan pacar Jack Grealish, Sasha Edward. Selama Piala Dunia 2022 Qatar, para WEX Timnas Inggris akan tinggal di sebuah penginapan bintang 5 bernama Shark Village and Spa Ritz-Carlton di Doha. Penginapan para WEX Timnas Inggris senilai 40.000 pound sterling per malam atau setara dengan 624 juta rupiah. Penginapan tersebut dilengkapi dengan pemandangan laut, dapur plus koki, dan layanan servis selama 24 jam. Selain itu, penginapan para WEX Timnas Inggris juga dilengkapi dengan perawatan spa, termasuk pijat penghilang stres dengan biaya 170 pound sterling atau setara dengan 3 juta sekali pijat. Oleh karena itu, mereka sangat bersemangat dan akan memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin saat berada di Qatar. Selain itu, para WEX Timnas Inggris juga akan mengunjungi toko perhiasan dan pakaian mewah. Tak hanya di penginapan berbintang 5, para WEX Timnas Inggris juga akan menginap di sebuah kapal pesiar senilai 1 bilion pound sterling atau setara dengan 18 triliun rupiah selama Piala Dunia 2022 Qatar. Dalam kapal pesiar mewah tersebut, para WEX Timnas bakal dimanjakan oleh beberapa fasilitas mewah yang ada. Kapal pesiar yang akan dihuni para WEX Timnas Inggris tersebut bernama MSC World Europe. Dalam kapal pesiar itu memiliki 7 kolam renang dan toko jam tangan mewah. Ada juga perosotan setinggi 11 dek yang disebut The Venom Drop setinggi 75 meter. The Venom Drop adalah perosotan tertinggi di kapal pesiar dunia. Selain itu, para WEX Timnas Inggris tidak perlu khawatir tentang privasi. Kapal pesiar tersebut dilengkapi oleh zona intim yang dilengkapi dengan restoran eksklusif dan barlong. Direktur kapal pesiar MSC, Christian Komirla, mengaku bahwa para WEX Timnas Inggris akan mendapat layanan selama 24 jam penuh. Para pelayan yang dikhususkan melayani para WEX dengan layanan yang benar-benar pribadi. Seperti yang diketahui, Qatar memiliki aturan ketat tentang konsumsi alkohol, di mana orang-orang yang berada di Qatar tidak bisa meminum alkohol secara sembarangan. Namun, para WEX Timnas Inggris bisa mengkonsumsi alkohol secara bebas saat berada di kapal pesiar. Dalam kapal pesiar tersebut ada 13 restoran, ditambah 20 bar dan lounge.
Rasa kesal saat ini tengah menyelimuti warganet Indonesia imbas perilaku dari YouTuber Inggris bernama Mahyar Tousi karena menghina batik yang dipakai oleh Niluh Jelantik hingga Adipati. Lewat akun Twitternya, Mahyar Tousi telah menyampaikan klarifikasi soal insiden menghina pakaian batik yang dipakai oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Mahyar Tousi menyatakan dirinya tidak bermaksud menghina pakaian batik yang dipakai oleh para delegasi KTT G20 di Bali, Indonesia. Ia bahkan mengaku mendapat ancaman pembunuhan dan pesan dari warganet Indonesia hingga pejabat pemerintahan. Mahyar menegaskan dirinya bermaksud mengkritisi politisi Inggris yang menggunakan pakaian adat tertentu demi popularitas atau mempercantik image mereka. Ia menyatakan tidak seharusnya budaya dan tradisi dimanfaatkan oleh politisi atau selebriti untuk menjadi ajang mencari perhatian. Pada cuitan terbarunya pada Kamis 17 November, Mahyar menyampaikan permohonan maaf atas candaan soal pakaian batik KTT G20 yang menurutnya tidak disengaja. Diketahui sebelumnya melalui akun Twitternya juga, Mahyar sempat mengunggah foto sejumlah kepala negara mulai dari Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menggunakan pakaian batik yang menjadi dress code KTT G20 di Bali pada Rabu 15 November. Mahyar mengomentari batik yang dikenakan para delegasi G20 dengan nada menghina. Sontak hal itu memicu kemarahan warganet Indonesia. Setelah menerima banyak hujatan dari warganet, Mahyar diketahui telah menghapus cuitan itu dari Twitternya pada Rabu 16 November. Namun amarah warganet Indonesia tak berhenti sampai di situ. Mereka pun menyerbu kanal YouTube Mahyar Tousi yang memiliki 260.000 subscribers. Video terakhir Mahyar pada 16 November 2022 kini dipenuhi oleh komentar warganet Indonesia. Warganet yang dikenal dengan julukan netizen plus 62 ini ramai-ramai menyerukan untuk mereport kanal YouTube milik Mahyar. Seperti yang diketahui, apabila terkena report, maka Mahyar terancam kehilangan akun YouTube-nya. Total ada ratusan komentar berbahasa Indonesia yang menyerukan ajakan untuk mereport akun milik Mahyar Tousi. Beberapa warganet menuntut permintaan maaf dari Mahyar. Sebagai informasi, Mahyar adalah YouTuber yang kontennya kerap membahas isu-isu politik, khususnya di Inggris. Konten-konten yang diunggah Mahyar mayoritas mengkritisi pemerintahan Inggris saat ini yang dipimpin oleh Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri. Namun selain mengomentari soal Inggris, Mahyar juga sesekali membuat konten tentang Donald Trump dan Amerika Serikat. Dalam profilnya, Mahyar mengklaim kanal miliknya adalah media independen yang berjuang untuk demokrasi. Kita menuju informasi selanjutnya, Tribuners. Setelah berhasil memenangkan pra-peradilan atas kasusnya dengan Kartika Putri, Dr. Richard Lee kini sudah bukan lagi menjadi tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan ilegal akses. Kini ia pun tegas tak akan pernah memaafkan Kartika Putri dan oknum-oknum yang sudah menyeretnya hingga masuk ke sel tahanan. Meski begitu, Richard Lee mengaku tidak akan membalas perbuatan Kartika Putri terhadap dirinya. Hal itu lantaran ia sudah merasa lelah dan malas untuk kembali mengungkit permasalahan yang ada. Namun hal tersebut akan berbeda jalannya apabila Kartika Putri yang akan memperpanjang masalah tersebut. Richard Lee menyatakan bahwa yang terpenting ada hukum yang lebih tinggi dari hukum di dunia. Richard Lee bahkan pernah merasakan di balik jeruji besi selama 1 kali 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya karena ilegal akses. Kini status tersangka Richard Lee telah dicabut sejak 14 November 2022. Hal itu disampaikan oleh Reino Romain, kuasa hukum dari Dr. Richard Lee.
Sebab dalam perkara tersebut penetapan tersangka tersebut dinilai tidak sah secara hukum, tidak terbukti adanya barang bukti dan bebas dari segala tuduhan. Atas keputusan tersebut membuat Richard Lee kini bernafas lepas, sebab kasusnya dengan Kartika Putri sudah berjalan hampir 2 tahun ke belakang. Richard Lee akan berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya untuk menentukan langkah selanjutnya. Ia pun merasa bingung sebab dirinya hanyalah seorang dokter dan bekerja untuk mengulas produk kecantikan. Sang dokter merasa salah apa yang sudah diperbuatnya selama ini. Sebelumnya, Dr. Richard Lee ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri pada 15 April yang lalu. Hal ini disampaikan langsung oleh Dirkrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Pol Aulian Syah Lubis. Kombes Aulian Syah pun menjelaskan alasan pihaknya menjadikan Richard Lee sebagai tersangka terkait laporan dari Kartika Putri. Diduga produk yang diteliti oleh Dr. Richard Lee di laboratorium berbeda dari produk yang dipromosikan Kartika Putri meskipun secara merek sama. Aulian Syah menerangkan bahwa Dr. Richard Lee membeli produk kecantikan yang dipromosikan Kartika Putri itu melalui media online pada 2019. Namun kosmetik yang dibeli oleh Richard Lee tersebut ternyata tidak mengantongi izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Sedangkan produk yang dipromosikan Kartika Putri itu semuanya sudah mendapatkan izin BPOM. Diketahui perseteruannya dengan Kartika Putri bermula ketika Dr. Richard Lee memberikan edukasi mengenai satu produk kecantikan berupa krim wajah yang dinilai berbahaya melalui saluran YouTube-nya. Berdasarkan uji laboratorium, Dr. Richard Lee menyebut produk tersebut mengandung merkuri dan juga hidrokuinon. Rupanya produk yang diulas dokter kecantikan itu pernah dipromosikan oleh Kartika Putri. Hal itulah yang membuat Kartika Putri tidak terima dengan hasil ulasan Dr. Richard Lee. Kalau menurut saya nggak ada yang perlu saya sampaikan ya, saya juga males ya ngomong dengan dia. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dia. Dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya tidak akan balas dia karena sekali lagi saya bukan siapa-siapa. Saya juga males urusan kayak gini. Ini sudah 2 tahun, sudah capek banget ya. Kalian pun sudah lelah, bilangnya tersanjung aja kalah dengan cerita saya. Saya pun juga sudah lelah sekali sih. Jadi saya juga tidak, kalau kecuali kalau dia mau perpanjang ya. Saya juga malas untuk perpanjang, kecuali kalau kuasa hukum saya berkata yang lain. Nanti hasil diskusi kita sampaikan. Tapi yang jelas saya tidak akan memaafkan dan saya yakin ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum dunia. Mungkin untuk mengembalikan nama baik dokter itu yang diinginkan sekarang gimana? Ini menarik sih. Ini menarik. Saya belum tahu, mari kita tanyakan ke, saya tawarkan ke orang yang akan mengembalikan nama baik saya, bagaimana yang terbaik. Saya jujur ya Mas, saya itu bertanya-tanya Mas dalam hati Mas, sebelum saya duduk di sini, di rumah tuh saya bertanya-tanya. Kira-kira apa yang paling pas untuk saya mengganti rugi? Apa yang saya alami sampai 2 tahun, sampai detik sekarang? Apa kira-kira yang paling pas? Apakah permohonan maaf secara kertas? Sejumlah uang, berapa uang yang pas? Apakah dengan konferensi pers, baik artisnya ataupun yang bersangkutan, yang berwewenang, bisa menghapus, mengembalikan nama baik saya juga nggak tahu. Sampai detik ini saya nggak tahu. Apakah itu bisa membayar semuanya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu tetap harus dilakukan. Saya lagi menunggu itikat baik. Semuanya, baik dari KP ataupun dari penyidik. Itu ya Bang ya? Oke ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih dengan teman-teman media yang sudah banyak membantu saya selama 2 tahun ini. Selama menjadi tersangka atas kasus dugaan ilegal akses dan pencemaran nama baik, Dr. Richard Lee sempat mendekam di penjara selama 1 kali 24 jam. Ia mengaku dalam momen tersebut dirinya ditempatkan di sel paling kumuh bersama dengan para pelaku pencopet hingga teroris.
Diketahui Richard Lee sempat ditangkap di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan pada 11 Agustus 2021 lalu. Penangkapan tersebut dilakukan karena Richard diduga mengakses secara ilegal akun Instagramnya yang tengah disita polisi. Momen itu membuat luka tersendiri bagi dokter kecantikan tersebut. Sebab saat diseret oleh polisi, ia dimasukkan ke penjara yang paling dalam dan paling kumuh. Baginya, menginap di penjara merupakan pengalaman yang tak terlupakan. Terlebih, ia harus berbagi ruang tidur bersama para pelaku kriminal seperti pencopet hingga teroris. Saat menginap di Hotel Prodeo, pemilik klinik kecantikan Athena itu sulit memejamkan mata. Sebab ia harus tidur berdesak-desakan dengan 80 tahanan lainnya dalam ruangan sempit. Bahkan diceritakannya, saat tidur pun harus bergantian satu sama lain karena sempitnya sel tersebut. Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Kartika Putri mengakui kini sangat santai dalam menghadapi kasus pencemaran nama baik dengan Richard Lee. Sebab menurutnya, setiap manusia pasti akan selalu diuji. Tetapi, tergantung bagaimana setiap manusia menerima ujian tersebut. Menurutnya, saat ini hidup dari seorang Kartika Putri selalu berjalan di jalan yang tepat dan tidak melanggar ajaran agama dan hukum. Justru, istri dari Habib Usman bin Yahya ini sangat bersyukur berada di posisi sebagai korban. Ia kini hanya bersikap tenang saja dalam menghadapi permasalahan ini. Menurutnya, tersangka akan terus menggiring opini dan membuat banyak drama untuk menghilangkan statusnya sekarang. Kartika Putri sudah menyerahkan semuanya ke pihak yang berwajib dan hanya tinggal menunggu keputusan dari perkara ini. Namun terkait dengan hilangnya status tersangka dari Dr. Richard Lee, Kartika Putri belum memberikan pernyataannya. Berdasarkan pantauan dari Instagramnya, ia terlihat santai dan sibuk mengurus anak-anaknya. Saya diangkat terus, belum cukup itu, sudah viral luar biasa, belum cukup itu, saya ditahan lagi 1 kali 24 jam. Dan kalian tahu nggak saya ditahan di mana? Saya ditahan di dalam penjara yang paling dalam, paling jelek, paling kumuh, yang di dalamnya ada 80 orang, yang kalau kalian tidur, itu kalau tidur semuanya, itu nggak bisa tidur. Jadi pasti ada yang duduk, ada yang berdiri. Jadi tidurnya itu gantian. Kalian noleh ke kanan, noleh ke kiri sih ya. Noleh ke kiri, ketiak. Karena orang tidurnya gini. Noleh ke kanan, ketiak lagi. Bayangkan, dan ketiak itu ketemu ketiak. Saking nempelnya seperti itu. Saya di penjara bersama pencopet, penjamret, teroris, Dr. Richard. Astaga. Kalian kebayang gak sih jadi saya? Walaupun itu cuma 1 kali 24 jam, itu adalah pengalaman yang luar biasa. Itu baru permukaan yang saya ceritain. Belum lagi orang tua saya, betapa sedih kepikiran orang tua saya. Orang tua saya ini orang Palembang, bukan orang berpendidikan tinggi. Orang yang ketakutan sekali. Setiap kali ketemu nangis, papa saya nangis, istri saya tuh penakut banget. Belum lagi kita ngomong omongan tetangga, jejak digital, anak saya dibilang apa nanti? Anak 2 tersangka. Walaupun dukungan masyarakat besar ke saya Dr. Richard Lee kini tengah menjadi sorotan setelah memenangkan sidang pra-peradilan terkait kasus pencemaran nama baik Kartika Putri. Selain dikenal sebagai dokter kecantikan, ia juga mempunyai akun YouTube yang kerap membagikan konten edukasi terkait penggunaan skincare. Atas hal tersebut, banyak wanita yang mengidolakan sosok dokter satu ini. Bahkan, kasus yang menyeretnya hingga menjadi tersangka dikarenakan ia membahas soal kosmetik berbahaya milik sebuah produsen skincare lokal Indonesia. Dr. Richard Lee merupakan dokter kecantikan yang lahir di Medan 11 Oktober 1985 dan besar di Palembang. Menilik perjalanan pendidikan Dr. Richard Lee, ia merupakan lulusan Universitas Sriwijaya pada tahun 2008. Berdasarkan informasi dari laman LinkedIn-nya, Richard Lee adalah seorang pendiri dan dokter medikal di klinik kecantikan Athena. Namanya mulai dikenal setelah ia kerap mereview banyak produk kecantikan dan kesehatan di kanal YouTube miliknya sendiri. Berbekal ilmu dan pengalaman, Dr. Richard Lee berani membongkar kandungan produk kecantikan kepada khalayak. Karena YouTube miliknya itu aktif sejak 5 November 2018 dan sudah memiliki 3,6 juta subscribers. Meski dikenal sebagai dokter yang sukses, rupanya Richard berasal dari keluarga yang sangat sederhana.
Ia pernah tinggal di lantai paling atas rumah susun bersama keluarganya. Walaupun sadar kondisi perekonomian keluarga yang terbatas, orang tua Richard bersikeras mengutamakan pendidikan untuk anaknya. Bahkan Richard menceritakan momen yang tak pernah terlupakan saat orang tuanya menghadap pastor paroki untuk memohon pengurangan biaya sekolah atau SPP di setiap tahunnya. Richard bertekad untuk membalas jasa kedua orang tuanya dengan giat dalam belajar. Meski saat itu Richard mengaku sempat tergolong sebagai anak yang tidak terlalu berprestasi. Namun saat di bangku SMA, Richard bekerja keras dengan rajin belajar, hingga Richard berhasil mewakili kota Palembang dalam ajang kompetisi Olimpiade Matematika tingkat nasional. Sebagai lulusan seorang dokter, nyatanya Richard semasa sekolah sangat berprestasi di bidang matematika. Richard memilih menjadi seorang dokter demi mengangkat derajat orang tua dan keluarganya. Kita beralih ke informasi lainnya, Tribuners. Nasib Doni Salmanan yang terseret kasus penipuan berkedok trading binary option Quotex memasuki babak baru. Ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara 13 tahun dan denda 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan. Atas kabar ini, Dinan Fajrina selaku istri Doni Salmanan bak memberikan isyarat kesetiaannya. Ia mengunggah potret pernikahannya dengan Doni Salmanan dengan caption manis. Dinan bak menegaskan kepada warganet bahwa dirinya masih setia menunggu Doni Salmanan yang dituntut belasan tahun penjara. Di hari ulang tahun Dinan pada 5 Juni lalu, Doni Salmanan memberikan sepucuk surat untuk sang istri yang berisikan harapan, doa, dan beberapa pesan manis. Di lembar kedua, Doni mengungkapkan rasa kasihnya tak hanya untuk Dinan, namun juga untuk keluarganya. Ia merasa jika Dinan adalah sosok wanita yang kuat dan bisa melewati semua ujian tanpa kehadiran dirinya. Afiliator Quotex itu juga menyampaikan bahwa kini kondisinya baik-baik saja dan terus bersabar menantikan sidang putusan. Doni lantas berharap agar sang istri melakukan hal yang bersabar dan tidak memikirkan untuk melakukan hal aneh. Diketahui Doni Salmanan dinilai telah melanggar 3 pasal sekaligus. Pertama, pasal 45 ayat 2, junto pasal 28 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Lalu kedua, pasal 378 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Informasi terkait dengan tuntutan JPU itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan RI Ketut Sumedana dalam keterangan tertulisnya pada Rabu 16 November. Sidang lanjutan Doni Salmanan digelar secara virtual dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandung. Dalam tuntutannya, JPU juga meminta barang bukti yang ada dirampas untuk dikembalikan kepada korban dan negara. Sebanyak 98 barang bukti dari nomor 33 hingga 131 dikembalikan pada korban melalui perkumpulan paguyuban korban Doni Salmanan. Kemudian ada beberapa barang bukti yang dirampas untuk negara. Sebelumnya, pria bernama lengkap Doni Muhammad Taufik itu dilaporkan ke pihak kepolisian oleh korban aplikasi trading Quotex berinisial RA. Ia kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus judi online berkedok trading binary option melalui platform Quotex. Hingga kini, Doni Salmanan telah mendekam di Rutan Barreskrim Polri, Jakarta Selatan.
Selebgram Denis Karista kini kembali membuat warganet heboh dengan mengunggah potret dari Ayu Dewi. Sebelumnya, ia juga sempat mengunggah potretnya dengan suami Ayu Dewi, Regi Datau. Diketahui sang selebgram kini tengah disebut-sebut menjadi orang ketiga dalam rumah tangga Ayu Dewi. Denis mengaku menjadi simpanan dari lelaki berinisial RD selama 4 tahun. Sontak nama Regi Datau terseret dalam kasus perselingkuhan tersebut. Terbaru, Denis Karista memajang foto Ayu Dewi di akun Instagram pribadinya @deniskarista91. Denis Karista membagikan foto Ayu Dewi untuk keperluan promosi toko bunga miliknya. Dalam unggahannya itu, tampak foto yang pernah diposting Ayu Dewi saat mendapatkan bunga raksasa yang merupakan dagangan Denis dari Regi Datau. Ia berniat untuk mempromosikan toko bunganya yang baru saja membuka cabang di Pulau Dewata, Bali. Foto tersebut memang tidak menjelaskan apa-apa karena tak hanya Ayu Dewi. Denis juga mengunggah foto Astrid istri Uya Kuya dan juga istri Denny Cagor. Entah apa maksud dari Denis menggunakan foto Ayu Dewi di depan unggahannya untuk promosi dagangannya. Namun unggahan tersebut berhasil memantik emosi para warganet. Tak sedikit warganet yang lantas menyebut Denis tengah mencari perhatian pria RD. Sebelumnya Denis Karista bukan hanya sekedar mengkode soal sosok RD. Dirinya justru secara terang-terangan mengunggah foto Regi Datau, suami Ayu Dewi. Bahkan Denis mengunggah foto Regi Datau yang disandingkan dengan potretnya. Pada unggahan itu, ia justru fokus membahas foto dirinya yang dijejer dengan Regi Datau, yang sebelumnya santer diisukan sebagai RD. Denis Karista melakukan komplain pada akun gosip. Ia mempertanyakan siapakah sosok pengedit fotonya dengan Regi Datau. Sontak unggahan Denis tersebut langsung mendapat banjir komentar dari warganet. Warganet menduga Denis Karista sendiri yang mengedit fotonya karena iri melihat kemesraan Regi Datau dan Ayu Dewi. Bahkan mereka ramai menyinggung soal pernyataan Denis yang telah tobat karena mengakui perbuatannya seusai berhubungan gelap dengan suami orang. Tak sampai di situ, Denis Karista juga mengeluarkan single atau lagu yang berjudul Datau seusai pengakuannya sebagai pelakor tersebut viral. Natalie Holzer diketahui datang ke momen ulang tahun Sule ke-46 bersama dengan Atzam putranya. Dalam kesempatan tersebut ada momen di mana Natalie Holzer disambut dan disalami oleh anak sambungnya Rizky Febian, Putri Delina dan Mahalini. Momen itu sontak heboh karena anak-anak Sule terlihat canggung bertemu Natalie Holzer seusai bercerai dengan ayahnya. Hal tersebut terekam dalam unggahan video YouTube milik Natalie Holzer pada Rabu 16 November. Pada momen itu, Sule menyambut kedatangan Natalie Holzer dan langsung menggendong Atzam. Sementara Putri Delina dan Rizky Febian serta Mahalini tampak canggung bersalaman. Tak hanya itu, sikap Mahalini saat bersalaman juga disorot karena kekasih Rizky Febian itu tampak enggan berdiri menyambut Natalie Holzer. Bahkan ia saat bersalaman sambil duduk dan membelakangi mantan istri Sule ini. Tatapan wajah Mahalini pun juga disorot. Sementara Putri Delina dan Rizky Febian bersalaman dengan mencium tangan Natalie sembari berdiri dan tersenyum. Putri Delina juga terlihat menyapa Atzam dengan ceria. Atas hal itu, banyak yang menilai Mahalini memiliki sikap sombong. Bahkan karena hal tersebut, unggahan Instagram milik Mahalini diberondong hujatan oleh warganet yang menyebut Mahalini sebagai keluarga inti.
Mereka juga menilai perilaku yang ditunjukkan Malini adalah sikap yang tidak sopan terhadap orang tua. Hingga kini belum ada klarifikasi. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam tayangan berita terkini Lampung di Tribun Lampung. Kami akan menjanjikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Mobil Samling yang viral kini sudah berganti nopol. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung sudah mengganti nomor polisi mobil Daihatsu Samsat keliling atau Samling yang viral dengan nomor polisi BE9987AZ. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung John Nofri mengatakan, Bapenda Lampung sudah mengganti nomor polisi mobil viral tersebut menjadi BE8506BZ. Ia mengatakan Bapenda Lampung pagi ini langsung melakukan penggantian nomor polisi mobil viral tersebut. Ia mengatakan petugas dari unit pelaksana teknis daerah 8 wilayah Pesawaran membawa mobil berplat merah tersebut hingga direkam masyarakat. Ia mengatakan masyarakat melihat nomor polisi tersebut dengan nomor polisi lama. John menjelaskan mobil Samling viral tersebut dibawa oleh petugas dari UPTD Pesawaran. Mobil Samling itu beroperasional di wilayah kerja Pesawaran atau di bawah UPTD Pengelolaan Pendapatan Wilayah 8. John menjelaskan, nomor polisi mobil Samling viral itu masa berlakunya hingga 2023, namun karena petugas lupa mengganti hingga berujung viral. Tentunya Pemprov Lampung akan menjadi contoh baik kepada masyarakat, terutama dalam pembayaran pajak. Ia mengatakan jangan sampai sudah banyak imbauan kepada masyarakat namun tidak bayar pajak. Ia juga menjelaskan total mobil Samling milik Bapenda Provinsi Lampung ada sebanyak 17 unit yang beroperasi. Kalau UPTD yang belum ada mobil Samling ada 2 UPTD, yakni di Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kota Metro. Berita selanjutnya, seorang anak berusia 9 tahun meninggal dunia akibat DBD. Seorang bocah di Lampung Utara meninggal dunia diduga akibat demam berdarah dengue atau DBD. Bocah yang meninggal dunia diduga akibat DBD di Lampung Utara berinisial MZA yang masih berusia 9 tahun, putra pertama pasangan Novi Henry dan Reviani Oktari. Siswa kelas 4 SDIT Insan Robani itu meninggal dunia diduga terkena DBD setelah dirawat di Rumah Sakit Wilayah Abung Selatan, Lampung Utara pada Rabu 16 November 2022 sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat. Bojes, sapaan akrab dari Novi Henry, menjelaskan putra sulungnya itu awalnya mengalami demam tinggi. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit terdekat.
Di sana MZA dilakukan pemeriksaan lengkap darah. Hasilnya, anaknya tersebut diketahui trombositnya turun hingga mencapai 9.700. Dokter juga mendiagnosa bahwa anaknya itu terkena DBD. Akhirnya dirinya bersama dengan keluarga memutuskan MZA untuk dirawat di rumah sakit tersebut. Selama 6 jam sekali anaknya juga dilakukan pemeriksaan darah. Hasil pemeriksaan darah yang kedua, trombosit MZA kembali turun jumlahnya hanya 7 ribuan. Hingga pada akhirnya Rabu 16 November 2022 selepas azan maghrib, anaknya mengalami koma. Hingga pada akhirnya selepas sholat Isya, nyawa anaknya pun tidak terselamatkan. Sebelum koma, anaknya sempat diambil kembali darahnya, kembali jumlah trombosit MZA mengalami penurunan. Saat di rumah sakit, dirinya juga sempat tidur di samping jenazah sang anak. Ada pengalaman yang tidak dilupakan olehnya. Anaknya tersebut sangatlah rajin untuk membangunkan dirinya agar melaksanakan sholat subuh. Beda ceritanya, pada Kamis pagi tadi ia tidak mendengarkan kalimat yang keluar dari putra sulungnya itu. Muhammad Zio Al-Farizi sudah dikebumikan pada Kamis 17 November 2022 sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Zio dimakamkan di pemakaman umum Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara. Para tetangga, keluarga, serta rekan kerja dari Novi Henry berdatangan ke rumah untuk berbelasungkawa. Berita selanjutnya, minim formasi ratusan guru honorer di Lampung Selatan lakukan demo. Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Guru Lulus Passing Grade Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau GLPP P3K melakukan demonstrasi pada Kamis 17 November 2022. Demonstrasi guru honorer GLPP P3K ini dilaksanakan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dipusatkan di depan kantor dinas Bupati Lampung Selatan. Aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan guru honorer GLPP P3K Lampung Selatan ini menyikapi minimnya formasi yang dibuka pada rekrutmen P3K Guru 2022. Formasi P3K Guru 2022 di Lampung Selatan hanyalah sebanyak 70 formasi. Alhasil, guru honorer di Lampung Selatan melakukan aksi protes. Sehingga ratusan guru honorer yang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lampung Selatan itu untuk meminta pemerintah daerah setempat agar membuka kuota atau formasi P3K Guru tahun 2022. Sebagaimana yang diamanatkan atau tertuang di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwa guru lulus passing grade 2021 sebagai prioritas 1 atau tanpa tes pada rekrutmen P3K jalur formasi guru 2022. Diketahui terdapat 797 guru yang lulus passing grade P3K 2021 lalu di Kabupaten Lampung Selatan. Sebelumnya, ratusan guru honorer tersebut berkumpul di lapangan Cipta Karya Kalianda Gang Pengayoman. Lalu ratusan guru honorer ini berjalan menuju ke Jalan Makmun Rashid menuju ke Tugu Adipura. Setelah melakukan aksi orasi, ratusan guru honorer menuju kantor Bupati Lampung Selatan sembari membentangkan tulisan harapan mereka dan menyanyikan himne guru. Dalam orasinya, Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade Kabupaten Lampung Selatan Vulkan Gafiri mengatakan aksi demonstrasi yang mereka lakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah. Sebab menurutnya pemerintah khususnya pemerintah daerah Lampung Selatan tidak menghargai dan tidak berpihak kepada guru honorer yang telah lulus tes sebagai prioritas dalam seleksi P3K 2022. Lalu kata Gafiri, pihaknya sudah melaporkan perihal keberatan mereka terhadap keputusan penerimaan P3K 2022 ini ke berbagai pihak yang bertanggung jawab. Berita selanjutnya, rebutan kader diduga jadi pemicu kericuhan antar mahasiswa di UM Metro.
Kericuhan antar mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Metro pada Rabu 16 November 2022 diduga disebabkan oleh perebutan kader ketika Mastama atau Ospek pada September 2022 lalu. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum HMI Komisariat Hukum UMM Heri Setiawan kepada Tribun pada Kamis 17 November 2022. Awalnya di bulan September tahun 2022, waktu Mastama ketika sosialisasi ada oknum IMM yang sengaja menendang pintu ketika sosialisasi. Dikarenakan hal tersebut, pihaknya merasa tersinggung dan tidak terima. Oleh karena itu, pihaknya menilai hal tersebut dikarenakan adanya dugaan perselisihan terkait perebutan kader ketika Ospek September 2022 lalu. Setelah insiden tersebut, pihaknya sempat menemui pihak IMM namun tidak menemui titik terang. Setelah itu, Heri menemui oknum yang diduga melakukan tindakan menendang pintu ketika Mastama untuk melakukan mediasi. Akan tetapi ketika sedang menemui Morris, Heri didatangi oleh dua mahasiswa lain yang merupakan senior Morris, yaitu Chandra dan Viko. Setelah itu sempat terjadi percekcokan dan kemudian terjadilah kericuhan. Di lain kesempatan, Ketua IMM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Viko Mahardika mengatakan, kericuhan tersebut terjadi berawal dari pemukulan terhadap adik tingkatnya. Kemudian pihaknya menanyakan terkait pemukulan tersebut. Akibat kericuhan itu, ia mengatakan terdapat 6 orang korban dari pihaknya yang mengalami luka-luka dan 1 perempuan yang mengalami patah jari tangan. Ia menduga kericuhan tersebut diakibatkan masalah ketika Mastama September 2022 lalu. Hingga saat ini, kedua belah pihak mengaku belum ada mediasi dari pihak Universitas Muhammadiyah Metro. Berita selanjutnya, keindahan batuan karang di pantai Kota Karang, pesisir barat. Pantai Kota Karang merupakan satu pantai yang berada di bumi para saibatin dan ulama. Tepatnya berada di Pekon Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Pesisir Barat, Lampung. Sesuai dengan namanya, pantai Kota Karang ini dipenuhi oleh batuan karang di pinggiran pantai. Bongkahan batu karang tersebut terbentuk secara alami oleh proses alam dan terkikis oleh ombak selama berpuluh-puluh tahun. Karena terbentuk secara alami, batuan karang itu menghadirkan pemandangan yang sangat indah dan memanjakan mata bagi yang mengunjunginya. Di pinggiran pantainya terdapat batuan karang yang bercampur dengan batuan sungai sehingga ukurannya pun sangat beragam. Tidak hanya itu, di saat matahari terbenam, keindahan sunset bisa terlihat jelas dari tempat itu. Selain itu, rimbunnya pohon kelapa yang melambai mengikuti angin membuat suasana semakin sejuk saat menikmati keindahan pantai Kota Karang. Kemudian dari pantai Kota Karang, kita bisa menyaksikan keindahan Pulau Pisang di tengahnya dan hutan Bukit Barisan Selatan di pinggirnya. Pantai Kota Karang ini sangat cocok dijadikan sebagai tempat berlibur bagi keluarga. Sejenak melupakan rutinitas sehari-hari dan hiruk-pikuk suasana perkotaan. Pada musim liburan, biasanya Pantai Kota Karang ini sangat ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Untuk letaknya, Pantai Kota Karang ini berada persis di pinggir jalan lintas barat Sumatera menuju Bengkulu, atau lebih tepatnya berlokasi di Pekon Kota Karang, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Bagi wisatawan yang ingin mengunjungi tempat ini, jika dari ibu kota Krui hanya berjarak 29 km atau bisa ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit menggunakan kendaraan. Jika dari arah Bandar Lampung diperkirakan berjarak 270 km atau bisa ditempuh dalam waktu 6 jam menggunakan kendaraan darat. Bagi para pengunjung yang ingin berkunjung di tempat tersebut tidak perlu khawatir, sebab untuk masuk ke pantai itu kita tidak akan dipungut biaya. Para pengunjung hanya akan dikenakan biaya parkir. Saat sudah sampai di lokasi wisata, wisatawan biasanya akan langsung disambut oleh suara ombak khas Samudra Hindia. Setelah itu pengunjung bisa langsung menikmati suasana keindahan wisata Pantai Kota Karang dan menggunakan fasilitas yang ada.
Berita selanjutnya, promo 30 hingga 50% Cardinal Family di Ciplast Lampung. Bagi yang sedang mencari produk fashion bisa langsung ke Ramayana Ciplast Lampung, sebab di Ramayana Ciplast Lampung sedang ada promo produk fashion bernama Cardinal Family. Assistant Store Manager Ramayana Ciplast Lampung Ari Kusmiran mengatakan, promo Cardinal Family berlangsung dari tanggal 15 November hingga 15 Desember mendatang. Di promo Cardinal Family ada diskon 30 hingga 50%. Diskon itu diberikan untuk Cardinal Girl Formal, Casual, and Jeans. Cardinal Girl adalah kemeja, sweater, dan juga jeans. Sedangkan untuk Cardinal Formal ada celana formal, kemeja, jas, chinos, dasi, dan sweater. Untuk Cardinal Casual ada produk celana officer, cargo, kemeja, t-shirt, dan juga topi. Selanjutnya Cardinal Jeans ada celana jeans, chinos, kaos berkerah, t-shirt, kemeja, dan juga topi. Semua produk Cardinal itu dijamin berkualitas, awet, dan modelnya kekinian. Lalu beralih ke supermarket, di sini ada promo harga spesial mulai dari Rp28.000 untuk berbagai botol air yang berlangsung hingga 18 Desember mendatang. Botol air tersedia berbagai ukuran dan warna yang menarik. Selain botol air juga ada potongan harga untuk tas anak merek Sanwa. Potongan harganya pun mulai dari Rp90.000 menjadi Rp59.000 untuk motif flamingo atau unicorn. Potongan harga Rp99.000 menjadi Rp66.000 untuk motif frozen kecil. Potongan harga juga diberikan untuk tas sandang yakni dari Rp65.000 menjadi Rp43.000. Semua potongan harga tas tersebut berlangsung hingga 30 November 2022. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung untuk informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.
Halo Tribuners, wisata Lampung kali ini mampir ke wisata Jati Agro Farming. Wisata Jati Agro Farming ini merupakan tempat wisata berbasis perkebunan atau agrowisata yang ada di Lampung loh. Lokasinya ada di Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Penasaran ada apa saja sih di Jati Agro Farming ini? Nah, Jati Agro Farming ini memiliki area pembibitan tanaman yang dijadikan sebagai tempat wisata edukasi. Ada pemandangan sawah, camping ground hingga kebun hortikultura di sini. Di sini juga ada loh fasilitas seperti aula, meeting room, pendopo, gazebo, tempat santai, kedai, toilet, musola, kolam renang, kolam ikan, panggung, aula hingga meeting room. Wah, lengkap banget ya. Pengunjung anak-anak bisa leluasa bermain di lapangan hijau dan luas loh yang berada di zona bebas. Anak-anak usia 0 sampai 16 tahun juga bisa bermain di kolam renang yang belum lama dibuat. Sementara pengunjung dewasa bisa bersantai di gazebo maupun pondokan yang telah disediakan. Suasananya sejuk banget loh. Bisa juga bersuah foto di jembatan kayu yang menyusur ke area sawah. Dan makanan berat seperti urapan hingga jus markisa tersedia di kedai bambu. Sembari mengembangkan kembali lokasi yang sudah ada sejak 2019 lalu, Jati Agro Farming ini mulai memberanikan diri membuka gerbang untuk umum. Lahan ini dahulunya hanya berupa kebun pohon jati dan kebun bibit aja. Pengunjung yang diperbolehkan masuk hanyalah kalangan kerabat.
Berkat saran dari masyarakat, pihak Jati Agro Farming memutar otak untuk membenahi tempat tersebut dan juga mulai melebarkan sayap menjamah dunia pariwisata. Tentunya dibutuhkan persiapan yang matang selama kurang lebih 3 tahun untuk menyulap lahan tersebut menjadi destinasi wisata, perkebunan, atau agrowisata. Dikatakan bila semakin banyak pengunjung, maka resiko kerusakan tanaman juga semakin tinggi. Maka butuh persiapan matang dalam hal pengawasan. Caranya, saat dibuka untuk umum, Jati Agro Farming ini tetap menerapkan aturan agar keadaan bisa senantiasa terkondisikan. Aturan tersebut seperti membatasi kuota pengunjung, tidak mengganggu maupun merusak tanaman, tidak membawa kendaraan ke dalam, dan tidak membawa makanan berat saat kunjungan. Segala aturan tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan pengunjung, menjaga kenyamanan pengunjung, serta yang paling utama untuk menjaga ekosistem alam dan juga tanaman di dalamnya. Dikatakan kuota dihitung berdasarkan kapasitas lapangan yang dimiliki sekira 400 orang. Tapi kalau keseluruhan lahannya bisa muat 1.200 orang kok. Kemudian bila kuota sedang terisi penuh, staf bagian tiket tidak akan menerima lagi kedatangan pengunjung. Maka dari itu sangat disarankan bagi pengunjung untuk melakukan reservasi lebih dahulu kepada pihak Jati Agro Farming. Apalagi jika membawa rombongan ya. Sehingga tidak ada pengunjung yang kecewa bila tiba-tiba kuota sedang penuh. Sehubung dengan kenyamanan pengunjung, Jati Agro Farming ini juga sampai memberi sekat apabila ada pengunjung yang melakukan reservasi. Pihak Jati Agro Farming akan menyediakan jalur khusus antara pengunjung umum dengan pengunjung yang melakukan reservasi.
Oh ya, untuk harga tiket masuk, pengunjung umum yang ingin berkunjung hanya dikenakan tarif masuk sebesar Rp10.000 per orang loh. Dengan tarif tersebut, pengunjung sudah bisa mendapatkan fasilitas santai gratis dan juga parkir gratis. Bila ingin bermain di kolam renang, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp5.000. Sebagai tambahan informasi, Jati Agro Farming ini membuka paket wisata edukasi bagi siswa TK sampai SD loh. Paket wisata tersebut dibanderol dengan harga mulai dari Rp30.000. Peserta nantinya akan mendapat fasilitas guide atau pembantu wisata, kemudian keliling selama 1 jam, dan makan snack atau makan bento. Tarif tersebut nantinya akan menyesuaikan ya bila ada tambahan paket outbound. Sementara paket untuk kegiatan meeting maupun gathering dihitung per orang, 1 orang dikenakan mulai dari Rp55.000. Harga tersebut sudah termasuk makan siang prasmanan, tiket masuk, dan parkir gratis. Bila ada kebutuhan tambahan, maka harga menyesuaikan ya. Selain itu, pengunjung juga bisa kok mengadakan kegiatan lain seperti pernikahan, ulang tahun, dan lainnya di Jati Agro Farming ini. Jati Agro Farming ini diketahui menjual bibit tanaman juga loh yang berasal dari berbagai daerah. Bibit tanaman hias, bunga, sampai buah-buahan ada di sana. Harga bibitnya mulai dari Rp20.000. Jati Agro Farming ini buka setiap Selasa sampai Minggu. Hari Selasa sampai Kamis buka mulai pukul 10 pagi sampai 6 sore. Sedangkan akhir pekan yakni Jumat sampai Minggu buka mulai pukul 7 pagi sampai pukul 9 malam. Jam operasional bisa sewaktu-waktu berubah ya. Cara untuk menuju ke lokasi Jati Agro Farming ini sangat mudah diakses dari Kota Bandar Lampung. Jati Agro Farming ini hanya berjarak 8-10 km dari Kota Bandar Lampung.
Rute dan akses jalan cukup mudah untuk ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Sebab kondisi jalan juga lumayan lebar. Bila dari Pekorwai Halim ambil arah selatan di Jalan Sumpah Pemuda untuk keluar ke Jalan Sultan Agung. Belok ke arah timur atau kiri di Jalan Sultan Agung. Kemudian berjalan lurus sampai sejauh 4,2 km. Kemudian belok kiri ke Jalan Airan Raya. Lanjut, belok kiri ke Jalan Cendana 2 setelah 2,4 km. Setelah 550 meter, belok kanan ke Gang Mawar. Lurus saja sampai sejauh 400 meter, maka akan segera sampai deh di Jati Agro Farming di sebelah kiri jalan. Baiklah Tribuners, inilah wisata Lampung di Jati Agro Farming.